walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'an zin wa ma qataluhu yaqinan. Jadi penyaliban itu terjadi, tapi yang disalib ini bukanlah hamba Allah atau nabi Allah atau rasul Allah atau al-masih, tetapi yang disalib ini adalah orang yang fasik, orang yang kemudian diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Barrafa'ahu Allahu ilahi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Isa al-Masih ke hadiratnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi materi kita pada malam hari ini, saya pribadi akan membagi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Yahudi, di mana Nabi Isa alaihissalam itu diutus dengan seabrek ajaran kepada Bani Israel, di mana ajaran ini sangat jelas kemudian adalah satu komponen yang tidak bisa terlepaskan dari pengajaran Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Jadi yang pertama adalah bagaimana kemudian Allah, dalam hal ini Tuhan pencipta langit dan bumi, mengutus Nabi Isa alaihissalam, mengutus Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam kepada satu kaum di mana mereka menerima satu perjanjian kekal tentang hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Kemudian yang kelompok kedua adalah kelompok di luar Bani Israel, yaitu Kristen. Kelompok ini tidak ada hubungannya dengan penyaliban, tidak ada hubungannya dengan prosesi penyaliban terhadap seorang nabi yang datang kepada Bani Israel. Tak ada hubungannya. Tapi penyaliban ini nanti menjadi satu ramuan yang diramu oleh orang Yahudi tertentu, yaitu orang Farisi, kemudian dijual kepada orang di luar Yahudi. Itulah yang disebut Kristen. Dan yang ketiga adalah umat Islam. Umat Islam ini datang kemudian untuk meluruskan kaidah-kaidah hukum yang datang kepada Bani Israel, kemudian diselewengkan oleh orang-orang bidat di tengah-tengah Bani Israel. Lalu kemudian Al-Quran datang meluruskan bahwa sesungguhnya cerita yang dibengkokkan dari Bani Israel itu adalah sesungguhnya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, tidaklah dibunuh, melainkan yang dibunuh itu adalah orang yang dikutuk, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Demikian sementara, silakan. Baik, terima kasih Bang Zuma. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu di mana masing-masing peserta, di mana masing-masing partisipan akan menyampaikan pemaparannya atau statement-statementnya tentang penyaliban ini. Silakan untuk waktu yang pertama kita berikan kepada Pendeta Budi. Silakan Pak Pendeta Budi. Fakta bahwa Yesus itu memang disalibkan itu diberitakan oleh seluruh Alkitab, boleh dikatakan. Matius dan keempat Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, sama-sama menceritakan penyaliban, juga kematian Yesus, lalu kebangkitannya dari antara orang mati, dan lalu Lukas dan Kisah Rasul menceritakan kenaikan Yesus ke surga. Jadi faktanya kalau dari sudut Alkitab itu sangat-sangat jelas, tidak ada siapapun yang menggantikan dia atau diserupakan seperti dia lalu disalibkan, dan sementara Yesusnya langsung diangkat ke surga. Tidak pernah ada di dalam seluruh Alkitab. Yudas yang seringkali dianggap sebagai orang yang diserupakan dengan Yesus, Yudas mati gantung diri di dalam Matius pasal yang ke-27. Sekian dari saya. Silakan Bang Dezuma untuk ditanggapi. Baik, sekali lagi saya katakan bahwa tadi saya membagi 3 kelompok. Yang pertama adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini adalah umat Israel dalam hal ini, itu menerima kaidah hukum-hukum, aturan dan ketetapan-ketetapan. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Jadi orang yang menerima suap itu adalah orang yang terkutuk untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Artinya bahwa ada orang yang terkutuk di sini. Yang pertama dikatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25 adalah terkutuklah orang yang menerima suap. Sedangkan kalau kita lihat dari Keluaran
23 nomor 7 dan juga nomor 8. Tuhan jelas mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kemudian di dalam data Yohanes jelas sekali kemudian Yudas itu menerima suap. Yohanes 12 nomor 6. Yudas menerima suap. Orang yang menerima suap adalah orang yang terkutuk. Ulangan 25 nomor 27 nomor 25, Tuhan jelas mengatakan yang terkutuklah orang yang menerima suap. Sedangkan Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang di atas tiang salib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang mati karena dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya bergelantungan sampai Sabat itu datang. Tidak boleh. Tidak boleh orang yang mati terkutuk di atas tiang salib itu mayatnya sampai kepada Sabat. Maka harus kemudian orang ini mayatnya diambil dan diturunkan lalu dikuburkan. Lagi-lagi Yusuf Arimatea kemudian minta kepada Pilatus agar meminta jenazah oknum yang diserupakan dengan Nabi Isa ini agar diturunkan. Itu yang perlu dipahami. Kemudian Paulus pun meneguhkan kembali Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Orang yang menerima upah itulah yang terkutuk. Jadi ini kita belum berbicara mengenai Kristen, belum berbicara. Kita masih berbicara mengenai tataran Yahudi, di mana Yudas adalah murid, di mana Yesus adalah tokoh sentral yang menjadi akar masalah terjadinya penyaliban. Kalau kita melihat bahwasanya internal Yahudi di Amos 2, satu perikop, boleh Pak Pendeta baca di sana. Ayat 1 sampai ayat 3 ada 3 pelanggaran Moab. Di sana mereka Moab itu dikutuk, maka bangsa Moab itu dilenyapkan. Kemudian ayat 4 sampai ayat 5, di situ juga ada 3 perbuatan jahat. Maka Tuhan kemudian mengutuknya dengan apa? Allah kemudian menghanguskan dengan api. Nah, di Moab ayat 6 sampai data nomor 16 ada 3 kejahatan Israel. Di antaranya adalah orang yang menerima suap karena menjual orang. Maka Tuhan kemudian mengangkat, mencabut berkat kepada Bani Israel kemudian. Jadi di Amos 2 lengkap di sana 3 golongan manusia di tengah-tengah Bani Israel yang kemudian mendapatkan kutukan. Dan tidak ada satupun manusia yang dikutuk oleh Tuhan malah diselamatkan, lalu orang benar yang disalibkan. Ini adalah satu pelanggaran yang besar. Kemudian jelas sekali dikatakan bahwa pengakuan Yesus, ini masih Yesus, belum Kristen. Ini masih Yesus, berarti masih Bani Israel. Di dalam Markus 14 nomor 21, Yesus mengatakan, terkutuklah, celakalah dia yang mengkhianati aku. Tuhan mengatakan yang menerima upah terkutuk. Tuhan mengatakan yang menyerahkan orang, menjual orang terkutuk. Yesus pun mengatakan yang menyerahkan aku terkutuk. Lagi-lagi yang mati di atas tiang salib pun terkutuk menurut Tuhan, terkutuk menurut Paulus. Tidak mungkin Nabi Allah, Rasul Allah, hamba yang suci mati terkutuk di atas tiang salib. Demikian sementara, silakan. Saya tidak mengerti apa hubungannya banyak ayat yang dikatakan terkutuk itu, yang ada hubungannya dari semua ayat yang Bang Suma berikan. Itu hanya Galatia pasal yang ketiga dan juga Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Dan Markus 14 ayat 21 tidak mengatakan terkutuklah yang mengkhianati aku, tapi celakalah. Ini kalau ayatnya tidak dibaca maka dihafal luar kepala, tapi hafalannya salah. Celakalah, bukan terkutuklah ya. Lalu Amos 2 itu mau dikutuk sama sekali tidak ada urusannya. Yusuf minta mayat Yesus juga tidak ada hubungannya. Kalau Yusuf minta mayat Yesus, itu Yesus yang
sungguh-sungguh atau orang yang diserupakan oleh Yesus. Jadi saya hanya membahas Galatia pasal 3. Saya akan bacakan. Ini saja yang ada hubungannya. Galatia pasal 3. Saya baca mulai dari ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Sementara saya baca ayat 10 dulu ya, saya jelaskan ya. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, maksudnya adalah orang yang mau selamat melalui ketaatan kepada Taurat. Kalau orang itu mau selamat karena ketaatan pada Taurat, berarti dia itu mentaati Taurat supaya dia masuk surga. Justru dikatakan dia itu berada di bawah kutuk. Alasannya dituliskan dalam ayat 10b, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Perhatikan kata-kata setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya. Setia melakukan segala sesuatu itu baru tidak terkutuk. Berarti dia harus taat 100%, tidak ada satu dosa sedikit pun. Tapi kalau dia tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dia terkutuk. Jadi sebetulnya seadanya dosa itu menyebabkan orang itu terkutuk. Dan di dalam dunia ini tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa selain Kristus. Jadi semua orang terkutuk. Nah sekarang saya baca ayat 11-nya, Galatia 3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, adalah jelas. Ya, sudah terkutuk, mau dibenarkan, tidak bisa dengan melakukan hukum Taurat. Dengan ketaatan, dengan perbuatan baik, tidak bisa. Karena, ini alasannya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Kalau tadi hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu mau diselamatkan oleh ketaatan pada hukum Taurat. Tapi yang di sini hidup oleh iman, orang benar. Orang ini mau diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Jadi hanya itu yang bisa menyelamatkan. Tapi dengan melakukan hukum Taurat, tidak ada orang yang bisa dibenarkan. Tapi kalau orang itu beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia memang dibenarkan. Sekarang ayat 12 dari Galatia 3. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi dasar hukum Taurat memang bukan iman, tapi ketaatannya. Siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Bisa memang. Seperti tempoh hari saya katakan, saya pernah buat khotbah 2 jalan keselamatan. Yang satu karena iman kepada Kristus, yang kedua ketaatan. Tapi yang kedua ini ketaatannya mesti sempurna seperti yang tadi saya katakan. Jadi ayat 12 dan ayat 10 berhubungan. Tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, itu terkutuk. Jadi kalau bisa taat semua 100%, dia memang akan mendapatkan hidup yang kekal, dia akan selamat. Tapi tidak ada orang bisa melakukan 100% hukum Taurat. Itu mustahil. Semua orang pasti punya dosa kecuali Yesus. Dan karena itu semua orang terkutuk. Jadi secara teoritis jalan keselamatan ada 2. Tapi dalam praktisnya yang taat karena hukum Taurat ini bukan jalan. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Jadi akhirnya satu-satunya jalan keselamatan hanya Yesus. Seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Satu-satunya jalan keselamatan. Sekarang saya bahas ayat 13 dari Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Kristus itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
Maksudnya dia mati melalui kematian yang terkutuk. Kematian yang terkutuk itu atau digantung atau disalib. Dan satu orang penafsir mengatakan mengapa digantung dan disalib itu kematian terkutuk. Karena itu menunjukkan bahwa orang itu sepertinya ditolak oleh bumi dan ditolak oleh langit gitu ya. Kan dia ada di antara langit dan bumi. Ya, digantung juga seperti itu, disalib juga seperti itu. Naik segitu ya. Ngawang gitulah ya. Rasanya bumi tidak mau, surga tidak mau. Dan itu simbol dari keterkutukan itu. Jadi Kristus harus mati melalui salib, tidak boleh dengan cara yang lain. Memang sebetulnya melalui gantung bisa, tetapi kalau melalui gantung tidak bisa menggenapi apa yang ada dalam hukum Taurat. Karena semua korban-korban di situ itu korban yang berdarah. Sedangkan kalau digantung tidak berdarah. Tapi tersalib itu memenuhi terkutuk maupun berdarah. Jadi akhirnya tidak ada cara lain. Kristus itu harus mati melalui salib. Jadi Tuhan itu bukan cuma melihat milih cara mana ya enaknya. Enaknya dipenggal atau dirajam atau pakai kursi listrik kalau zaman abad modern atau apa saja, tidak. Harus dengan jalan salib. Karena itu kematian terkutuk. Dan kalau Yesus mati melalui kematian terkutuk dan kami percaya kepada Dia, maka kutuk yang ada pada kami dicabut. Dan itu membuat kami menjadi orang yang diberkati. Ya, terbalik selalu ya. Yesus yang diberkati itu mati secara terkutuk. Supaya kita yang terkutuk itu menjadi orang yang diberkati. Selalu terbalik begitu ya. Anak Allah menjadi manusia. Supaya manusia bisa menjadi anak Allah. Dia yang maha mulia menjadi hina dan terkutuk. Supaya kita yang hina dan terkutuk bisa menjadi mulia bersama para malaikat di sorga. Jadi kalau dalam Galatia 3:13 ini sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lah ini merujuk pada kata-kata di dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23 yang akan saya bacakan. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Tiang ya, di sini bukan salib ya. Dan sebetulnya tadi di dalam Galatia itu juga tiang, karena itu mengutip dari sini. Jadi itu bukan membicarakan Kristus, tapi membicarakan ayat ini. Jadi sebetulnya tiang. Lalu Ulangan 21 ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah dan seterusnya. Jadi kalau Bang Suma tadi mengatakan sabat, itu salah lagi ya. Bukan sabat. Tapi tidak boleh kelewat sore. Sore itu pergantian hari mereka. Jadi sebelum jam 6 mayatnya sudah harus diturunkan. Kalau orang itu digantung itu ya, harus diturunkan. Tapi kalau tidak diturunkan, maka tanah yang diberikan itu menjadi najis dan sebagainya. Karena itu Yesus itu mati jam 3 sore. Dia tidak dibiarkan tergantung di situ. Lalu Yesus dari Arimatea minta untuk menurunkan dan diturunkan. Nah, dua penjahat itu yang di sisi kiri dan kanan Yesus itu, karena masih hidup, itu juga tidak boleh dibiarkan pada salib itu. Karena kalau sampai kelewat dari jam 6 sore, maka itu melanggar Ulangan 21 ayat 22-23. Jadi karena itu kakinya dipatahkan. Orang yang disalib itu kalau dia mau menarik nafas, dia sukar menarik nafas ya, sesak gitu ya.
karena dia harus menjejakkan kakinya untuk bisa menarik nafas. Padahal kakinya dipaku. Jadi setiap kali dia mau tarik nafas, dia harus sangat kesakitan dan menjejakkan kakinya ke atas, baru bisa narik nafas. Karena itu pada waktu kakinya dipatahkan, itu dengan martil besar begitu pada bagian tulang keringnya tuh ya, itu dipatahkan remuk, dia tidak bisa lagi mengangkat tubuhnya, sehingga sesak napas terjadi dan dia akan cepat mati. Jadi setelah mati baru diturunkan. Jadi dengan demikian mereka tidak melanggar Ulangan 21 ayat 22 23, dan mayatnya semua diturunkan sebelum jam 6 sore. Jadi Yesus mati mengalami kematian terkutuk. Yesus tidak dipatahkan ya, tapi pada perintahnya mematahkan, tapi dilihat, Yesusnya sudah mati, untuk apa dipatahkan? Tidak perlu dipatahkan kakinya. Tapi kok satu tentara tanpa ada perintah, dia menombak Yesus dengan tombaknya, dan keluar cairan air dan darah. Itu ada dalam Yohanes pasal yang ke-19. Dengan demikian dia mati. Dan dengan kematiannya itu dia memikul kutuk yang seharusnya bagi kita. Dan karena itu sekarang kalau kita percaya kepada dia, kutuk itu hilang. Kita dianggap orang yang diberkati. Dan itu terlihat juga di dalam perumpamaan sekaligus nubuat yang diberikan oleh Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai yang ke-46. Orang-orang yang dia memisahkan domba dengan kambing. Domba itu gambaran orang yang beriman, dan kambing gambaran orang yang tidak beriman. Dan kepada orang-orang yang tidak beriman itu dikatakan, terkutuklah engkau, orang-orang terkutuk, dan mereka dilemparkan ke tempat yang terkutuk, yaitu neraka. Sedangkan untuk orang-orang yang beriman dikatakan orang-orang yang diberkati, dan itu yang dimasukkan ke surga. Jadi mengapa mereka orang diberkati? Karena kutuknya sudah dihapuskan. Dengan mereka percaya Kristus, maka itu diberlakukan kepada mereka. Mereka menjadi orang yang diberkati. Tapi orang yang tidak percaya, mereka tetap terkutuk dan masuk ke tempat terkutuk selama-lamanya. Mohon maaf, ada batasan. Pendeta Sekian. Budi Asali. Ya, terima kasih. Silakan Bang Zuma. Terima kasih. Jadi gini, bagi Yahudi, orang terkutuk itu tidak ada keselamatan bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Bagi Yahudi nih, kan tadi saya bagi menjadi 3. Kutuk itu bagi orang Yahudi adalah orang yang melakukan dosa besar. Tidak ada keselamatan bagi mereka. Saya kasih contoh-contoh yang tadi, saya tambahkan contohnya lagi. Yang pertama, bagaimana kemudian Adam, dikarenakan dia dimatikan karena ular yang melakukan kebohongan, maka kemudian akibatnya ular dikutuk, bumi dikutuk. Apa yang terjadi? Kesusahan terjadi, ular terhadap Adam dan seterusnya. Akibat karena kutukan. Tidak ada orang yang diselamatkan karena kutukan itu. Itu yang pertama. Kemudian Kain, ketika kemudian kita lihat dalam Kejadian 4 nomor 11, bagaimana dia terkutuk karena membunuh saudaranya sendiri. Jadi kutukan itu tidak mendatangkan kebaikan. Kemudian orang fasik, ya, orang fasik dalam Kejadian di dalam Ayub 15 juga diterangkan di data nomor 35. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya orang fasik ini karena dia terkutuk, dia juga habis dilalap api. Kenapa dia terkutuk? Lagi-lagi karena dia makan suap. Kemudian pemberontak yang makan suap, kemudian orang-orang yang berdosa kemudian dilenyapkan karena suap. Di Yesaya 1 nomor 23. Jadi tidak ada kebaikan yang didatangkan oleh orang yang dikutuk. Tidak ada kemudian kebaikan orang yang mati karena suap. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mika 3 nomor 10 sampai nomor 11, Yerusalem itu kemudian menjadi timbunan puing-puing. Menjadi puing timbunan. Karena apa? Karena suap. Yudas suap.
Kenapa Yesus yang kemudian Nabi Isa atau orang yang benar kemudian menjadi korban? Sementara yang disuap inilah yang harus kena kutuk. Bagaimana mungkin kemudian orang yang benar menjadi terkutuk, kemudian orang yang bersalah yang diselamatkan? Sedangkan pengakuan Pak Pendeta adalah Kristen tadinya itu adalah terkutuk. Namun kutukan ini digantikan oleh orang yang suci di atas tiang salib, yaitu Yesus. Supaya orang Kristen menjadi mulia, supaya orang Kristen ini menjadi benar. Maka terkutuknya Kristen dialihkan kepada Yesus yang adalah orang benar dan mati di atas tiang salib demi untuk dihadiahkan kepada orang Kristen. Ini konsep dari Kristen, Pak. Kita akui itu konsepnya Kristen. Silakan dengan konsep Kristen. Tapi ini kita sedang berbicara mengenai penyaliban yang terjadi kepada orang-orang Yahudi, yaitu Yudas ataukah Yesus ataukah Barabas. 3 di antara orang ini yang mati kemudian disalibkan. Nah, sekarang kita lihat, apakah Yesus ini pendosa sampai dia harus mati di atas tiang salib? Sedangkan ketika berbicara mengenai kutukan dan kutukan, yang kena kutukan itu adalah orang yang berdosa. Ulangan 21 nomor 23. Kalalah. Kalalah itu katarah dalam bahasa Ibrani. Artinya sama-sama kutuk. Kutuk ini celaka, Pak. Celaka dalam bahasa Yunani. Sama aja pun orang yang kena celaka ya orang yang dikutuk. Kalalah, katara itu sama dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Lalu kemudian di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Lah, Yesus adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Kenapa dia yang terkutuk di atas tiang salib? Sedangkan yang terkutuk menurut hitungan Tuhan adalah orang yang makan suap. Keluaran 23 nomor 8, orang yang makan suap itulah yang terkutuk, karena dia telah memutarbalikkan kebenaran. Tolong Anda pahami, kita berbicara skala Yahudi dulu. Kalau Kristen kan sudah jelas, Kristen ini adalah kelompok manusia yang muncul belakangan yang menerima pengajaran tentang salib. Itu. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih sebabnya Yesus orang Yahudi ini ingin dibunuh? Kalau di Kristen, orang yang muncul belakangan, kalau di Kristen, Yesus dibunuh karena dosa. Itu karena Kristen. Tapi kalau kita berbicara mengenai Yahudi, Yesus dibunuh itu karena pulus. Karena uang. Karena politik. Bukan karena dosa. Itu kalau di Yahudi. Di TKP, kejadiannya kemudian sangat jelas. Penyaliban terhadap Yesus, oknum yang ada di salib ini, itu bukan karena dosa waris. Tapi kalau kita berbicara mimbar gereja, mimbar Kristen, ya Yesus mati di salib. Tapi bukan itu yang menjadi patokan. Harus yang menjadi patokan adalah dasar pertama kenapa Yesus anak Maria ini mau disalib. Itu dulu poinnya. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Coba Bapak lihat di situ. Banyak orang Yahudi yang Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Coba Bapak baca. Jadi kita berbicara mengenai kontemporer, konteks waktu ya, atau temporer yang ada pada zaman itu, atau kita lihat secara histori. Ya. Dikatakan dalam Yohanes 4 di Yohanes 11 nomor 45 bahwasanya banyak orang Yahudi yang datang melihat keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Salah satu di antara mereka kemudian datang melapor ke orang-orang Farisi. Wahai orang Farisi, sini kumpul. Lalu mereka berkumpul, orang Yahudi, orang Farisi, imam-imam kepala mahkamah agama. Mereka bersepakat, mereka berembuk. Ini ada apa ini? Yesus semakin besar pengaruhnya. Kalau Yesus kita biarkan terus, akan semakin banyak orang yang percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita, bahkan merampas bangsa ini. Oke? Jadi mereka berkumpul, imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama. Ini 4 komponen
pemuka-pemuka agama yang menentukan kebijakan pada masa itu berkumpul. Lebih baik satu orang Yesus kita serahkan, kita bunuh, lebih baik satu orang mati daripada tempat suci kita ini, daripada bangsa Israel ini dirampas oleh Romawi. Tapi satu kemudian imam kepala, Masya Allah, Dinda, satu imam kepala, yaitu Kayafas, angkat bicara. Kalian tidak tahu dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik bagi kita satu orang Yesus mati daripada semua bangsa kita ini mati, daripada semua bangsa kita ini dirampas oleh Romawi. Ini yang perlu Pak Pendeta pahami. Maka kemudian mereka sepakat untuk melakukan pembunuhan kepada Yesus. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya. Akar penyaliban itu adalah kecemburuan sosial. Karena pengaruh Yesus kepada orang-orang Yahudi lebih kuat daripada mereka imam-imam kepala dan mahkamah agama, maka mereka bersepakat, mereka bersekongkol untuk menyerahkan Yesus. Karena lebih baik satu orang mati untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel, daripada semua orang Israel itu mati dan dirampas oleh Romawi bangsanya. Coba Anda baca di data nomor 51, 52 di Yohanes 11 di alur cerita itu. Maka mulai hari itu kemudian mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Jadi tidak ada kesepakatan membunuh karena dosa waris. Oke? Yahudi melakukan pembunuhan terhadap Nabiullah, utusan Allah, Rasul Allah, utusan Allah, karena mereka khawatir bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maka penangkapan itu pun terjadi dengan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala dan bahkan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Oke? Jadi prosesi penangkapan terjadi. Nabi Isa diselamatkan ke langit. Yang menggantikannya adalah orang yang fasik. Yang menggantikannya adalah orang yang pengkhianat. Maka kemudian berlanjut 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 100, sampai kepada abad ketiga, abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Dijadikanlah pembunuhan terhadap pengganti Nabi Isa ini menjadi Tuhan yang menghapuskan dosa di atas tiang salib. Jadi ada beda cerita, Pak, antara penyaliban yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam yang diangkat ke langit dan digantikan oleh penggantinya, dan ajaran Kristen yang menganggap orang yang disalib itu sebagai Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia nebus dosa manusia. Itulah Islam datang untuk meluruskan itu. Demikian. Oke, silakan Pak Budi. Oke. Saya kira Bang Suma perlu melihat benang merahnya ya. Jadi dalam Alkitab itu sudah dari semula Allah itu merencanakan. Jauh sebelum dia menciptakan Adam dan Hawa, dan jauh sebelum ada dunia dan alam semesta dan sebagainya, di dalam kekekalan Allah itu sudah merencanakan. Dia akan menciptakan manusia, namun manusia itu direncanakan juga untuk jatuh dalam dosa. Dan pada saat yang sama dia juga merencanakan Yesus itu harus mati untuk menggantikan orang-orang berdosa, memikul hukuman dosa mereka. Jadi itu rencana Allah. Dan rencana Allah itu tidak mungkin tidak terjadi. Kita akan melihat dalam Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Ayub berapa, Pak? Ayat 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi maha kuasa maksudnya ya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau kita manusia punya rencana, kita sering gagal ya. Karena kita tidak maha kuasa. Tapi Allah itu maha kuasa, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan karena tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi semua yang terjadi dalam sejarah ini itu terjadi karena itu ada rencana Allah, dan Allah melaksanakannya tanpa gagal satupun. Jadi kejatuhan Adam direncanakan, penebusan Kristus direncanakan, kita berbuat dosa apapun direncanakan. Kita sekarang ini sedang berdebat, itu juga direncanakan. Semua direncanakan.
keselamatan atau kebinasaan seseorang direncanakan. Saudara mencuri atau saudara berzina atau saudara melakukan apapun, semua direncanakan. Hal yang baik, hal yang buruk direncanakan. Bahkan debu berterbangan itu direncanakan. Jadi itu kedaulatan Allah. Semua ada dalam rencana dia. Dan dia lakukan persis seperti yang dia rencanakan. Dan itu mesti terjadi. Jadi kalau manusia itu jatuh dalam dosa, itu bukan hal yang aneh, memang direncanakan. Tapi Yesus direncanakan juga. Dan kalau Bang Suma mengatakan bahwa orang benar itu tidak mungkin terkutuk, memang benar. Kalau ada orang benar tidak terkutuk memangnya. Tapi tidak ada orang yang benar, itu masalahnya. Dan Yesus itu menjadi terkutuk itu karena dia ingin manusia masuk ke surga. Dan bukannya manusia binasa semua masuk ke neraka. Jadi dia menjadi substitute atau pengganti untuk memikul hukuman dosa, untuk memikul keterkutukan itu. Dia sebetulnya suci murni, karena itu tidak ada kematian mestinya. Hanya kalau ada dosa baru ada kematian. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Nah, Yesus yang tidak ada dosa kok bisa mati? Dia pasti mati untuk orang lain. Yesus yang tidak berdosa kok bisa terkutuk? Dia terkutuk untuk orang yang lain, supaya orang-orang itu diberkati. Jadi di sini memang itu rencana Allah semuanya. Mengapa Yesus mau mati di salib? Karena dia mau memikul hukuman dosa manusia, dan karena dia mau manusia-manusia tertentu itu selamat. Kalau dia tidak mau mati di salib, semua kita tanpa kecuali akan masuk ke neraka. Dan Yesus mati karena politik. Ada benarnya, ada salahnya. Memang itu rencana Allah, digenapi oleh Allah dengan menggunakan, kalau dalam istilah teologi, second causes atau penyebab-penyebab kedua. Allah itu prima causa, penyebab pertama dari segala sesuatu. Karena dia merencanakan dan dia mengatur sehingga rencana terjadi. Maka dia itu prima causa, penyebab pertama. Tapi dalam bekerja, dia menggunakan penyebab-penyebab kedua. Itu bisa setan, bisa manusia. Jadi dalam hal misalnya Kayafas, orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi menuntut salib? Kenapa kok bukan rajam? Karena biasanya hukuman mereka hukuman rajam. Itu semua dikuasai Tuhan untuk mengarahkan pada penyaliban. Karena kalau rajam itu bukan terkutuk, maka dia tidak memikul kutuk. Harus disalib. Makanya mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bagaimanapun Pontius Pilatus berbuat apapun, mereka menekan, harus salibkan dia. Jadi pengkhianatan Yudas itu juga sudah direncanakan. Lalu orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus direncanakan. Dan kemunafikan Pontius Pilatus juga sudah direncanakan. Semua direncanakan supaya Yesus mati melalui salib, mati melalui cara yang terkutuk. Saya akan membacakan Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-27 dan 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi mereka berkumpul itu melawan Yesus itu bukannya terjadi karena kebetulan atau karena apapun alasan yang lain, tapi karena itu memang rencana Tuhan. Itu 28 saya ulangi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan atau engkau rencanakan dari semula dalam kekekalannya oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi semua itu memang direncanakan oleh Allah. Manusia jatuh dalam dosa, dan Yesus Allah menggunakan second causes supaya rencananya terjadi. Setan digunakan, setan merasuk Yudas Iskariot
Yudas Iskariot digunakan, dia menjadi mata duitan, lalu dia menjual gurunya sendiri. Lalu Pontius Pilatus digunakan, Herodes digunakan, orang-orang Yahudi digunakan, sehingga rencana Allah terjadi. Yesus mati melalui kematian yang terkutuk, dan dengan itu mencabut kutuk yang ada pada orang-orang yang berdosa yang percaya kepada Dia. Kalau dalam urusan Kayafas ya, di dalam Yohanes pasal 11, saya bacakan mulai ayat yang ke-49 atau ayat 48 ya. 47 saja lah ya. Yohanes 11 ayat 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Orang itu Yesus ya. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Kalau semua orang percaya kepadanya, akan terjadi kekacauan, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ayat 49, tapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dia sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka bersepakat untuk membunuh dia. Ini nubuat dari Kayafas ini harus disoroti dari dua sudut pandang. Kayafas itu imam besar, dia bernubuat lebih baik satu orang ini mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Jadi maksudnya dia kita bunuh. Pak Budi bisa beberapa dalil dulu biar tidak terlalu lama. Nanti Bang Zuma tanggapi dulu dalil yang berikutnya, baru setelah itu beberapa ayat dulu Bang Zuma sampaikan, kemudian bisa saling menanggapi supaya berjalan ininya diskusinya. Gak apa-apa Pak? Biar dikasih waktu lagi sedikit untuk menyelesaikan tadi Kayafas. Ya. Pengakuan Kayafas dipandang dari jadi Kayafas ini kalau maksudnya Kayafas, Yesus dibunuh supaya bangsa itu tidak dihancurkan oleh Romawi. Tapi Tuhan bernubuat melalui Kayafas itu dengan maksud yang lain. Yesus mati untuk bangsa itu. Yesus mati untuk menebus dosa. Itu kelihatan dari 51 dan 52 ya. Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi bukan untuk bangsa itu saja, bukan untuk Israel saja, tapi untuk anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi orang-orang di luar Israel, Yesus juga mati untuk mereka, dan mereka harus dikumpulkan. Lalu mereka bersepakat untuk membunuh dia, dan akhirnya Yudas Iskariot dan sebagainya. Jadi akhirnya memang itu second causes atau penyebab-penyebab kedua, orang-orang yang diperalat oleh Allah untuk membunuh Yesus supaya rencana Allah itu terjadi dan Yesus menjadi penebus dosa. Silakan. Oke, baik. Jadi yang pertama, Pak Pendeta menuduh Allah merencanakan manusia jatuh ke dalam dosa. Ini adalah satu kesalahan fatal, fitnah terhadap Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan ini baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lalu kemudian menuduh Tuhan merencanakan Yesus mati. Ini pun dalilnya nggak ada. Ini nggak ada dalil. Nah sekarang gini, kalau Pak Pendeta membaca Ayub 42 nomor 1 nomor 2, di situ dikatakan rencana Tuhan. Sebenarnya rencana Tuhan itu adalah shalom. Yeremia 29 nomor 11. Bukan Kristen rencana Tuhan itu. Dan itu akan dibantah kalau Bapak Pendeta mengatakan bahwasanya Ayub 42 itu adalah satu penggenapan dari keinginan Tuhan, rancangan Tuhan, harusnya Yesus mati di atas tiang salib. Maka kemana arah daripada penjelasan saya tadi? Tuhan sudah memutuskan orang yang terkutuklah yang harus mati. Orang yang menerima suaplah yang harus mati.
Amsal kemudian menjelaskan di dalam Amsal 21 nomor 18 dikatakan orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat digunakan sebagai ganti orang yang jujur. Antara Yudas dan Yesus, siapa yang berkhianat? Kalau Bapak mengatakan rencana Tuhan harus terjadi, maka Amsal 21 nomor 18 harus terjadi. Pengkhianat yang harus mati di atas tiang salib. Bukan orang benar, bukan orang terkutuk, bukan orang benar, bukan orang jujur, tapi orang terkutuklah dan orang pengkhianatlah dan orang fasiklah yang kemudian yang harus mati di atas tiang salib. Jadi ini ada pencampur adukan antara ajaran Tuhan kepada Bani Israel dan ajaran gereja. Sementara murni bersih ajaran Yahudi, yang disalib itu adalah orang yang fasik, yang disalib itu adalah orang terkutuk, yang disalib itu adalah pengkhianat. Tidak ada di dalam ajaran Yahudi orang yang dibunuh, orang yang dihukum, orang yang disalib, orang yang dirajam adalah orang benar. Tak ada ajaran itu, tak ada. Mau sampai kapanpun tak akan ada. Tadi data-data saya sajikan bagaimana Dan, bagaimana ular, bagaimana Yerusalem, bagaimana Habil, semua kena kutukan karena mereka melakukan pengkhianatan, mereka melakukan penganiayaan terhadap orang yang benar. Jadi jangan dicampur adukkan. Saya lanjut. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, jelas sekali ini kita belum masuk. Salah satu lagi ketetapan Tuhan, kalau Anda mengatakan bahwa saya rancangan Tuhan tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa digugurkan kemudian. Mazmur 58 nomor 3 nomor 4. Tuhan sudah merancang penyesat-penyesat sejak dari dalam rahim ibunya. Itu juga Anda harus ikuti. Anda juga harus mengimani itu, bahwa penyesat telah dipilih dari sejak rahim ibunya untuk menyesatkan banyak orang. Dan lagi-lagi Saulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Dipilih sebagai rasul Tuhan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena orang yang mati di atas tiang salib bukan menebus dosa, tapi membayar atas kefasikannya, membayar atas upah pengkhianatannya. Bukan balas dosa. Jadi kita harus pisahkan dulu. Kenapa orang Yahudi disalib oleh orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi mau Yesus itu disalibkan? Kalau Kristen mau Yesus disalibkan karena Kristen mau dosanya ditebuskan. Nggak ada kena di situ. Nggak kena. Orang Yahudi mau menyalibkan Yesus dikarenakan mereka takut kemudian kalau bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Orang Yahudi membuat kesaksian palsu kan orang Yahudi takut kemudian Romawi merampas tempat suci mereka. Tak ada dosa di situ. Nanti dosa ketika ada orang Farisi, ada serigala menyamar domba yang menjual kejadian tragedi penyaliban itu, dijualnya ke Romawi dan Yunani menjadi satu konsep keselamatan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dia telah menebus dosa kita. Itu ilmu dari mana? Ilmu yang muncul dari Romawi dan Yunani berdasarkan hasil serigala yang nyamar domba. Itu satu poin. Kemudian poin yang kedua, betapa beratnya sudah 2000 tahun Kristen menggandeng dan mengakui dirinya sebagai bagian daripada Yahudi, tapi Yahudi tidak pernah bisa mengakuinya. Kenapa? Karena penyaliban itu adalah akibat dari kekonyolan, bukan akibat karena nubuatan Tuhan ingin merencanakan menebus dosa. Itu tak ada, itu muncul belakangan di gereja. Oke. Kemudian coba kita lihat Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, di tengah-tengah Yahudi, berdasarkan firman yang datang kepada mereka, membunuh orang yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Membunuh orang yang salah adalah murka dan kebencian bagi Tuhan. Bukan seperti yang Pak Pendeta sampaikan. Pembunuhan terhadap orang benar, pembunuhan terhadap orang yang jujur adalah untuk menebus dosa. Tidak ada itu, Pak. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian dalam hatinya. Di antaranya membunuh atau mengeluarkan, meneteskan darah orang yang tidak bersalah. Kalau meneteskan darah saja tidak boleh, apalagi membunuhnya.
Lalu kemudian Keluaran 23 nomor 7, perintah Tuhannya nih. Ini bukan lagi rencana, tapi perintah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi bagaimana mungkin kemudian kesalahan-kesalahan orang Romawi Yunani ditanggung oleh orang benar, ditanggung oleh orang jujur di atas tiang salib. Sementara Tuhan sendiri tidak pernah memandang Romawi, tidak pernah memandang Yunani. Lalu kemudian ketika saudara Pak Pendeta yang saya hormati membaca kemudian data Yohanes 11 nomor 52, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk menyatukan dan mengumpulkan, mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Pak Pendeta, tolong baca Yehezkiel 5 nomor 12. Oke? Tolong baca Yeremia 50 nomor 17. Tolong baca Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Baca sebaca-bacanya, pahami sepaham-pahamnya bahwa yang disebut bercerai-berai itu adalah Bani Israel. Jadi dikatakan anak-anak Elohim atau anak-anak Tuhan yang dibuat bercerai-berai adalah keturunan Yakub yang dibuat oleh Tuhan bercerai-berai ke seluruh bangsa penjuru bumi. Jadi bukan orang Kristen di situ. Lagi-lagi nggak kena, Pak. Kemudian rencana penyaliban, saudara pendeta yang saya hormati, Anda katakan itu adalah rencana Tuhan. Salah besar. Coba kita lihat apa yang terjadi pada saat Pilatus meminta kepada orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama. Wahai kalian, siapa yang hendak aku bebaskan? Apakah Yesus Barabas atau Yesus anak Maria? Apa kata mereka? Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, salibkan Yesus anak Maria, salibkan anak Yesus Maria. Berarti kehendak supaya Yesus anak Maria itu disalibkan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak penipu-penipu yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Satu, di data Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kemudian apa lagi? Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka kemudian melakukan kesaksian-kesaksian untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Apalagi Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tetapi satu di antaramu adalah iblis. Jadi penyaliban terhadap Yesus itu, ya, itu adalah karya iblis, bukan karya Tuhan. Kalau kita lihat dari perspektif tentang dosa, tentang Kristen. Tetapi kalau kita lihat dari aspek Bani Tuhannya, penyaliban terhadap Yesus itu, penyaliban terhadap oknum yang mati di atas tiang salib itu memang betul rencana Tuhan. Kenapa? Karena pengkhianat, orang fasik, orang terkutuk memang harus dibunuh. Makanya dikatakan celaka, 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 terkutuk, terkutuk. Tapi kalau dikatakan bahwasanya yang mati di atas tiang salib adalah orang benar, tidak. Melainkan yang mati itu adalah penggantinya orang yang benar. Orang benar terangkat ke langit, yang menggantikannya adalah orang yang fasik. Jangan kau membunuh orang yang tidak benar, orang yang benar dan tidak bersalah. Tetapi siapa yang terkutuk di mata Tuhan, haruslah kemudian mayatnya diturunkan dari salib, karena jasadnya tidak boleh menyentuh tanah. Ingat Pak, orang Yahudi tradisinya Sabat itu mulai dari pukul 16.00. Jadi hari Jumat pukul 6 itu sudah masuk Sabat. Demikian. Silakan Pak Pendeta Buas. Oke. Kelihatannya Bang Sima menolak Yesus sebagai substitute atau pengganti ya. Kalau orang-orang jahat itu membunuh orang benar itu sesuatu kejahatan, saya tentu saja setuju. Tapi saya sudah katakan tadi bahwa itu termasuk second causes, jadi Allah mengatur semua itu terjadi. Karena kalau tidak ada orang-orang jahat yang membunuh Yesus, maka tidak ada penebusan. Dan kalau memang penebusan atau Yesus sebagai pengganti itu ditolak, maka Allah itu adil, dan karena itu semua orang akan masuk ke dalam neraka. Saya akan bacakan Nahum pasal 1 ayat yang ketiga saja ya.
Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Perhatikan, panjang sabar, besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi kecuali hukuman itu ditanggung oleh orang lain, ya orang itu sendiri yang mesti menanggung. Kalau penebusan dosa itu ditolak, kalau Yesus sebagai substitute atau pengganti ditolak, ya tidak ada jalan lain, alternatifnya semua orang harus masuk neraka, termasuk Bang Suma dan saya. Dan semua, tanpa kecuali, dari Adam sampai kiamat semua masuk neraka. Karena persoalan alam merencanakan dosa dan penyalipan dan dianggap sebagai suatu fitnah. Saya tanya Bang Suma ya, ini argumentasi secara Alkitab mau dicampur dengan logika ya. Saya tidak tahu apa pandangan Muslim tentang Allah. Allah itu Maha Tahu. Kalau pandangan Kristen ya. Jadi pada kekekalan minus tak terhingga, saya sebut begitu ya. Sebelum ada apapun atau siapapun hanya ada Allah. Allah itu sudah Maha Tahu kan. Kalau dia Maha Tahu, dia tahu apapun tanpa kecuali yang akan terjadi. Apakah dia tahu Adam akan jatuh dalam dosa? Tentu tahu. Kalau enggak ya dia bukan Maha Tahu. Apakah dia tahu Yudas akan mengkhianat? Tentu tahu. Kalau enggak dia bukan Maha Tahu. Sekarang apa yang dia ketahui itu pasti terjadi atau tidak pasti terjadi? Kalau tidak pasti terjadi ya berarti dia pengetahuannya ya tidak ada, dia tidak Maha Tahu juga. Jadi kesimpulan saya, apa yang dia tahu itu pasti terjadi. Adam jatuh dalam dosa, Yudas mengkhianat, orang-orang Yahudi seperti itu, Pontius Pilatus munafik, semua itu dia tahu, dan karena dia tahu itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, itu tertentu. Saya belum bilang ditentukan ya. Tapi saya katakan tertentu, fix dalam bahasa Inggris. Sekarang kalau itu memang sudah fix atau tertentu, pertanyaannya adalah siapa yang menentukan? Bagaimana mungkin sejak minus tak terhingga, segala sesuatu itu yang dia ketahui itu sudah pasti terjadi sehingga sudah tertentu. Kok bisa tertentu dari mana? Tertentu dengan sendirinya, itu mustahil. Karena pada saat itu hanya ada Tuhan dan tidak ada siapapun atau apapun yang lain. Pasti Tuhan yang menentukan. Baik dosa maupun penebusan melalui Kristus dan sebagainya. Seperti tadi saya katakan, segala sesuatu debu beterbangan pun Tuhan tahu. Kalau saudara melakukan pemerkosaan, Tuhan tahu itu. Ini saya cuma contoh ya. Kalau saudara melakukan pemerkosaan, Tuhan tahu itu akan terjadi. Dan kalau itu dia tahu akan terjadi, itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, itu tertentu. Kalau tertentu, siapa yang menentukan? Waktu itu cuma ada dia. Tidak ada orang bisa terhindar dari argumentasi ini, kecuali dia mengatakan Allah tidak Maha Tahu. Jadi kalau saudara menganggap Allah itu Maha Tahu, berarti dia pasti menentukan segala sesuatu tanpa kecuali, baik dosa maupun baik, dan penebusan Kristus, dan sebagainya. Jadi itu argumentasi saya, dan saya yakin tidak ada orang bisa menjawab kecuali mau mengatakan Allah tidak Maha Tahu. Tapi kalau Allah tidak Maha Tahu, ya itu bertentangan frontal dengan kitab suci saya. Kalau dikatakan karya iblis bukan karya Tuhan, ini saya kira tempo hari sudah muncul dalam debat kemarin ya. Jadi memang saya bilang iya dan tidak. Iblis itu menjadi second cause. Penyebab kedua itu bisa manusia, bisa setan. Dia menggodai orang sehingga mereka lalu membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Tapi semua itu diatur oleh Tuhan. Direncanakan oleh Tuhan. Dan mesti terjadi sesuai dengan rencana dari Tuhan. Mari kita lihat Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia, Yesus ya, memang akan pergi, maksudnya pergi itu mati ya. Seperti yang telah ditetapkan. Caranya mati itu ditetapkan ya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Ini yang membicarakan Yudas. Dia memang akan mati melalui
pengkhianatan Yudas. Itu ditetapkan, itu ditentukan, itu direncanakan. Tapi tetap celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Jadi memang dosa ditentukan, itu jelas ajaran Alkitab secara benar. Lalu tadi sudah saya bacakan kisah 4 ayat 27-28, tidak perlu saya ulangi. Pontius Pilatus, Herodes dan sebagainya semua berkumpul melaksanakan apa yang Tuhan tentukan dari semula. Lalu dalam kisah Rasul pasal 3 juga ada hal seperti itu. Kisah Rasul pasal 3 saya bacakan mulai ayat 13 ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh, Barabas tadi ya, sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tapi Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan telah memberi kesembuhan kepada orang di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi memang difirmankan dahulu, itu dinubuatkan ya. Kenapa nubuat itu harus terjadi? Karena nubuat itu berasal dari rencana Allah. Rencana Allah harus terjadi, seperti sudah saya bacakan Ayub 42 ayat 1 dan 2. Dan nubuat itu sebagian dari rencana Allah dinubuatkan. Karena rencana Allah harus terjadi, nubuat tidak bisa gagal. Dan Alkitab itu penuh dengan nubuat. Dan itu tidak bisa gagal, pasti terjadi. Sekian. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai apakah di awal dulu Anda mengatakan Allah mengatur penyaliban. Allah mengatur penyaliban itu bahwasanya penyaliban ini harus terjadi bukan kepada orang yang jujur. Bahwa penyaliban ini bukan harus terjadi kepada orang yang benar. Penyaliban ini harus terjadi sesuai dengan rencana Tuhan berdasarkan Amsal 21:18 dan Amsal 11:8, Ulangan 21:23, orang yang disalib itu haruslah orang yang fasik, pengkhianat. Memang Amsal 21:8. Bisa tolong dibacakan ayatnya? Oke, baik. Di situ sangat jelas dikatakan begini, bahwasanya di Amsal 21, orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Oke. Amsal 11:8 juga diterangkan dengan sangat jelas, orang benar diselamatkan dari kesukaran dan orang fasik yang menggantikannya. Jadi kalau Bapak mengatakan memang sudah diatur, yes, diatur, tapi yang disalib ini yang telah diatur adalah orang yang fasik, pengkhianat. Inilah yang kemudian saya katakan cerita penyaliban terhadap oknum yang datang sebagai Mesias, sebagai Al-Masih kepada Yahudi, itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Mesias yang datang untuk Yahudi, mereka punya cerita lain yang begitu datang mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Di situ Bani Israel sedang dikungkung oleh kekuasaan Roma. Di antara pengkhianat-pengkhianat inilah nanti orang Farisi,
orang Farisi ahli Taurat yang Yesus katakan, celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikutmu, setelah menjadi pengikutmu kau jadikan orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Satu. Yang kedua, nubuat untuk Paulus di dalam pengakuan Yakub di Kejadian 49 nomor 27. Benyamin, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Dia merampas lalu membagikan harta rampasannya. Paulus di Filipi 3 nomor 5 nomor 6 mengaku sebagai orang Farisi dari keturunan Benyamin. Kena dia. Dan dia membagikan kitabnya orang Yahudi kepada Romawi dan Yunani. Lahirlah Katolik. Makanya saya katakan, penyaliban yang terjadi terhadap Nabi Isa atau Yesus Al-Masih anak Maria ini tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen nanti muncul belakangan setelah ada ajaran dari orang Farisi yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membawa rampasan dari ajaran, dari tradisi, dari tragedi kejadian itu sampai kepada Romawi dan Yunani. Romawi yang Yunani yang tidak memiliki agama ya jelas, tidak memiliki kitab suci, menerima ajaran itu dan meresmikannya sebagai ajaran yang resmi untuk kerajaan. Makanya ada konsili untuk menentukan Yesus ini Tuhan atau hanya sekedar penyampai firman. Itu yang perlu Pak Pendeta pahami. Lalu kemudian Pak Pendeta yang saya hormati mengatakan, apakah Allah itu tidak maha mengetahui? Kita harus membedakan antara maha mengetahui dan menentukan. Jadi Tuhan tidak menentukan bahwasanya ini sesat, ini neraka, ini surga. Tidak. Tuhan hanya mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui, saya mengerti, saya paham bahwa yang terjadi kelak di akhir zaman, si A neraka, si B surga, si A neraka, si C dan seterusnya neraka. Kenapa? Karena saya mengetahui. Sebelum terjadi saya sudah tahu bahwa dia mati dalam kekafirannya. Sebelum dia mati saya tahu dia mu'allaf, maka dia mati dalam keadaan keislamannya. Saya tahu. Tapi Tuhan tidak mengatakan kamu mati dalam kafir ya, kamu mati dalam Islam. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu telah diserahkan semuanya kepada alam semesta. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Orang baru mau beriman, orang baru mau kafir, Tuhan sudah tahu lebih dulu endingnya. Bahwa orang yang belum lahir pun, si fulan dalam rahimnya ini ada bibit anak dalam perutnya, anaknya itu kelak ada di neraka. Loh, memang Tuhan yang tentukan? Tidak. Allah tahu ketika dia keluar, dia lebih cenderung percaya kepada ajaran-ajaran di luar daripada ajaran para nabi. Bukan berarti Tuhan yang menentukan itu. Jadi sekali lagi Pak Pendeta saya katakan bahwasanya kita harus memisahkan kemudian Yahudi tentang penyaliban terhadap sosok nabi yang datang kepada mereka disebabkan karena mereka cemburu bahwa jemaat lebih percaya kepada dia, maka mereka takut. Imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama takut kalau Romawi penguasa ini ketika tidak diberikan pajak, maka mereka akan datang merampas tempat suci mereka, merampas bangsa mereka, sehingga mereka sepakat lebih baik Yesus ini kita serahkan, kita bunuh, daripada kita semua ini ya dirampas, bangsa kita diambil, kita dijajah terus, tempat suci kita dirampas oleh Romawi. Maka lebih baik kita serahkan Yesus ini. Maka dikatakan di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai sejak itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama. Nah, kalau sudah terlibat mahkamah agamanya, sudah terlibat imam-imam kepalanya, berarti mereka sudah semua satu cakupan ahli Taurat. Kenapa mereka tidak menggunakan nubuat-nubuat yang menurut Kristen? Ada loh nubuatan di sana, ada loh nubuatan di Yesaya, ada loh nubuatan di Mazmur. Kenapa mereka harus melakukan kesaksian palsu? Kenapa mereka harus melakukan kemudian hal-hal yang bisa menyebabkan Yesus terjerat dengan hukum mati? Kalau memang sudah ada nubuatan, kenapa Kayafas harus bernubuat tahun itu juga? Kenapa nggak pakai nubuatan yang seperti tuduhan orang Kristen? Ternyata penyaliban itu terjadi karena akibat duit, pulus, politik, ekonomi, bukan oleh karena dosa. Penyaliban berubah menjadi dosa, penyaliban menjadi kemudian darah untuk dosa. Itu nanti di meja Romawi dan Yunani. Demikian.
Oke. Silakan Pak Budi ditanggapi. Kalau tadi saya tidak sempat mencatat ya, Amsal itu beberapa ayat dan orang bisa nebus orang lain dan sebagainya. Dalam Mazmur 49 ayat 8 dan ayat 9 kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ayat 7 dan ayat 8. Tapi kalau Indonesia 8 dan 9 ya. Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia sendiri lebih dulu, tapi ini salah terjemahan ya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini membicarakan cuma satu orang ya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya sendiri kan? Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ini nyawanya sendiri juga. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, nyatu dia juga, dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tapi terjemahan ini salah, saudara. Saya akan membacakan dari terjemahan NIV. Mau digunakan terjemahan Inggris yang lain juga boleh, tapi saya menggunakan NIV. No man can redeem the life of another, or give to God a ransom for him. Another tadi, sekarang him. The ransom for a life is costly, no payment is ever enough. Jadi kalau diterjemahkan, tidak seorang pun dapat menebus hidup dari orang lain atau memberikan kepada Allah suatu tebusan untuk dia. Berarti ini bicarakan dua orang ya. Orang nebus orang lain itu tidak bisa. Lalu ayat selanjutnya dalam NIV, the ransom for a life is costly, no payment is ever enough. Penebusan untuk suatu kehidupan itu terlalu berharga ya. Tidak ada pembayaran yang akan bisa mencukupi. Jadi manusia menebus manusia itu tidak memungkinkan. Karena semua manusia berdosa. Tapi satu-satunya yang bisa menebus itu adalah Kristus. Karena Kristus itu tidak berdosa sama sekali. Kalau dia tidak berdosa sama sekali, dia harus menebus. Dia tidak bisa mati sebetulnya. Kenapa dia mati? Dia mati karena untuk orang lain. Dia tidak terkutuk. Tapi kenapa dia mati secara terkutuk? Dia mati secara terkutuk menggantikan orang lain. Kutuknya itu mestinya orang lain. Kalau Yesus itu memang tidak disalib, tidak akan ada Kristen. Karena itu kepercayaan dasar dari Kristen. Jadi kalau Bang Suma percaya Yesus itu tidak mati disalib, tidak akan ada Kristen sampai sekarang ini. Bahwa sampai sekarang bisa ada Kristen, itu pasti karena dia mati disalib. Apa yang dipercaya dari Yesus kalau memang dia tidak mati disalib? Kami percaya penebusan dosa, dan itu sentral, hal paling dasar dalam iman Kristen. Jadi kalau itu tidak terjadi, tidak akan ada Kristen sama sekali, tidak akan ada gereja. Kalau itu tidak terjadi, saya akan berhenti jadi Kristen. Kalau itu bisa dibuktikan tidak terjadi, saya berhenti jadi Kristen. Lalu Bang Suma mengatakan tahu dan tentukan itu beda. Kalau tahu, Bang Suma mengakui ya, Maha tahu ya. Tapi menentukan tidak. Tapi Bang Suma tadi tidak memperhatikan atau tidak mengerti argumentasi saya. Kalau Allah tahu Adam jatuh, maka pasti Adam akan jatuh kan. Kalau Adam tidak jatuh, dia salah tahu. Nah kalau Adam itu pasti jatuh, berarti kejatuhan itu tertentu. Saya tidak bilang menentukan dulu ya, tapi tertentu. Kalau tertentu, nah sekarang pertanyaannya siapa yang menentukan? Nggak bisa tertentu dengan sendirinya kan? Mesti ada yang menentukan. Nah pada saat itu cuma ada Allah, tidak ada siapapun atau apapun. Ya satu-satunya kemungkinan Allah yang menentukan.
Jadi saya tentu tahu bahwa tahu dan menentukan itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau Allah Maha tahu, itu pasti terjadi. Pasti terjadi, itu tertentu. Tertentu itu pasti ditentukan, tidak bisa tidak. Sama saja dengan penebusan Kristus. Allah tahu itu akan terjadi. Kemunafikan Pontius Pilatus, pengkhianatan Yudas, orang-orang Yahudi yang menuntut penyaliban, dia tahu itu akan terjadi. Kalau dia tahu itu akan terjadi, itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, itu tertentu. Kalau tertentu, siapa yang menentukan? Jadi kalau Bang Suma tidak setuju dengan saya bahwa karena Allah Maha tahu itu dia pasti menentukan, tolong berikan jawaban alternatif. Bagaimana bisa pada minus tak terhingga? Segala sesuatu sudah tertentu. Bagi saya, tertentu karena Allah menentukan. Bang Suma tidak mau terima itu, berikan jawaban alternatif. Kalau tidak tertentu dari mana? Silakan. Baik, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan mengetahui segala aspek apapun itu. Allah Maha mengetahui. Ya, Innallaha azizul alimah. Jadi Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana dan seterusnya. Lalu kemudian masalah ketetapan Tuhan. Al-Quranul Karim tadi saya sudah menjelaskan kepada Bapak bagaimana kemudian Allah menjelaskan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah dibeberkan, bebas, free will, termasuk Adam. Semua diberikan. Tetapi Adam dikasih peringatan, jangan kau makan. Nah sekarang yang membuat Adam kemudian makan itu Tuhan, bukan. Tapi yang membuat makan itu pilihannya sendiri karena terpengaruh oleh iblis. Nah, apakah Tuhan yang menentukan itu? Tidak. Tuhan tahu Adam akan jatuh. Tapi Tuhan bukan yang menentukan bahwa jatuhnya Adam adalah karena rencana Tuhan. Tidak. Allah tahu bahwasanya Adam ini akan jatuh. Nah, di Islam ketika Adam kemudian jatuh ke dalam kesalahan, Adam kemudian bertaubat. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam jatuh ke dalam kesalahan. Tuhan marah kepada dirinya. Tetapi solusinya kemudian adalah Adam bertaubat. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Seluruh nabi-nabi mengajarkan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, umatnya jatuh ke dalam dosa, solusinya cuma satu, taubat. Yesus mengatakan bertaubatlah sebab kiamat sudah dekat. Yesus loh. Kenapa tidak mau percaya? Percayalah aku mati di atas tiang salib supaya kamu diselamatkan. Tak ada. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa inni rasulullah. Itu kata Yesus dalam bahasa Arab. Artinya kalau mau selamat nggak ada hubungannya dengan salib. Menurut Yesus karena Yesus orang Yahudi. Kalau menurut Roma selamat karena penyaliban, karena minum darah, karena makan dagingnya Yesus. Itu Romawi, itu Kristen. Jadi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Bukan berarti Allah yang menentukan seperti Fir'aun. Seperti siapa lagi? Yang menurut teman-teman Kristen orang-orang berdosa, apakah mereka sudah ditetapkan seperti itu? Tidak, mereka yang menjadikan itu pilihan. Makanya dikatakan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Inna a'tadna lizzalimin nara. Sesungguhnya yang memilih kafir adalah dia akan masuk ke dalam neraka. Sekarang mari kita buktikan. Apakah Bapak ditakdirkan menjadi orang Kristen? Kan tidak. Bapak pendeta yang saya hormati sendiri mengatakan kalau tidak ada penyaliban, saya akan tinggalkan Kristen. Nah sekarang yang meminta Anda percaya penyaliban itu siapa? Tuhan? Tidak, Bapak sendiri. Kita sudah paparkan yang disalib itu adalah pengkhianat, yang disalib itu adalah orang fasik. Tapi Anda yang memilih, maka Allah mengatakan fal yakfur, silakan kafir. Kalau Anda memilih itu silakan. Dikasih pilihan. Orang-orang yang mendengarkan dialog kita ini dan mengerti apa yang saya jelaskan, mereka akan segera berbondong-bondong meninggalkan penyembahan terhadap atau meninggalkan agama mereka atau agama Kristen.
Siapa yang menentukan itu? Ya mereka sendiri. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyakfur waman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Sudah dibeberkan kebenaran itu. Fasik, pengkhianat menggantikan orang yang jujur. Nah, sekarang mari kita lihat ketika Bapak membawa data Mazmur 49 tadi, itu bukan seperti itu kaidahnya, Pak. Mohon maaf ini, bukan seperti itu kaidahnya. Kita lihat di dalam Yehezkiel 18. Ini saya bacakan, Pak ya, Yehezkiel 18. Yehezkiel 18, ketika kita berbicara mengenai Yehezkiel 18, di sini sangat jelas tidak bisa kemudian ada penebusan dosa di atas tiang salib. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan suka menumpahkan darah atau melakukan salah dari satu hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satupun juga, makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas tidak mengembalikan keadaan orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang yang riba dan seterusnya. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak itu melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu sehingga ia tidak melakukan seperti ayahnya, ia tidak makan daging dan seterusnya, dia tidak menindas orang seperti ayahnya dan seterusnya, menjauhkan dirinya kepada makanan riba dan seterusnya, maka dia tidak akan dilimpahkan kesalahan-kesalahan ayahnya. Begitu juga sebaliknya, ayah yang melakukan, dialah yang menanggung resikonya, bukan anaknya. Makanya dikatakan di dalam data nomor 21 di Yehezkiel 18 nomor 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup, dia pasti tidak akan mati. Segala durhaka yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Elohim. Bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup? Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian dilakukan orang-orang fasik, apakah ia hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat lagi. Dia harus mati karena ia berubah setia dan karena ia melakukan dosa. Tetapi kamu berkata, tidakkah Tuhan tidak tepat? Dengarkan dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat? Kalau tindakanmu itu kau merasa tidak tepat. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Dia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Dia pasti hidup, dia pasti tidak akan mati. Ini firman Tuhan, Yehezkiel 18. Kenapa saya katakan ini firman Tuhan menurut kaidah orang Yahudi? Karena di data nomor 1 yang mengatakan, maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Sedangkan penyaliban di Kristen tidak ada. Tuhan berfirman kepada Lukas, Tuhan berfirman kepada Yesus, kepada Yohanes, Tuhan berfirman kepada Paulus. Tak ada itu. Tapi itu yang Anda jadikan sebagai acuan iman, bahwa tidak ada Kristen kalau tidak ada penyaliban. Ingat, tidak ada hubungannya tragedi penyaliban dengan Kristen. Nanti ada hubungannya ketika orang-orang Farisi, kaum bidat, orang-orang mahkamah agama dan seterusnya menjadikan kemudian salib ini sebagai jualan kepada non-Yahudi. Terakhir dari saya, Pak. Ketika Bapak mengatakan, kalau tidak ada penyaliban, kenapa? Maka tidak ada Kristen. Kalau tidak ada penyaliban, penebusan dosa di atas tiang salib, maka tidak ada Kristen. Kristen menjadi banyak, sudah 2000 tahun dikarenakan itu. Pak, pesan Yesus di dalam Matius 24 nomor 11. Nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu akan muncul di tengah-tengah Bani Israel dan menyesatkan banyak orang. Silakan.
sebentar Pak Budi, sekalian saya ingatkan lagi kepada teman-teman, insya Allah nanti mudah-mudahan kita ada usia panjang, diberikan kesehatan di akhir bulan ini atau paling lambat tanggal 2 Februari. Nanti mungkin Bang Zuma akan bertemu dengan Pendeta Esra Soru. Begitu ya Pak Budi ya, kemarin dari hasil pembicaraan, insya Allah. Mohon dukungannya teman-teman ya. Kalau dia ngomong kepada ya, saya minggu kedua katanya. Minggu kedua. Katanya dia. Kemarin sih kemarin sama Umi bilangnya mudah-mudahan bulan Desember di akhir bulan Februari. Di Februari tanggal 2, kalau tidak di akhir bulan ini. Mudah-mudahan Bang Dazuma ya siap ya nanti insya Allah. Insya Allah. Karena banyak ditunggu juga nih Bang Zuma sama Pendeta Esra Soru. Baik, silakan Pak Buas dilanjut lagi. Saya kira Bang Zuma bukannya menjawab argumentasi saya ya, tapi menghindari lalu lari pada Adam bertobat. Saya tidak peduli Adam bertobat atau tidak bertobat. Tapi yang saya ingin tekankan, Adam memang melakukan dengan kehendaknya dosa itu. Tapi Allah tahu hal itu pada minus tak terhingga. Bagaimana mungkin Adam tidak melakukan? Kalau Adam tidak melakukan, rencana Allah gagal. Dan itu nabrak Ayub 42 ayat 1 dan 2 yang tadi sudah saya bacakan. Jadi Allah tahu itu, yang dia ketahui itu pasti terjadi. Allah tahu Adam bakal jatuh. Pasti Adam jatuh. Kalau pasti jatuh, itu tertentu. Kalau tertentu, itu ditentukan, tidak bisa tidak. Apakah terjadinya itu nanti melalui free will-nya Adam atau apapun godaan setan. Tapi pokoknya itu pasti terjadi. Jadi, bentar. Saya kira tidak dijawab argumentasi saya. Kalau Allah itu tahu pasti terjadi, kalau pasti terjadi itu tertentu. Kalau tertentu siapa yang menentukan? Saya mengatakan Allah menentukan. Bang Zuma tidak setuju? Tolong berikan jawaban alternatif. Bagaimana mungkin sejak minus tak terhingga sudah tertentu Adamnya jatuh. Dan juga sudah tertentu semua peristiwa yang lain. Lalu ini jelas berhubungan dengan apa yang dalam Kristen disebut predestinasi ya. Cuma predestinasi itu seringkali dalam urusan keselamatan. Dan kalau yang tadi saya bicarakan itu predestinasi dalam arti luas, mencakup segala sesuatu. Nah sekarang kalau predestinasi dalam urusan keselamatan, saya akan membacakan Roma pasal 9. Roma 9, saya akan bacakan mulai dari ayat 10 dan seterusnya ya. Tapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi era Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Kata-kata ini sebetulnya salah, sebetulnya berdasarkan dia yang memanggil. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Perhatikan, Tuhan tidak mengasihi semua. Aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Dia memilih Yakub, dia tidak memilih Esau. Dan itu sudah dilakukan sebelum anak-anak itu dilahirkan. Belum melakukan yang baik atau yang jahat. Jadi Allah memilih itu kasarnya semaunya dia. Dia mau pilih si A, dia pilih si A. Dia tolak si B, dia tolak si B. Dia memilih Yakub, dia membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Adanya pertanyaan, apakah Allah tidak adil? Membuktikan adanya predestinasi. Dari semula orang itu dipilih siapa yang akan masuk ke surga dan siapa yang akan masuk ke neraka. Ini teologi dari Calvinisme ya. Saya seorang Calvinis. Kalau saudara bertemu dengan orang yang Armenian, maka ceritanya akan lain. Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa,
Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati pada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata pada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan kau. Membangkitkan itu bukan maksudnya dibangkitkan dari orang mati ya, tapi memunculkan ke dalam sejarah, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Firaun jelas ditegarkan, tapi akhirnya dia dibinasakan. Tapi dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dia menegarkan siapa yang dikehendakinya. Semua tidak tergantung kehendak orang, usaha orang, tapi tergantung kemurahan hati Allah. Dia akan menaruh belas kasihan kepada siapa dia mau menaruh belas kasihan. Dia akan bermurah hati pada siapa dia mau bermurah hati. Kalau Bang Suma mau kesaksian saya ini tidak lahir dari keluarga Kristen ya. Tidak ada satu yang Kristen. Saya lahir dalam satu keluarga kafir, 10 orang dalam keluarga semua kafir. Bukannya kami komunis ataupun ateis, tapi kami tidak religius. Jadi boleh dikatakan tidak punya agama, kalaupun saya sekolah di sekolah Kristen. Tapi saya tidak punya agama. Dan saya tidak ke gereja. Saya bahkan ada sedikit kebencian kepada Kristen. Satu orang tante saya yang begitu fanatik dengan Kristen, setiap datang ngomong gereja, ngomong Yesus, dan jengkelnya setengah mati saya kalau dia datang ke rumah saya. Saya masuk kamar, saya tinggal. Tapi pada waktu saya di tingkat 2, saya di ITS, saya dapat problem dalam studi saya. Dan saya berdoa. Berdoa kepada Tuhan yang tidak saya kenal. Karena saya sekolah di sekolah Kristen, ya sudah berdoa kepada Yesus. Dan ajaib, saya pikir saya pasti tidak lulus pada satu ujian itu. Ternyata saya lulus. Saya tahu bahwa saya lulus bukan karena saya pintar. Saya lulus bukan karena saya belajar, sekalipun saya memang belajar. Saya lulus karena Tuhan menjawab doa saya. Dan itu kali pertama dalam seumur hidup saya, pada usia sekitar 19 tahun. Saya merasakan bahwa Tuhan cinta pada saya. Dan itu mulai mendorong saya untuk pergi ke gereja. Kalau dulunya saya pergi ke gereja hanya cari cewek, saat itu saya mulai pergi ke gereja mencari firman Tuhan, betul-betul mencari firman Tuhan. Jadi bukan saya mencari Tuhan, Tuhan mencari saya. Nanti saya akan berikan ayatnya. Dan saya mencari Tuhan, cari pendeta-pendeta yang khotbahnya bagus. Dan pada saat itu banyak khotbah-khotbah pendeta yang khotbahnya penuh dengan penginjilan. Dan saya mendengar Injil itu. Dan saya lalu percaya pada Kristus. Dan akhirnya kebablasan malah jadi hamba Tuhan. Apa yang dulu saya benci, kok bisa tahu-tahu saya jadi Kristen? Bahkan saya menjadi seorang hamba Tuhan, jadi pendeta. Kalau dari saya sendiri, saya tidak pernah kepingin jadi pendeta. Saya tidak pernah kepingin jadi Kristen. Tapi kalau Tuhan memilih saya, tidak bisa tidak. Pilihan Tuhan itu tidak bisa gagal. Rencana ke Allah itu tidak bisa gagal. Dia punya predestinasi untuk saya. Dan puji Tuhan, saya dipredestinasikan untuk selamat. Orang-orang yang dipredestinasikan untuk binasa, sampai mati pun tidak akan percaya kepada Kristus. Tidak akan menjadi orang Kristen. Mau diinjili 1000 kali pun dia tidak akan percaya. Jadi karena saya itu Kristen, itu saya yakin Tuhan memilih saya. Dan lalu melahirkan saya dan memberikan saya iman. Iman itu anugerah ya. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
Jadi percaya pada Kristus dan menderita itu satu paket. Kalau jadi orang Kristen itu pasti banyak penderitaan. Setan menyerang dan sebagainya, banyak penderitaan. Sejak saya Kristen, apalagi sejak saya jadi hamba Tuhan, penderitaan itu luar biasa banyaknya. Kalau saya percaya pada Kristus, saya mesti menderita untuk dia. Tapi di sini saya tidak persoalkan penderitaan dulu. Saya cuma tekankan kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi iman kepada Kristus untuk karunia. Kalau tidak dikaruniakan, kalau tidak diberikan, tidak akan saya bisa menjadi percaya. Yesaya 18 itu memang orang yang berbuat dosa yang dihukum dan sebagainya. Tapi sudah pernah saya jelaskan ada perkecualian. Dosa Adam itu menjadi dosa asal bagi orang Kristen, bagi semua orang, sehingga semua orang sejak lahir sudah lahir dalam keadaan berdosa. Lalu dosa-dosa orang yang percaya itu ditimpakan kepada Kristus, dan Kristus dihukum untuk menggantikan orang-orang yang percaya ini. Lalu kebenaran Kristus diperlakukan kepada orang-orang yang percaya. Kau udah kemana ya? Jadi kebenaran Kristus diberlakukan orang-orang percaya sehingga saya disebut sebagai orang benar atau orang kudus. Sekalipun hidup saya ini penuh dengan dosa. Ya. Nah sekarang saya tunjukkan Lukas 19 ayat 10. Kenapa kok jadi ada gema ya? Bang Kores, Bang Kevin di mute coba. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi pada waktu orang berbuat dosa dan dikatakan terhilang dalam Alkitab itu, bukan orangnya mencari Tuhan, tapi Tuhannya datang untuk mencari dia. Pada waktu Adam berbuat dosa, apa yang dia lakukan? Apakah dia cari Tuhan? Dia bersembunyi. Dan Tuhan yang cari dia, di manakah engkau? Dan Lukas 19 ayat 10 ini, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mencari. Dia menyelamatkan. Kalau dia tidak mencari saya lebih dulu, saya tidak akan mencari dia. Inisiatif ada pada dia dan bukan pada saya. Kalau digantungkan pada free will saya tidak akan mencari dia. Seperti tadi saya katakan, saya ada semacam kebencian terhadap Kristen dulu. Lalu orang Farisi yang menjadikan salib Kristus dan sebagainya. Pendeta, Afwan, dikit. Kembaliin ke tema ya. Temanya kan penyaliban tuh. Lanjutin ke sana arah argumennya, silahkan. Ini orang Farisi menjadikan salib itu, saya tidak habis pikir kenapa itu bisa diucapkan ya. Karena bagaimana bisa orang Farisi? Paulus memang dulunya Farisi, tapi dia jadi Kristen. Jadi saya cuma tolong dijawab argumentasi saya karena saya yakin Bang Suma tidak menjawab, cuma menghindar. Lalu membicarakan pertobatan Adam dan sebagainya. Saya tidak butuhkan pertobatan Adam. Kalau Allah tahu, itu pasti terjadi. Kalau terjadi itu pasti tertentu. Kalau tertentu siapa yang menentukan? Silakan. Iya, baik. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Baqarah dijelaskan alimul ghaibi wasyahada. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu yang gaib dan mengetahui sesuatu yang nampak. Bahkan kemudian Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in alim. Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Allah dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuannya. Tapi alangkah bejatnya ketika Tuhan yang menentukan seseorang untuk jahat. Memilih ini untuk jahat, memilih ini untuk baik. Jadi Tuhan, tadi saya sudah menjelaskan kepada pendeta. Kebenaran itu semuanya sudah diserahkan semuanya kepada manusia. Adam sudah diberikan lebih awal. Silakan kamu makan.
Tapi jangan kau makan yang satu ini. Kan sudah dikasih pilihan. Tapi dia tetap makan. Apa yang terjadi kemudian ya? Kena dia imbasnya. Karena dia yang memilih itu. Kan sudah dikatakan jangan kau mau makan. Tapi dia makan. Berarti dia yang memilih. Bukan Tuhan yang memberikan pilihan kepadanya. Tapi Allah tahu. Sebelum Adam memilih, Allah sudah tahu Adam nanti akan kelak jatuh ke dalam dosa. Tetapi bukan berarti begitu Allah tahu, lantas Allah datang. Hei, jangan lakukan dosa. Oh, nggak bisa kayak begitu. Kalau itu yang terjadi, tidak ada lagi kejahatan di atas muka bumi ini. Kalau tidak ada kejahatan di atas muka bumi ini, berarti tidak akan ada kebaikan di atas muka bumi ini. Karena segala sesuatu dicipta oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Allah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada neraka. Kalau tidak ada neraka, ya tidak ada surga. Harus berimbang. Maka kita diberi akal untuk memilih antara kedua pilihan yang Tuhan kasih. Nah, ketika Pak Pendeta mengatakan kemudian bahwasanya Bapak tadinya benci kepada Kristen, kemudian doa. Pak, apa yang Bapak ceritakan kesaksian kayak begitu? Semua juga agama lain mengalami yang kayak begitu. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami. Pesan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang membawa namaku. Nah, tante Bapak datang membawa namanya ke rumah. Yesus Tuhan. Waspadalah kepada dia. Kata Yesus, itu jelas dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya, kata Yesus. Jangan kau mengikuti mereka. Bapak malah mengikuti. Padahal Yesus mengatakan jangan kau ikuti orang-orang yang membawa namaku. Nah, inilah yang perlu dipahami, bahwa orang Hindu juga, orang Buddha juga, bahkan ateis, bahkan orang yang tidak bertuhan pun mengalami keajaiban-keajaiban seperti yang Bapak lakoni. Kemudian terkait dengan penyaliban ini, ya, bahwasanya kembali kita mengurai, penyaliban bagi Yahudi hanya berlaku bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Satu, nggak bisa dirubah itu, nggak bisa dirubah. Ulangan 21 nomor 23. Yang kena kutuk adalah orang yang kemudian dimurkai oleh Allah karena melanggar perintah Allah. Itu jelas, tidak bisa kita ganggu gugat apa yang sudah menjadi kesepakatan Tuhan terhadap apa yang menjadi ketetapannya. Kemudian Ulangan 27 nomor 25. Orang yang menerima kutuk, orang yang menerima suap adalah orang yang menerima kutukan. Kemudian orang yang menerima suap adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena Yudas kemudian dalam Yohanes 12 nomor 6 adalah orang yang menerima suap, maka dialah yang terkutuk. Sedangkan ketetapan Tuhannya adalah orang fasik dan pengkhianat harus menjadi ganti bagi orang yang kemudian jujur dan orang yang benar. Pertanyaannya, Yesus ini orang benar, Yesus ini orang jujur, atau dia ini orang fasik? Kalau saudara mengatakan bahwasanya ada pengakuan saudara tadi mengatakan bahwa manusia tidak bisa menebus manusia. Manusia tidak bisa menebus orang lain. Maka Kristus harus turun untuk menebus dosa orang lain karena dia satu-satunya orang yang suci. Justru kalau Yesus itu orang yang suci, maka dia haram hukumnya untuk disalibkan. Tidak boleh dibunuh orang yang benar, Pak, nggak boleh. Tapi kalau di Kristen boleh, karena itu ajaran di luar daripada agama Yahudi. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika di dalam Matius 4 nomor 6, iblis datang, Pak. Iblis datang kemudian mengatakan mencobai Yesus. Apa pencobaan yang dilakukan kemudian oleh iblis kepada Yesus? Dikatakan begini, wahai Yesus, sini aku bawa kau ke atas bumbungan bait suci. Buang dirimu ke bawah. Jika kau betul adalah anak Elohim, dalam hal ini hamba yang suci,
orang yang taat, yang diutus, kemudian orang yang diurapi. Buang dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, kalau Yesus ini benar-benar adalah anak Tuhan, dalam arti kata hamba yang suci, orang pilihannya, maka dia akan diselamatkan dari penyaliban. Karena dia adalah orang yang suci, dia adalah anak Elohim. Kata iblis, ada tertulis, jika engkau betul adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab yang tertulis itu berbunyi, malaikat akan diutus untuk menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata benar-benar tertulis di Mazmur 91. Di dalam Mazmur 91, jelas sekali di situ tertulis bahwa apa yang dikatakan oleh iblis ini, itu betul adanya dan tidak bisa kita pungkiri. Mazmur 91 berbicara mengenai anak Elohim. Dan ini adalah nubuatan untuk Yesus. Apa yang dikatakan? Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 orang ada di sampingmu, tetapi mereka tidak akan menimpahmu. Nah, ini tertulis di Mazmur 91. Engkau hanya menonton pekerjaan orang-orang yang fasik. Jadi ketika kemudian Nabi Isa diangkat, Yesus anak Maria diangkat, dia hanya menonton orang fasik yang menggantikan dia di salib. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menggantikan orang pengkhianat menjadi tebusan bagi orang yang benar. Orang yang benar terangkat ke langit. Dan kata Tuhan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yesus Tuhan mengatakan, dikatakan sini, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Ibrani 5 nomor 7. Di dalam dan sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, dikatakan begini, engkau hanya menontonnya dengan matamu dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan menyentuh kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba, iblis mengatakan kepada Yesus, wahai Yesus, buang dirimu ke bawah. Jika kau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau dengan menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata benar-benar tertulis. Apa kata nubuatan tentang Yesus? Matamu hanya menonton orang-orang fasik. Lalu di data nomor selanjutnya dikatakan, bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Dalam kesalehannya dia berdoa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Berarti dia diselamatkan dari kematian. Berarti dia tidak menyentuh mati. Berarti dia terangkat. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur berarti dia diangkat ke langit dan masih hidup sampai hari ini. Bal rafa'ahu Allahu ilai. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam dan diberi rizki di sisi Allah. Dengan panjang umur aku selamatkan engkau. Diangkat ke langit dan hanya menonton orang-orang yang fasik yang sedang disalibkan. Ini data, Pak. Iblis mengatakan, wahai Yesus, jika engkau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau menatang di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16 adalah perlindungan Tuhan yang mutlak harus diterima oleh Yesus. Kalau Yesus itu adalah anak Elohim, wajib hukumnya. Maka Yesus dikatakan, meskipun 10.000, meskipun 1.000 di kananmu, di kirimu, dia tidak akan menyentuhmu. Betul, Yesus terangkat, alias Nabi Isa alaihissalam terangkat. Yang menggantikan juga Yesus namanya, tetapi yang menggantikannya itu adalah orang fasik pengkhianat. Ini nubuat untuk Yesus. Mazmur 91 berdasarkan pencobaan iblis kepada Yesus pada saat Yesus diangkat ke bait suci. Demikian, Pak. Jadi jelas sekali kalau Bapak mengimani penyaliban
ya silakan karena Bapak adalah Kristen. Tapi orang Yahudi tidak mengimani penyaliban itu sebagai salib terhadap orang suci, melainkan penyaliban itu hanya berlaku kepada pelaku-pelaku dosa, kepada orang fasik dan pengkhianat. Dan Islam kemudian datang meluruskan bahwa sesungguhnya yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Demikian. Oke, silakan Bang Kores diambil alih hal ini ya. Siap. Moderatornya. Oke. Ya Ikhwan, dicatat tiap guru udah ngomong apa dicatat, itu ilmu semua itu. Silakan Pendeta Buas. Oke, saya persempit saja ya. Karena saya merasa Bang Suma tetap belum menjawab argumentasi saya tadi. Adam jatuh itu ditentukan dan penebusan Kristus ditentukan dan dosa-dosa kita semua ditentukan. Dan saya mengatakan Allah tahu semua itu akan terjadi. Kalau Allah tahu maka semua itu tertentu. Kalau tertentu itu kok bisa? Pada minus tak terhingga semua itu sudah tertentu, dosa Adam, dosa kita, penebusan Kristus semua tertentu. Kok bisa seperti itu? Saya mengatakan bisa tertentu karena Allah menentukan. Bang Suma menolak itu dan saya minta berikan jawaban alternatif. Kalau memang Bang Suma tidak setuju bahwa Allah menentukan semua itu, lalu kenapa bisa tertentu? Itu saja yang saya persoalkan. Yang lain saya persoalkan nanti. Tapi saya persempit untuk hal ini saja. Kenapa bisa tertentu? Jawaban alternatifnya apa? Silakan. Iya. Jadi gini Bapak. Jahat itu sudah ditentukan, manis sudah ditentukan, pahit sudah ditentukan, asam ditentukan, tinggi itu ada, rendah itu ada, panjang pendek itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita yang memilih. Bukan Tuhan yang memilih untuk kita. Aku memilih kamu neraka ya. Oh, ini agak ganteng sedikit, kamu surga ya. Kamu agak pendek, kamu neraka. Kamu agak tinggi, kamu surga. Bukan begitu. Tuhan menyerahkan semuanya kepada kita. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semua diserahkan. Silakan Anda milih. Makanya di dalam kitab saudara Bapak, kalau Tuhan yang menentukan kejatuhan seseorang dan menetapkan keselamatan seseorang, maka di dalam kitab Ayub 34 nomor 11, Mazmur 62 nomor 12, kemudian kemudian di dalam kitab Ayub juga diterangkan, tidak akan mungkin kemudian dikatakan bahwa manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Contoh Amsal 24 nomor 12. Manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Yesaya 3 nomor 10 kemudian nomor 10 sampai nomor 11. Tuhan akan mengganjar semua manusia berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Kalau Tuhan yang menentukan perbuatan seseorang, kenapa Tuhan juga yang mengganjar orang? Aku bersinah karena kamu yang menentukan kan? Ngapain kau hukum aku? Aku jatuh ke dalam dosa karena kamu yang menentukan kan? Kenapa kau hukum aku? Bukan begitu Pak. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita bukan hewan. Kalau hewan iya. Tuhan yang menentukan supaya tidak berakal. Kita diberi akal untuk memilih. Mana yang baik, mana yang buruk. Hanya gara-gara Anda berdoa, berikan aku lulus ujian. Loh, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak milih-milih. Oh ini menyembah aku, dia berdoa, ini aja yang ku kasih. Oh ini tidak menyembah aku, dia juga berdoa, enggak usah aku kasih. Tuhan kami tidak begitu. Anda Kristen, Anda kafir, Anda kufur, Anda laknat, Anda ateis, Anda Hindu, Anda Buddha. Selama Anda adalah ciptaannya, selama Anda adalah makhluknya, apapun yang Anda minta kalau dia mau, Anda dikasih. Tidak dilihat dari agama. Kalau orang dikasih karena agama Pak, maka yang kaya cuman Islam, yang lolos di sekolah cuman Islam, yang menjadi profesor cuman Islam, yang menjadi dokter cuman Islam, yang menjadi polisi cuman Islam. Atau kalau Tuhannya Bapa yang benar dan berdasarkan kebenaran agama orang dikabulkan doanya, maka hanya orang Kristen yang hebat. Maka orang Kristen yang presiden, orang Kristen wakil presiden, orang Kristen gubernur, orang Kristen semuanya menteri, kami semua jadi hamba budak. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran, tidak. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pemurah,
Mau disembah atau tidak disembah, Allah itu maha kaya. Dikasih. Tapi ingat, aku akan membalaskan semua perbuatanmu. Makanya dalam kitab saudara, Wahyu 22 pun dikatakan begini. Sesungguhnya aku akan datang segera dan akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Kitab Wahyu loh. Jadi kita diberikan kehendak bebas. Mau menyembah pohon, menyembah kaleng kosong, menyembah tabung gas, menyembah sepatu, menyembah apapun silakan. Tapi yang benar itu adalah menyembah pencipta. Yang tidak menyembah pencipta tetap dikasih oksigen, Pak. Tetap dikasih makan. Jangan karena dia tidak menyembah Tuhan dikasih penyakit gula, asam urat. Tidak. Bahkan orang yang cenderung taat kepada Tuhannya lebih cinta beribadah daripada harta. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Orang-orang beriman itu menjadikan dunia ini laksana penjara, sementara surga bagi orang-orang yang kafir. Jadi tidak bisa diukur, oh Tuhan saya benar karena pada suatu saat saya berdoa dan dia menerima mengabulkan. Oh, tidak begitu, itu bukan Tuhan itu. Yang namanya Tuhan meliputi semua hambanya. Mau dia disembah ataupun tidak disembah, dia tetap pemurah terhadap makhluknya. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Hei si Fulan, aku kasih kamu kesempurnaan, akal, fisik. Tapi kenapa ketika engkau di dunia sudah datang kepadamu kebenaran? Waman aslama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sudah datang Islam kepadamu. Kenapa kamu tolak? Padahal kebenaran demi kebenaran sudah diuraikan. Hanya karena kamu ego. Maka Allah mengatakan, karena engkau zalim, maka tidak ada petunjuk bagimu. Karena kamu zalim. Apa zalim itu? Dia sudah tahu ini salah. Dia sudah tahu tidak mungkin orang yang jujur, tak mungkin orang yang benar, tak mungkin orang beriman yang mati disalib, tak mungkin. Dia sudah tahu bahwa Tuhan menetapkan yang dikutuk adalah orang yang pengkhianat, yang dikutuk adalah orang yang fasik, yang menggantikannya adalah pengkhianat dan fasik. Tapi tidak mau peduli, tidak mau percaya. Maka Allah mengatakan, Allahu la yahdil qaumaz zalimin. Aku Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Makanya Islam itu datang. Berkat kasih sayangnya pencipta langit dan bumi, banyak manusia terseret kepada kesesatan karena pengajar-pengajar palsu yang tadinya punya liban untuk pengkhianat berubah menjadi penyaliban untuk orang yang suci. Error. Maka Islam datang menyelamatkan. Wahai ahli kitab, jangan kau melampaui agamamu. Jangan kau mengatakan ini dan itu terhadap Allah. Katakanlah yang benar. Hak adalah hak, batil adalah batil. Demikian. Lanjut Pendeta Buas. Saya masih tetap belum puas dengan jawaban Bang Zuma tentang penentuan ya. Tadi dikatakan kalau tinggi masuk surga, lalu pendek masuk neraka dan sebagainya. Ini yang saya bicarakan kan minus tak terhingga. Pada saat itu belum ada apapun, belum ada siapapun, belum ada perbuatan baik, belum ada perbuatan jahat, belum ada orang tinggi atau orang pendek, atau orang gemuk atau orang kurus, orang cantik, orang jelek, orang ganteng, orang jelek. Itu semua belum ada semua. Nah pada saat itu Allah sudah tahu. Adam akan jatuh, kita akan dosa juga. Banyak semua dosa dia sudah tahu. Dan dia juga sudah tahu Kristus akan mati menebus dosa. Dan dia juga tahu siapa yang akan percaya, siapa yang tidak akan percaya. Jadi itu semua, kalau itu dia tahu, itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, tertentu. Kalau tertentu, berarti ada yang menentukan. Bagi saya Allah yang menentukan. Dan Bang Zuma belum pernah bisa memberikan pandangan alternatif. Kalau bukan Allah yang menentukan, mengapa pada minus tak terhingga segala sesuatu itu sudah tertentu, mulai dari dosa, penebusan Kristus dan sebagainya. Kalau itu karena free will, free will kita itu kan baru ada setelah kita ada. Ini minus tak terhingga yang dibicarakan. Bagaimana bicarakan free will? Free will itu nanti baru manusia ada. Ini pada minus tak terhingga belum ada manusia, belum ada malaikat, belum ada setan, belum ada siapapun, hanya ada Allah. Dan dia sudah tahu. Tahu itu pasti terjadi itu tertentu, dan tertentu itu berarti ditentukan. Tidak setuju dengan itu, sekali lagi saya minta pandangan alternatifnya apa?
Kok bisa pada minta tinggal semua sudah tertentu? Sekian. Iya, jadi maksud Pak Pendeta ini kayak mana? Maunya Tuhan itu berlaku seperti apa gitu loh. Kan Tuhan sudah menciptakan Adam dalam bentuk sempurna. Bukan Adam, itu, Bang Juma bukan itu. Sebelum Allah merancangkan sesuatu, Baywan, kamu diam. Allah sudah tahu semuanya. Hilang. Gitu. gimana? Kefas, Maksudnya gimana? Ya, karena Bang Juma nggak nangkap apa yang dikatakan, Iya, diungkapkan coba dijelaskan. sama Bang Buas. Iya, coba. Bang Buas maksudnya Allah sudah tahu, semua sudah dia tahu. Sebelum dia menciptakan sesuatu itu, Allah sudah tahu akan terjadi semua dari awal hingga akhir dunia kiamat gitu loh. Itu sudah tahu, itu tertentu akan terjadi seperti itu. Gitu loh. Terus masalahnya? Terus masalahnya Bang Juma menjelaskan yang sudah setelah penciptaan. Itu kan nggak nyambung jadinya. Jadi saya kan udah mengatakan alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu ilmunya meliputi hal yang gaib dan yang nampak. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan segala sesuatu itu ada pada ilmunya. Segala sesuatu diketahui oleh dirinya. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Terus apa yang dipermasalahkan? Sebelum Adam kemudian makan buah pengetahuan, Allah sudah tahu. Allah tahu. Anda menjadi Kristen, Allah sudah tahu. Sebelum Anda dicipta, Allah sudah tahu. Terus masalahnya di mana? Anda mau begitu Kristen itu agama yang salah, Anda maunya Allah datang, stop. Jangan ke Kristen. Anda maunya kayak gitu. Begitu Anda mau makan buah pengetahuan, Allah datang, stop. Jangan makan buah. Anda maunya kayak begitu. Begitu maunya. Kan saya sudah bilang, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Sudah kusampaikan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah semua mengetahuinya. Allah semua paham apa yang terjadi terhadap makhluknya. Diserahkanlah kemudian. Jadi logika berpikirnya gini. Allah sudah tahu. Allah tidak diselimuti oleh waktu dan ruang. Kalau kita nih, kita makhluk manusia. Kita tahu tidak besok adalah hari Sabtu? Tahu. Kita tahu tidak apa yang terjadi di menit pertama jam 6 besok hari Sabtu terhadap diri kita, terhadap orang tua kita, terhadap ayah, terhadap bangsa ini. Kita tahu tidak? Tidak. Tapi kita tahu besok hari Sabtu. Yes. Tapi apakah kita tahu secara terinci? Tidak. Allah tahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu. Kita tidak. Hanya mengetahui besok hari Sabtu. Tapi kita tidak ngerti. Semenit setelah kita berdiskusi, kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap kita. Tapi Allah sudah tahu. Bahkan setelah kiamat dunia ini, Allah sudah tahu. Terus saudara-saudara saya ini maunya kayak mana? Bahkan ketika Allah yang hendak menciptakan malaikat, apa kata Allah? Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Tatkala Allah hendak menciptakan manusia di atas muka bumi ini sebagai pemimpin, sebagai khalifah, Allah menyampaikan kepada para malaikat, wahai malaikat, ya Tuhan, aku hendak menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi bernama Adam, manusia. Malaikat mengatakan, ada apa kau menciptakan makhluk lagi? Bukankah mereka nanti akan membuat pertumpahan darah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa maksudnya itu? Malaikat, aku lebih tahu daripada kalian. Meskipun mereka akan membuat pertumpahan darah, tapi tidak. Aku akan mengutus nabi, aku akan mengutus rasul, aku akan mengutus kitab-kitab suci untuk menjadi bimbingan mereka agar mereka bisa terselamatkan. Allah tahu, makanya dikatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya sudah diserahkan ke bumi. Bumi, ini kebenaran, ini yang haram, ini yang halal, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, ini wajib. Lakukan yang baik,
tinggalkan yang buruk. Udah selesai. Tapi Allah tinggal nunggu nih, tinggal menunggu manusia. Tapi bagi dirinya itu tidak ada ringkasan waktu. Dia sudah tahu. Sebelum kita mati, kematian kita Allah sudah tahu. Sebelum kita ke neraka, Allah sudah ada di bukunya. Catatan bukunya Allah, kalamnya Allah, Lauhul Mahfuz itu, semua nama-nama yang di neraka itu sudah ada di dalam. Semua nama-nama yang akan ke surga sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu apakah ini Tuhan yang tentukan? Tidak. Kita yang menentukan. Kita yang mau hidup kita itu ke neraka. Bukan Allah yang menentukan. Allah sudah cuma mengetahui akhirnya. Tapi benar tidak akhirnya neraka atau surganya kita itu berkesesuaian dengan perilaku kehidupan kita ketika kita hidup. Andai saja, ini logika ya, andai saja Tuhan itu ada dua, maka Tuhan mengatakan, coba kau lihat yang namanya, misalnya, mohon maaf, misalnya saudara Pendeta Buas, coba kau lihat dalam hidupnya, mulai dia bayi gini, pasti jatuhnya di sini. Loh, neraka berarti? Iya, coba lihat aja. Tapi dia hidupnya baik, di usia ini baik, di usia ini baik, di usia ini baik. Iya, tapi pada masa ini dia menyeleweng menyembah kepada ciptaanku bernama Yesus. Benar kan? Nah, sudah aku bilang, neraka, tepuk tanganlah mereka. Tuhan sudah tahu endingnya. Tetapi untuk menjadikan kita itu ke A, ke B, ke C, itu pilihan kita sendiri. Bukan Tuhan yang memilihkan. Tetapi Tuhan sudah tahu endingnya seperti apa. Ceritanya kayak mana. Tuhan sudah tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa huwa 'ala bikulli syai'in alim. Seperti itu, Bung. Kalau tidak mengerti lagi, waduh, kayak mana itu? Lanjut. Silakan Pendeta. Tadi Bang Sulman menyebutkan tentang mati. Mati tidak ditentukan? Mati ditentukan. Apakah mati tergantung free will kita? Yes. Mati ditentukan oleh Allah. Nah, tetapi kalau Bapak malam ini memilih untuk mati boleh. Itu pilihan Anda. Silakan Anda naik ke lantai 5, jatuhkan diri Anda kok pasti mati. Itu bukan Tuhan yang menentukan, Bapak sendiri yang menginginkan. Nah begitu. Oh, kalau Tuhan memang tidak menentukan saya mati saat ini, Dia akan bekerja dalam diri saya, memberikan rasa takut kepada saya, sehingga saya tidak akan terjun dari lantai 5. Oke. Bahkan saya bunuh diri, saya minum racun pun, atau kalau Tuhan memang belum menentukan, Dia akan mengatur sehingga saya tidak mati. Oke. Berarti menurut Bapak, Yosua yang mati ditembak oleh Yosua itu Tuhan yang menentukan? Siapa mati ditembak? Yosua yang ditembak oleh Pak Sambo. Itu ditentukan oleh Tuhan. Yosua siapa ya? Yang ditembak oleh Jenderal Sambo. Waduh, saya enggak tahu ceritanya. Pokoknya itu terjadi atau enggak? Oke, sekarang begini. Kalau itu terjadi ya ditentukan. Oke, kalau begitu saya tanya kepada Bapak. Bagi mereka yang menyalibkan Yesus itu dosa atau amal kebajikan? Dosa. Dia kemana? Ke neraka? Kalau dia setelah menyalibkan, dia lalu percaya kepada Yesus, dia tetap diselamatkan. Nah, percaya tidaknya siapa yang menentukan? Allah. Loh, berarti kalau tidak percaya Allah juga yang menentukan? Ya. Berarti nerakanya seseorang Tuhan yang menentukan? Ya. Kan saya tadi bacakan Roma pasal 9. Sebelum Yakub dan Esau itu lahir, belum melakukan baik dan jahat, Allah sudah memilih Yakub dan menolak Esau. Aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Jadi memang masuk surga, masuk neraka ditentukan sebelum permulaan zaman. Pada minus tak terhingga, semua sudah ditentukan. Jadi buat apa Anda menjadi penginjil, menjadi pendeta? Karena di satu sisi Allah itu menentukan, tapi di lain sisi Allah tidak membuang tanggung jawab. Saya akan membacakan Roma pasal 9 ayat 19 ya. Kalau tadi saya membacakan Roma pasal 9 mulai ayat 10 sampai 18. Sekarang saya bacakan ayat sambungannya, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Jadi maksudnya kalau memang semua ditentukan Allah,
Apalagi kok disalahkan? Kan kehendak Tuhan mesti terjadi, kenapa kok disalahkan? Jawaban Paulus itu dalam Roma 9 ayat 20 cuma begini. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Jadi memang ini jelas memang menunjukkan bahwa dosa atau percaya atau tidak percaya itu semua ditentukan dari menustak terhingga. Dan ketentuan Allah itu pasti akan terjadi, tidak bisa tidak. Tapi tidak berarti bahwa tanggung jawab manusia itu untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan, itu tanggung jawab dibuang. Tidak demikian. Jadi itulah tadi dalam Lukas 22 ayat 22. Tadi saya bacakan, saya ulang. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Saya baca separuh dulu ya. Ini pergi, dia akan mati seperti telah ditetapkan melalui pengkhianatan Yudas. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Jadi sekalipun Yudas ditentukan untuk mengkhianati, tetap dia bertanggung jawab. Makanya dikatakan celakalah orang yang olehnya diserahkan. Dua hal ini seperti Pak rel ya, yang sejajar, dua garis sejajar. Semacam paradoks, bukan kontradiksi tapi paradoks. Paradoks itu kelihatannya kontradiksi, tapi sebetulnya tidak. Tapi sampai sekarang tidak akan mungkin bisa dimengerti. Nanti di surga saya percaya kita akan mengerti. Tapi Allah menetapkan dan manusia bertanggung jawab. Itu kepercayaan saya. Jadi dosa Adam, dosa saya, penebusan Kristus, lalu siapa percaya, siapa tidak percaya, siapa masuk surga, siapa masuk neraka, semua sudah ditentukan dan pasti akan terjadi seperti yang ditentukan. Mau saya cuma Bang Suma mengakui ketentuan Allah itu saja. Karena setahu saya dulu Islam ini percaya pada takdir ya. Kalau takdir kan mesti terjadi kan. Apakah ada aliran yang berbeda percaya takdir, ada yang tidak percaya takdir begitu? Takdir itu Pak, baik diganjar surga, buruk diganjar neraka. Kalau Bapak beda, surga sudah ditentukan setiap manusia. Kalau begitu ngapain Bapak berkhotbah, ngapain jadi pendeta Pak? Ya itu kata tanggung jawab itu masih ada. Lah, bukannya sudah ditetapkan oleh Tuhan? Ya, mana yang ke surga? Biarpun Bapak bersusah payah berkhotbah, kalau sudah Tuhan tentukan si A, si B itu di neraka, percuma kan? Memang percuma. Ya udah. Tapi kan kita hidup kayak hewan aja kalau siapa gitu. Yang ditentukan untuk selamat dan siapa yang ditentukan untuk binasa. Ya, kan saya merasa adanya orang yang bisa saya injili. Nah, kalau orang itu memang seorang yang ditentukan untuk selamat, dia pasti akan percaya. Tapi kalau orang itu ditentukan untuk binasa, dia akan menolak sampai mati. Lah, kenapa nggak hidup kayak hewan aja Pak? Kan sudah ditentukan oleh Tuhan, siapa surga, siapa neraka. Kenapa nggak jadi hewan aja kita? Bebas, mau ngapain aja, kenapa? Loh, hewan saja juga ditentukan. Ya itu dia makanya. Kalau memang hewan, sama ditentukan. Khotbah 3 jelas, manusia dalam dikatakan sama seperti hewan. Tapi permasalahannya sekarang, ngapain capek-capek ibadah? Hewan tidak ibadah. Toh mereka sudah ditentukan. Tuhan yang menentukan. Tidak jadi hewan, karena saya ditentukan jadi orang. Ah, itu dia makanya. Maksud saya dalam hal ibadah, ngapain harus ibadah? Karena itu tanggung jawab saya. Loh, jadi ayat yang tadi saya bacakan kan memang bukan Bapak yang bukan Bapak yang menentukan surga nerakanya seseorang, tapi Tuhan. Iya. Untuk apa Bapak berkhotbah? Untuk apa jadi pendeta? Karena itu tanggung jawab saya. Kan tidak tergantung dari tanggung jawab Bapak. Saya harus hidup, ya, saya harus hidup bukan menurut ketentuan Allah. Karena ketentuan itu saya tidak tahu. Saya ditentukan jadi pendeta, saya dulu juga tidak tahu. Loh, berarti Anda jadi pendeta waktu saya membedakan kepada seseorang, saya tidak tahu apa orangnya ditentukan selamat atau ditentukan binasa. Maka saya harus membedakan Injil kepada semua orang. Untuk apa itu Pak? Tanggung jawab saya. Untuk apa? Tapi memang kalau orang itu ternyata ditentukan Allah untuk selamat, dia akan percaya.
Kalau dia ditentukan oleh binasa, dia tidak akan percaya sampai mati, sampai mulut saya berbusa, dia tidak akan percaya. Sekarang kalau Bapak berkhotbah kepada orang-orang yang sudah percaya, sudah ditentukan ke surga, bermanfaat tidak? Bermanfaat. Kalau dia memang ditentukan percaya, dia akan percaya. Apa manfaatnya? Kan toh sudah tercatat untuk surga bagi mereka. Ngapain dikhotbahi lagi? Allah bukan cuma menentukan tujuannya, tapi Allah menentukan caranya. Nah, itu sudah masuk. Artinya, bukan begitu Pak. Artinya kalau Bapak mengatakan menentukan, tapi ada caranya, berarti orang berusaha. Caranya ditentukan juga. Jadi siapa, misalnya ya, si A ditentukan selamat ya. Siapa yang akan menginjili? Karena orang tidak mungkin selamat tanpa dia mendengar Injil dan percaya pada Injil. Siapa yang injili, itu ditentukan. Bagaimana diskusinya dalam penginjilan, itu ditentukan. Ya sama aja berarti. Nggak sama. Nggak sama. Orang sekarang menurut Pak Pendeta, orang yang menyembah kepada Tuhan, apakah ditentukan untuk selamat? Orang tidak akan bisa menyembah Tuhan kalau dia tidak ditentukan untuk selamat. Maksudnya? Kalau dia menentukan saya selamat, dia akan membuat saya percaya dan saya akan menyembah dia. Berarti orang yang menyembah Tuhan itulah yang selamat. Begitu kan? Iya. Bukan yang ditentukan. Tapi dia tidak bisa menyembah kalau tidak ditentukan. Siapa bilang? Saya akan berikan satu ayat ya. Kisah Para Rasul 13. Kalau sudah ditentukan, berarti manusia tidak lagi diupah berdasarkan perbuatan. Karena sudah ditentukan. Ini ya, coba ya, benar-benar ya. Saya akan bacakan Kisah Rasul 13 ayat 48 ya. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kalau orang itu tidak ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, dia tidak akan percaya. Tapi di sini semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Saya percaya pada penebusan Kristus karena saya dari awal, dari minus teringga sudah ditentukan. Seandainya saya tidak ditentukan untuk selamat, saya tidak akan percaya. Orang akan nginjil saya sampai mulutnya berbusa. Saya tidak akan percaya. Jadi gimana ya Pak ya? Orang percuma beribadah Pak kalau sudah ditentukan untuk neraka. Tidak percuma. Ya itu tanggung jawab. Saya katakan tanggung jawab ya. Iya berarti Saya kembali akan lagi. menunjukkan Berarti kembali lagi kepada manusia, kehendak bebasnya. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datang dari Tuhan. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang tidak mau beriman silakan. Duh, itu kan sudah terjadi dalam sejarah. Ini saya bicara minus tak terhingga ya. Waktu itu orangnya belum ada. Minus tak terhingga. Ya. Jadi coba saya tunjukkan Ulangan 29 ayat 29 ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Nah, rencana Allah itu tersembunyi, saya tidak tahu. Saya hidup sampai kapan saya tidak tahu. Itu bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Oke, baik. Hukum Taurat dinyatakan. Dan hidup saya harus sesuai hukum Taurat itu, bukan sesuai ketentuan Allah yang saya tidak tahu itu. Oke, sekarang menurut Yesus sendiri cara untuk memperoleh hidup itu apa Pak? Menyerahkan segalanya kepada Tuhan atau mengikuti perintah Tuhan? Bukan, percaya. Kristen itu satu-satunya agama yang hanya berdasarkan iman, bukan perbuatan baik. Oke, baik. Tapi kenapa manusia dibalas sesuai dengan perbuatan? Pada penghakiman memang yang berdosa, yang tidak percaya, itu dihakimi perbuatannya. Loh, yang percaya, dosanya tidak akan dihakimi karena sudah dihapuskan oleh darah Kristus. Maka mereka dihakimi perbuatan baiknya untuk mendapatkan pahala. Yohanes Tapi pahala itu ditentukan juga. Yohanes 5 nomor 29.
dan mereka yang telah berbuat baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dan mereka yang berbuat buruk, berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Artinya perbuatan yang menentukan kita selamat, Pak. Baik buruk. Enggak. Loh, dalil Pak. Karena itu akan bertabrakan ya dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa percaya yang menyelamatkan. Yohanes 3:16 saya kira tidak usah saya bacakan ya. Yohanes 3:16 dan 18. Kalau kita percaya kita diselamatkan. Nah kalau Yohanes 5:28-29 diartikan perbuatan yang menyelamatkan, maka ini menabrakkan ayat dengan ayat. Dari Yohanes 5:28 dan 29 harus diartikan orang yang tidak percaya itu tidak bisa berbuat baik. Nah dia ada perbuatan baik berarti dia orang percaya. Imannya yang menyelamatkan bukan perbuatan baiknya. Salah Pak. Orang yang berbuat jahat, dia tidak bisa bukan orang beriman, maka dia tidak bisa diselamatkan karena tidak ada iman. Yesus mengatakan Yohanes 14:12, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku juga lakukan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jadi kalau percaya kepada Yesus, mengikuti perbuatan-perbuatan baik yang Yesus lakukan, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat yang Yesus tidak tinggalkan, itu baru selamat. Makanya begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Tuhan mengaruniakan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada perintah-perintah Yesus. Matius 19, Guru, seperti apa caranya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Lakukan semua amalan-amalan baik yang diperintahkan oleh Tuhan. Gimana Pak? Berarti amal perbuatan yang menyelamatkan orang. Kalau orang itu kemudian melakukan amalan perbuatan baik, maka Tuhan menentukan baginya surga. Kalau orang itu melakukan perbuatan jahat, maka Tuhan menentukan baginya neraka. Jangan mengatakan kita sudah ditentukan. Oh tidak, kita yang memilih antara surga kita atau neraka kita. Tidak dipatok. Begitu lahir surga, begitu ini saya ciptakan kamu untuk ke surga, saya ciptakan kamu untuk ke neraka. Tidak, saya ciptakan kamu ada dua tempat, kamu tinggal pilih neraka atau surga. Fasilitas aku beri, mata dua, akal satu, hidung dua, satu, mulut, tangan, kaki, aku kasih semua fasilitas. Raih surgaku dengan usahamu. Dan jika kamu lalai, maka kamu akan jatuh ke neraka. Tak kasih kamu kitab, laksanakan tugasmu sekarang di dunia. Maka dunia ini tempat ujian. Kalau kita salah melangkah, neraka. Kita benar dalam hidup, surga. Bukan Tuhan begitu kita lahir, ini si A saya tentukan, si A ini neraka, saya tentukan si B ini surga. Nggak kayak begitu. Itu Tuhan yang tidak penyayang, itu namanya. Tuhan yang zalim kepada makhluknya, itu namanya. Sedangkan Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang kepada makhluknya. Masa ditentukan orang belum lahir sudah neraka? Orang belum keluar jadi manusia sudah neraka ditentukan? Tidak. Tuhan memberikan kebebasan. Yang baik kembali ke surga, yang buruk kembali ke neraka. Tapi Tuhan adil, memberikan semuanya. Makanya Al-Quran itu untuk semuanya, bukan hanya untuk Islam. Sedangkan Torah hanya untuk Kristen, untuk Yahudi saja. Yesus untuk Yahudi saja. Islam untuk seluruh umat manusia. Itu dia Pak. Jadi kalau dikatakan sudah ditentukan, ya ngapain kita beribadah? Toh kita sudah ditentukan neraka kok. Ngapain kita ibadah? Mending kita lakukan apa yang kita mau. Toh surga nerakanya yang tentukan adalah Tuhan. Ya kita lakukan aja. Percuma kita kemudian baik kalau sudah ditentukan neraka. Percuma juga kita meninggalkan kejahatan kalau ternyata kita juga sudah ditentukan surga. Jadi orang kalau sudah kayak begitu, kelihatannya saya ini surga deh. Ya udah maksiat aja terus. Kan saya surga kayaknya ini. Itu berarti hidup
menurut ketentuan Allah, tadi saya tunjukkan Ulangan 29 ayat 29, itu kita tidak tahu ketentuan Allah itu, maka itu bukan dasar hidup kita. Dasar hidup kita itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhannya menyuruh kita berbuat baik, ya kita berbuat baik. Firman Tuhannya menyuruh kita percaya Yesus, ya kita percaya Yesus. Berusaha percaya Yesus. Tapi kalau memang ditentukan tidak percaya, dia tidak akan bisa percaya. Iya, nah sekarang permasalahannya terkait penyaliban. Adakah kemudian Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi menyelamatkan orang lain dengan menjadikan orang lain sebagai tumbal? Ada enggak? Ya Yesus saja. Saya minta dari Tuhannya, kan saya mengatakan tadi ada 3 stasiun. Pertama Yahudi, kedua Kristen, ketiga Islam. Di Yahudi terkait dengan penyaliban, karena penyaliban terjadi di tengah-tengah orang Yahudi. Adakah Tuhan berfirman bahwa keselamatan di luar Yahudi, yaitu Kristen, itu bisa diperoleh dengan menumbalkan anak manusia di atas salib? Apakah ada? Memang Yahudi pasti tidak percaya itu. Iya, mereka bukan Yahudinya maksud saya Pak. Ada firman Tuhan di kitab mereka yang mengatakan itu sampai mereka tidak percaya. Ada enggak di dalam kitab mereka bahwa keselamatan itu adalah menerima penyaliban orang-orang jujur, orang kudus di atas tiang salib? Ada enggak dalam kitab mereka? Dalam Yesaya 53 Yesaya 53 saya akan bacakan mulai ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi ini nubuat tentang Kristus ya. Dan penyakit di sini bukan penyakit jasmani tapi penyakit rohani, yaitu dosa. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh ini laki-laki sembuh rohani. Jadi diampuni maksudnya. Bukan sembuh jasmani. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Yesus, kejahatan kita sekalian. Kalau mau dilanjutkan bisa dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya dan sebagainya. Jadi memang nubuatnya memang sudah ada, tapi tentu saja kalau saudara tanya kepada orang-orang Yahudi, mereka akan membelokkan arti dari ayat ini. Oke, sekarang gini Pak, kata kita di situ orang Yahudi atau untuk orang Kristen? Semua. Keselamatan dari Kristus itu, karya Kristus itu untuk semua bangsa. Menurut Kristen, oke, menurut Kristen. Iya. Iya. Matius 28:16 itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Murid itu sama saja dengan Kristen ya. Muridku. Jadi semua bangsa. Iya. Jadi gini. Jadi Yesus bukan mati hanya untuk orang Yahudi atau orang Israel. Menurut Kristen. Dia mati untuk semua bangsa. Menurut Kristen. Tapi menurut Yahudi, Yesus mati untuk bangsa ini. Supaya tidak diambil tempat suci mereka dan tidak dirampas bangsa mereka dari Roma. Yang tadi Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Nah, itu alasan Yesus dibunuh. Di situ Pak, sudah duduk ahli Taurat, sudah duduk orang Farisi, sudah duduk mahkamah agama, sudah duduk imam-imam kepala. Orang Yahudi semua sudah duduk. Mereka merembuk kemudian. Apa yang terjadi? Mereka tidak menjadikan Yesaya 53 ini sebagai nubuatan. Yang menjadikan nubuatan Yesaya 53 ini adalah orang Kristen. Kesaksian palsu. Jadi
Jadi ini muncul belakangan, makanya saya katakan kita harus memisahkan alur waktunya antara penyaliban itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Nanti orang Kristen ini belakangan muncul menjadikan penyaliban itu sebagai ajang penebusan dosa dan mengambil ayat-ayat di dalam kitabnya orang Yahudi sebagai cocokologi untuk menentukan itu. Padahal pada endingnya di rumah yang terjadi, di tuan rumahnya sendiri, Yesus itu dipersembahkan hanya untuk bangsa Bani Israel agar bangsanya tidak dirampas oleh orang Roma. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah sekarang permasalahannya adalah agama apa yang didirikan oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat di luar agama Yahudi. Agama itulah kata Yesus adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Menurut Pak Pendeta, agama apa yang didirikan oleh orang ahli Taurat di luar Yahudi? Ahli Taurat tidak mendirikan agama, ya Yudaisme itu. Lah, Matius 23 nomor 15 Pak. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah, Paulus Matius 23 nomor 15. Paulus Paulus Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Inilah Paulus, tokoh dari agama Nasaret. Nasrani. Matius 23 15 ini ya orang ahli Taurat dan orang Farisi, mereka bukan orang Kristen. Lah, apa yang agama yang didirikan oleh Kristen ini siapa yang mendirikan pertama kali? Yang di Antioquia itu siapa? Jadi pemimpinnya di sana, Pak? Yang pertama kali disebut Kristen. Pertama kali disebut Kristen di Antioquia, tidak berarti sebelum itu tidak ada orang Kristen. Lah, orang Kristen ini kan Yesus memang tidak mendirikan agama, tapi Yesus datang untuk mati dan orang yang percaya lalu disebut sebagai orang Kristen. Nah, itu di Kristen. Sekarang permasalahannya siapa yang mendirikan Kristen? Yang pertama kali di Antioquia ini ahli Taurat, orang Farisi atau bukan? Ahli Taurat tidak, ya ada ya, dari mereka yang percaya menjadi orang Kristen. Paulus ini, tapi mayoritas tidak. Paulus ini ahli Taurat Yesus. Atau bukan menurut Bapak? Siapa tuh? Paulus. Dulunya dia orang Farisi, tapi lalu dia bertobat dan menjadi Kristen. Dia juga ahli Taurat kan? Orang Farisi saya kira, bukan orang. Ya ahli Taurat orang Farisi tidak terlalu perlu dibedakan. Iya. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7 mengatakan dirinya sebagai ahli Taurat. Dia tidak bercacat. Dia adalah ahli Taurat, murid dari Gamaliel. Kemudian Paulus adalah orang Farisi. Di Kisah Para Rasul 23 nomor 6 jelas sekali, aku adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus juga Pak, munafik itu Pak. 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi saya mengaku orang Yahudi, kepada penganut Taurat saya mengaku penganut Taurat, meskipun saya tidak tunduk kepada Taurat. Munafik dia Pak, supaya aku bisa memenangkan banyak orang. Itu munafik namanya. Kepada orang Makassar ngaku orang Makassar, padahal bukan orang Makassar. Kepada orang Sunda ngaku orang Sunda, padahal bukan orang Sunda. Itu munafik namanya. Celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan Pak, sampai ke Damsik, sampai ke Arab katanya. Engkau menyeberangi lautan sampai ke Kiliki, sampai ke Filipi dia menyeberangi, sampai ke Efesus dia menyeberangi lautan dan seterusnya. Engkau mentobatkan orang. Paulus mentobatkan orang Pak, mentobatkan orang masuk ke pengikutnya dan menjadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Makanya mari kita buktikan apakah betul pengikut Paulus itu orang neraka. Matius 7 nomor 21, 22, 23. Bukankah bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Atas kehendak siapa kemudian Kristen menyembah Yesus? Bapak? Bukan. Atas kehendak siapa Kristen makan babi? Bapak? Bukan. Atas kehendak siapa Kristen tidak bersunat? Bapak? Bukan juga. Atas kehendak siapa Kristen ibadah hari Minggu? Bapak? Bukan juga. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Tidak ada kehendak Bapak di dalam Kristen. Atas kehendak siapa penyaliban itu? Bapak? Bukan. Bukan.
Jadi tidak ada. Makanya dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Celakalah engkau yang menyeberangi lautan, Paulus. Celakalah engkau menjelajahi daratan, Paulus. Celakalah engkau yang mentobatkan orang, Paulus. Engkau menjadikan mereka orang neraka. Kenapa neraka? Karena menyembah manusia. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kau bentuk ilah manusia. Ini jelas. Jadi sesuatu yang keji, sesuatu yang salah dianggap benar. Kenapa? Memutarbalikkan fakta. Coba kita lihat di dalam Keluaran 23 nomor 8. Orang pengkhianat, orang yang menyebutkan kebohongan, orang yang makan suap akan memutarbalikkan kebenaran. Coba. Sekarang kalau kita cari agama apa yang didirikan oleh orang Farisi di luar Kristen? Ada? Tidak ada. Hanya agama Kristen Katolik yang didirikan oleh orang Farisi. Farisi mendirikan agama apa lagi selain daripada agama Katolik? Ada? Gak ada. Cuman itu. Nah, Yesus mengatakan, celakalah dan orang yang menjadi pengikutmu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Silakan, Pak. Paulus jelas tidak sama dengan yang dikatakan celakalah dalam Matius 23 ya. Sekarang saya bacakan Filipi 3 ayat 4. Kalaupun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini kalau dibaca di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saya kira mesti kelihatan bahwa ini pasti di dalam bentuk lampau mestinya. Bentar ya. Searching. Loh. Gimana, Pak? Kenapa muncul begini ya? Yuk. Turun dulu, Pak. Nanti naik lagi. Pak Boas turun dulu terus naik live lagi. Content, ada tulisan live content age restricted. Iya, itu harus turun dulu. Pak Boas turun dulu terus naik lagi. Oke dulu atau gimana nih? Turun dulu. Umi turunkan dulu ya sebentar ya. Terus naik lagi. Kena report. Iya, kena report. Nggak tahu ini kenapa nih. Boleh ngobrol sebentar? Silakan sambil nunggu Pak Boas naik lagi. Oke. Memang Bang Zuma mau nyambungkan Paulus dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya nggak nyambung gitu. Padahal kan Paulus itu seorang Kristen, karena dia sudah membuang latar belakangnya dianggap sampah semua. Gimana dia bisa bilang dia seorang Farisi? Dia sudah membuang semuanya untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhannya, ya kan? Tidak bisa. Emang asal usulnya dia dari mana? Paulus tidak pernah menyembah Yesus, Bung. Dia hanya menjual Yesus ke Roma dan Yunani. Paulus Kapan dia jual? Loh, surat Roma. Surat Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati menjadi mayat untuk bangkit untuk dijadikan Tuhan bagi orang Kristen. Betul. Nah, memang kalau dia tidak bangkit, sekarang kan Paulus menyembah Yesus nggak? Kan jadi Tuhan. Buat dia. Paulus menyembah Yesus tidak? Memang dia menyembah Yesus. Di mana dalilnya? Tuh, kan dia bilang Yesus bangkit untuk menjadi Tuhan. Iya, itu dijual untuk Roma. Itu dijualnya untuk Roma. Mana ada kata jual di situ? Loh, kalau tidak dijual tidak laku, tidak beli Roma.
Mana dia? Sebelum orang Roma menuhankan Yesus, siapa nama Tuhannya? Sesuai dengan dalil itu, jangan kamu. Tunggu. Sebelum Roma menyembah Yesus, siapa nama Tuhannya? Dalil itu kamu tentukan aja apakah yang dapat jadi orang lain toh. Atau tidak. Iya. Sorry Pak, sorry. Asalkan buat Nggak, barusan waktu Pak Buas kepental ini dulu. Silakan lanjut lagi. Maaf ya Pak Kefas ya. Ya, nggak apa-apa. Saya memang hanya selingan aja. Iya. Oke. Jadi saya baca ulang Filipi 3 ayat 4 ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Bukan ahli Taurat, tapi ya orang Farisi ya. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini dia cerita masa lalunya sebelum dia bertobat. Pak Buas, maaf di open cam dulu. Itunya kameranya bisa dibuka dulu. Biar Dek, kalau nggak dibuka nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Diapakan ya? Oke. Oh, ini ya. Oke. Ayat 7-nya ini yang penting ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Oke. Jadi yang dianggap sampah itu apa Pak oleh Paulus? Yang dulu dia banggakan tuh ya. Jadi dulu yang dia anggap sampah itu karena dia anggap sampah. Apa itu Pak anggap sampah? Taat kepada Taurat. Yaitu disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, Itu tentang sampah. pendirian Taurat. Itu dulu dia banggakan. Dan Tapi itu sekarang sampah. dia sampah, aku anggap rugi karena Kristus. Berarti Jadi hukum- poinnya, dulu dia tuh ahli Taurat, ya dulu dia termasuk celaka dalam Matius 23. Tapi setelah dia bertobat dan menjadi orang Kristen, tidak demikian lagi. Oh berarti berarti firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang kemudian diteguhkan, digenapi oleh Yesus itu sampah bagi Paulus. Bukan ya. Lalu coba Anda baca. Paulus menganggap Kegiatan- Taurat itu adalah sampah. Kegiatan sebagai penganiaya jemaat itu mana diperintahkan oleh Musa, mana ada. Iya, tapi dia menganggap itu tidak bercacat. Betul? Lah ya, Nah, itu dia. itu loh. Ahli Taurat orang Farisi itu kan memang orang yang self-righteous ya. Menganggap dirinya sendiri benar, punya sikap aku lebih suci dari kamu. Nah, itu dia. Itu menganggap tidak bercacat, itu pandangan dia dulu. Nah, justru pandangan setelah dia jadi Kristen, Pak. Nah, ini Dan menganggap hukum-hukum ini sudah Tuhan Kristen. Ini dia menceritakan waktu dia belum Kristen. Makanya ayat 7-nya mengatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oke, Oleh karena dia, dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi ayat 7-9 itu setelah dia jadi Kristen. Tapi ayat 6 dan sebelumnya itu sebelum dia jadi Kristen. saya ngerti, setelah dia menjadi Kristen, dia menganggap hukum Taurat itu adalah sampah. Bukan hukum Tauratnya, itu adalah sampah. Ketaatannya dia. Hukum Tauratnya. Dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Dan bahkan dia menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah sengat maut. Nah sekarang saya ingin katakan begini Pak. Kalau memang Paulus itu kemudian menganggap menjadi Kristen itu adalah satu jalan keselamatan, terus kenapa dia bertaubat dari ajaran Kristen? Kalau Paulus apa? Kenapa dia kembali bertobat meninggalkan ajaran Kristen?
Paulus tidak meninggalkan ajaran Kristen. Kisah Para Rasul 21. Saya izinkan saya membaca. Iya, nomor 27 kemudian sampai nomor 30. Bentar, Kisah Rasul 21 ayat 27. Ya. 27, mulai dari 27 saya bacakan, Pak. Oke. Di situ dikatakan ketika masa 7 hari itu belum berakhir, kata dia, diceritakan kemudian di sana dengan sangat jelas bahwasanya orang-orang Yahudi yang berasal dari Asia melihat Paulus dalam bait suci. Jadi Paulus kemudian setelah dia keluar mengajarkan Injil kepada non-Yahudi, dia kembali dia kembali kemudian di bait Allah. Lalu mereka kemudian menghasut rakyat dan untuk menangkap Paulus. Jadi Paulus ini ketika dia kembali setelah dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, dia dipanggil kemudian masuk kembali dan orang-orang berkumpul untuk menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mereka kemudian mengajar." Mengajar apa? Mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Bapak paham tidak sampai di situ? Jadi Paulus itu kan fitnahan dari orang-orang itu terhadap Paulus. Iya betul, Pak. Saya paham. Tapi kan kemudian dia nantinya itu diajarkan kemudian untuk meninggalkan kembali ajaran yang pernah dia ajarkan setelah dia keluar. Kan itu jelas. Dia merasa kemudian bahwa apa yang dia ajarkan di luar di tengah-tengah Bani Israel itu adalah sesuatu kesalahan sehingga kemudian dia bertobat. Di mana Paulusnya bertobat dikatakan tuh? Di data yang tadi, Pak. Di data yang saya sajikan kepada Bapak. Ya. Di Kisah Dia Rasul mau dibunuh karena dia dianggap sebagai musuh. Orang-orang Yahudi itu menganggap Kristen sebagai musuh. Paulus ditangkap mau dibunuh. Coba Bapak kita baca sebelumnya, Pak. Itu pembunuhan terjadi, sengaja saya bacakan di data 27-nya. Karena pertobatan Paulus itu dimulai di data nomor 15-nya. Oke, kita baca. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kemudian kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Kemudian ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid kami dan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Itu yang dikatakan kemudian. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara," in the hands, thank you. "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kembali kemari. Kemari ini maksudnya di Yerusalem. Sebab itu, lakukan apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Tanggunglah biaya mereka hingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, segera. Subhanallah. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri kemudian dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari binatang mati dicekik, dari pencabulan. Pada hari berikutnya, dengarkan, pada hari berikutnya Paulus kemudian membawa orang-orang itu serta dengan dirinya, dan Paulus mentahirkan diri bersama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus bertaubat.
Paulus bertobat Pak dari mengajarkan agama Kristen setelah mereka kembali, setelah Paulus kembali ke Yerusalem. Mantap Gurunda. Paduka jazakallah khair. Kalau dibaca terus ayat 28 dan seterusnya pasal 22 dan seterusnya, jelas Paulus tidak pernah meninggalkan Kristen dan dia tetap yang jelas kalau dia betul-betul ini mengajarkan ajaran yang benar, tidak mungkin dia kembali meninggalkan kekristenan, masuk kembali ditahirkan dan dikorbankan hewan untuk dirinya. Tidak ada mengorbankan hewan. Mana ada Pak di data nomor 26 yang jelas sekali. Bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Persembahan Pak, persembahan artinya hewan. Tentu persembahan apa? Lah, sudah pasti kalau Yahudi mempersembahkan untuk pertobatan itu hewan ternak. Tertulis di Imamat 1 nomor 2. Paulusnya mempersembahkan seperti itu. Persembahan orang Yahudi, imam-imam kepala itu adalah persembahan hewan ternak. Imamat 1 nomor 2. Bukan manusia. Sementara Yesus di sini sudah dikorbankan. Yesus sudah menjadi salib. Tapi malah dia mengorbankan persembahan lagi. Apa persembahan orang Yahudi Pak? Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah kepada imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Berikanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus yang mengajarkan itu. Persembahan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Imamat 1 nomor 2. Apabila orang Israel ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan Elohim, maka hendaklah kau sampaikan kepada mereka agar mempersembahkan persembahan yang berasal dari hewan ternak, domba, sapi, kambing dan lembu. Jadi Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen Bapak. Kalian diprank, Masya Allah. Oke, saya kira sudah cukup. Masih mau lanjut? Ya. Masih ada perlawanan Pak Pendeta? Gimana ini? Menunjuk pada ceremonial law ya. Jadi bukan pada moral law. Paulus tidak pernah menghapuskan moral law. Yang dihapuskan adalah ceremonial law. Ya, jadi tidak pernah dia berhenti menjadi orang Kristen. Dan dia bahkan akhirnya mati syahid. Jadi itu memang tidak diceritakan di dalam Alkitab, tapi tradisi mengatakan dia dipenggal. Jadi tidak pernah ada kalau mengenai penggalnya itu Pak, mungkin karena dia pengkhianat. Kan tadi Amsal 21:18. Nah, yang di dalam ayat yang saudara tadi bacakan itu gosip, itu kabar angin, itu fitnah. Jadi Paulus hanya menentang hukum Taurat sebagai syarat untuk selamat. Ya, kalau sebagai syarat untuk selamat saya juga menentang, karena saya tidak percaya selamat karena perbuatan baik. Jadi saya tidak melanjutkan lagi yang tadi Bang Suma tentang penentuan itu, karena saya anggap Bang Suma tidak bisa menjawab. Tapi demi lancarnya perdebatan ini, saya melanjutkan ke bagian-bagian yang lain. Kalau Bang Suma tadi mengatakan bahwa yang kena kutuk itu dimurkai Allah. Ya, memang iya. Nah, Yesus itu pada waktu dia disalib, dia dimurkai Allah memang. Karena dia memikul hukuman dosa umat manusia sehingga murka Allah dijatuhkan kepada dia. Makanya dia menderita dan mati di atas kayu salib, dan Allah bahkan meninggalkan dia sehingga dia berteriak, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dalam 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia tidak punya dosa, tapi dibuatnya seakan-akan dia berdosa, dia dikutuk karena dia mau memikul hukuman dosa kita dan mau memikul kutuk yang seharusnya bagi kita. Itu penjelasan tentang hal itu. Lalu Matius pasal 4 ayat 6, tadi godaan iblis yang kedua, memang mengutip dari Mazmur pasal 91.
Tapi apakah iblis itu mengutip secara benar? Kalau iblis mengutip secara benar, saya akan tunjukkan Matius 6 ya. Matius 4 ayat 6 ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab Allah tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Kalau kata-kata itu benar, kenapa Yesus itu membantah? Dalam ayat 7-nya, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 3 kali dia mencobai, 3 kali Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Dan Yesus tidak jatuh di dalam pencobaan 3 kali itu. Kalau memang kata-kata Yesus itu, kata-kata iblis itu benar, Yesus tidak mungkin membantah. Dia memang menggunakan ayat Alkitab dalam Mazmur pasal 91, tapi dia salah artikan ayat itu. Makanya Yesus berkata, menggunakan ayat lain, jangan engkau mencobai. Biarpun ada janji untuk dijaga, akan menatang kau di atas tangannya. Tapi kalau sengaja lalu terjun dari hubungan baik Allah, itu mencobai Tuhan. Dan itu jelas salah. Oke, jadi Bapak mengamin. Saya belum selesai. Silakan. Tadi juga dikatakan Allah di atas waktu ya. Dan saya setuju Allah ada di atas waktu. Justru Allah di atas waktu itu, maka yang ada di depan itu sudah tertentu. Karena bagi Allah itu tidak ada waktu lampau atau waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Dia ada di atas waktu, semua itu present bagi dia. Jadi yang akan datang pun present, berarti itu sudah ditentukan semua. Jadi ini kembali ke ketentuan lagi. Tapi ya saya tidak mau bahas itu demi lancarnya perdebatan kita ya. Ya sudah itu saja lah. Oke, saya hanya ingin mengutip kalimat-kalimat terakhir Bapak terkait dengan iblis mencobai Yesus. Jangan kau mencobai Tuhanmu dan seterusnya. Saya rasa bukan iblisnya yang salah kutip, tapi Bapak yang kemudian mencoba untuk keluar dari konteks materi kita. Yang ingin saya pertanyakan kepada pendeta, apakah Bapak mengiyakan Mazmur 91 itu adalah nubuat untuk Yesus? Mazmur 91, bentar. Yang tadi Pak, yang terkait dengan... Ya, tapi saya ingin tunjukkan ayatnya ya. Iya, silakan. Mazmur 91 ya. Artinya melekat kepadaku. Panjang umurku. Tidak dikatakan bahwa ini untuk Yesus ya. Guruna aku 91 ini tidak boleh diartikan bahwa kita akan dijaga dari segala mara bahaya apapun. Ini berlaku kita untuk dijaga dari segala penderitaan apapun. Tidak bisa diartikan seperti itu. Saya berikan contohnya ya. Mazmur 91 ayat 3 ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kalau dia melepaskan, berarti kita kena jerat apa enggak? Kalau enggak kena jerat, apa yang dilepaskan? itu bukan untuk Jadi, kita Pak. Itu penderitaan itu jelas ada, bahaya itu ada. Memang dia melindungi, tapi bukan perlindungan mutlak sehingga orang Kristen itu ya lalu hidupnya semua jalan yang mulus penuh bunga bertaburan, bukan semacam demikian. Mazmur 9 saat itu bukan Lalu untuk ayat 5 Kristen, dan ayat 6 ya. Engkau Itu tidak usah Yesus. takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kalau memang tidak ada bahaya sama sekali, untuk apa Tuhan sebagai tempat perlindungan dan yang maha tinggi sebagai tempat perteduhan?
Jadi ini sama sekali bukan berarti tidak ada bahaya bagi orang Kristen, tidak ada bahaya bagi orang percaya, tidak ada penderitaan, dan lebih-lebih tidak berarti boleh mencari bahaya dengan terjun dari hubungan bait Allah. Jadi iblis jelas menafsirkan itu secara salah, makanya Yesus membantah. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak, Mazmur 91 ini bukan untuk Kristen. Mazmur 91 ini untuk anak Allah. Sekarang kalau Bapak percaya Yesus itu adalah anak Elohim, maka Tuhan memperlakukan anak Elohim berdasarkan Mazmur 91. Makanya iblis datang ke Yesus, awalnya dibawa ke padang gurun. Iblis tak berhasil, bawa lagi ke bait suci, bumbungan bait suci. Yesus, jika engkau anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang anak Elohim, Tuhan akan mengirim malaikat agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata benar, Tuhan telah menuliskan nubuatan untuk anaknya, untuk utusannya. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Artinya kalau berkenan berarti Yesus tidak akan kena musibah. Yang kena musibah adalah pengkhianat, orang fasik yang telah menggantikannya di atas tiang salib. Jangankan dibunuh, disalib, kena panu aja Tuhan tidak izinkan. Penyakit sampar tidak akan menyentuhnya. Dengan kenyang aku akan panjangkan umurmu, akan kukenyangkan engkau. Di data sebelumnya nomor 9, dia diangkat kemudian untuk menyaksikan, kemudian kepaksikan orang-orang yang menyalibnya. Ini Mazmur 91 nubuatan Tuhan terhadap keselamatan Yesus di atas tiang salib. Bukan untuk Kristen, gak ada hubungannya itu Pak. Coba kita lihat, iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau. Jika engkau adalah anak Tuhan, anak Allah, anak Elohim, anak Bapa, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis tentang engkau. Bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul-betul tertulis, dan itu tertulisnya di Mazmur 91. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Kerjain saya beliau ini. Sabar Pak, sabar. Bisa saja. Sedikit lagi Pak. Walau 1000 orang rebahan di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, engkau hanya menontonnya dengan matamu. Ini nubuatan untuk siapa? Untuk Yesus. Berarti yang disalib itu orang fasik yang menggantikan dirinya. Dia diangkat ke atas langit dan menonton apa yang sedang terjadi. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau. Itu jelas itu Pak. Silakan Anda jawab. Jadi itu bukan untuk orang Kristen, itu untuk Yesus. Oke, mari kita lihat pencobaan terhadap Yesus dalam Matius 4 ini ya. Iya. 3. Saya baca mulai ayat 1 ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi memang disengaja ini ya. Roh Kudus yang membawa dia ke padang gurun supaya dicobai oleh iblis. Katakanlah dia diberi sparring partner gitu ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini godaan untuk apa? Ini godaan supaya tidak percaya kepada Allah. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus tidak bisa dijatuhkan oleh pencobaan pertama untuk tidak percaya kepada Allah. Lalu kita lihat ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Saya tanya sekarang, ini godaan itu apa? Kalau tadi godaan pertama itu godaan untuk tidak percaya kepada Allah dan dengan kekuatan dia lalu mengubah batu menjadi roti. Godaan kedua ini kebalikannya. Digodai supaya terlalu percaya kepada Allah dan menjatuhkan dirinya ke bawah.
Dan Yesus lalu berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ini sama sekali tidak berarti bahwa yang pencobaan kedua itu memang benar. Tidak. Ini pencobaan supaya Yesus itu terlalu percaya kepada Bapaknya, sehingga mencari bahaya dengan cara meloncat dari hubungan bait Allah. Memang setan itu pada waktu menyerang, atau dia menyerang dengan ekstrem kiri, atau dengan menyerang dengan ekstrem kanan. Setan juga sering mencobai kita untuk menjadi terlalu percaya kepada Allah. Misalnya, sengaja berbuat dosa karena percaya keselamatan tidak bisa hilang. Atau sengaja berurusan dengan kuasa gelap karena percaya Allah bisa melindungi. Dan macam-macam hal yang lain. Jadi pencobaan pertama ditolak oleh Yesus dengan menggunakan firman Tuhan. Maka sekarang setan juga menggunakan firman Tuhan dalam Matius 91, 11 dan 12 yang disalah tafsirkan. Karena itu kita perlu waspada. Tidak setiap orang, tidak setiap pendeta yang menggunakan kitab suci memberikan pengajaran yang benar. Semua orang sesat bisa mencari-cari dasar Alkitab untuk mendukung pandangan mereka. Sebagai contoh, para saksi Yehova menggunakan Yohanes 14 ayat 28 untuk mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa. Dan banyak juga orang Muslim yang menggunakan ayat itu. Pada ayat itu jelas-jelas menyoroti Yesus sebagai manusia. Oke? Iya, gimana Pak? Ada lagi? Sudah, silakan. Iya, jadi orang-orang Kristen itu selalu kemudian mengatakan bahwa harus terjadi apa yang menjadi nubuatan terkait Yesus di dalam Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Ada hal yang menarik di sini, Pak. Mungkin ini sebagai pelajaran bagi kita ya. Di dalam pengakuan Lukas ya, bahwa ada tertulis di dalam kitab Taurat, Mesias mati, bangkit pada hari ketiga. Itu dicari di Taurat, itu tidak ada malah. Dicari di Mazmur juga tak ada. Di Lukas 24, nomor 44, 45, 46, ada tertulis tentang aku, Mesias, akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi tidak ada tertulis. Tapi itu konon adalah perkataan Yesus. Sedangkan iblis berkata ada tertulis. Jadi Yesusnya mengatakan ada tertulis, tapi tak ada tertulis. Iblis mengatakan ada tertulis, benar-benar ada tertulis. Berarti iblis lebih tahu daripada Yesus. Kan di Taurat itu tidak ada yang kayak begitu. Tidak ada yang kayak begitu. Iblis mengatakan ada tertulis. Iblis tahu benar-benar ada tertulis di Mazmur 91. Yesus berkata juga demikian. Ada tertulis di dalam Taurat tentang Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi tidak ada tertulis. Ini kok ada yang satu yang berbohong, ada tertulis tapi tak ada, Pak. Itu namanya bohong. Ini Yesusnya yang bohong atau Lukasnya yang bohong? Karena ketahuan ada kebohongan di sana, maka tentang penyaliban ini yang berasal dari Kristen ini, bahwa penyaliban adalah penebusan dosa, penyaliban adalah menghapuskan Taurat dan semua-semuanya, itu tidak bisa dipercaya. Karena ini aja cerita-cerita tentang ada tertulis, ternyata tidak ada di Taurat. Coba Anda baca tuh, Lukas 24, nomor 44, nomor 45, 46. Ada tertulis, Mesias akan mati, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi tidak ada tertulis di Taurat. Katanya ada tertulis di Taurat. Ketika iblis mengatakan, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Tuhan akan mengirim malaikat, agar malaikatnya menantang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Melihat kitabnya orang Yahudi, ternyata betul. Ada ular naganya datang. Masya Allah. Mantap. Aki Adel, Paduka, jazakallah khair. Ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan ternyata cek benar-benar ada tertulis tentang Yesus anak Tuhan, di mana Tuhan sudah menyediakan sketsa
cara dia menyelamatkan Yesus. Jadi sudah dikirim. tidak ada kemudian penyaliban, pembunuhan, penganiayaan yang bisa menimpa Yesus karena dia adalah anak Elohim. Tidak ada, Pak. Oke. Kalau saudara mengatakan bahwa Syukran. ada tertulis itu dalam Mazmur 91, memang ada tertulis. Tapi penafsirannya si iblis itu yang salah. Jadi makanya Yesus menolak hal itu. Lalu kalau ada tertulis yang di dalam Lukas 24, ini kan sudah zamannya Moko Ginta ya. Zamannya Moko Ginta itu dia memberikan sayembara berhadiah BMW. Dia menulis sebuah buku berjudul Mustahil Kristen Bisa Menjawab. Dan pertanyaan yang ke-11 itu berhadiah mobil BMW. Yang lain berhadiah 10 juta kalau bisa jawab. Dan itu akhirnya menimbulkan perdebatan saya dengan dia, debat terbuka waktu itu. Dan sebetulnya saya yakin saya bisa menjawab. Tapi tentu saja dia tidak mau mengakui. Perlu diingat ya, kalau dikatakan ada kata-kata ada tertulis, ya, ada beberapa istilah atau ungkapan yang digunakan dalam Alkitab. Kalau mau membicarakan suatu pengenapan nubuat atau mau merujuk pada ayat atau ayat-ayat yang ada sebelumnya, bisa menggunakan kata-kata ada tertulis, misalnya dalam Matius 2 ayat 5 dan Matius 4 ayat 4. Poin B, bisa menggunakan genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, misalnya dalam Matius 21 ayat 4 dan Yohanes 12 ayat 38. Bisa menggunakan kata-kata supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, dalam Yohanes 17 ayat 2 dan Yohanes 19 ayat 36. Bisa menggunakan kata-kata seperti titik-titik, demikian pula Matius 12 ayat 40, Lukas 11 ayat 30, dan Yohanes 3, 14, 15. Bisa menggunakan kata-kata, ada pula nas yang mengatakan, seperti dalam Yohanes 19 ayat 37. Lalu bisa menggunakan kata-kata, genaplah nas ini, Lukas 4 ayat 21. Lalu itulah yang difirmankan Allah, kisah 2:16 dan kisah 3:18. Lalu bisa juga tanpa ada kata-kata yang jelas. Misalnya, kebangkitan Yesus pada hari ketiga itu dinubuatkan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 2:19. Rombaklah bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Kalau dia menggunakan bahasa simbol, maka nubuatnya sangat berbeda dengan pengenapannya dalam pengalimatannya. Jadi seperti sekalipun ada kata-kata seperti itu, ada tertulis dan sebagainya, kadang-kadang nubuatnya bukan hanya 1 ayat, tapi beberapa ayat atau merupakan inti dari perjanjian lama. Saya berikan contoh ya. Kalau dalam Matius 21 ayat 13 dikatakan demikian ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lah Matius 21 ayat 3 ini mengutip dari 2 ayat dalam perjanjian lama. Yang pertama dari Yesaya 56 ayat 7, rumahku akan disebut rumah doa. Itu pada bagian akhir. Dan yang kedua, dari Yeremia 7 ayat 11, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Jadi Matius 21 ayat 13, sekalipun ada kata-kata ada tertulis, tapi ayat yang dikutip itu 2 ayat dalam perjanjian lama. Dan yang seperti itu banyak. Roma 11 ayat 8 itu mengutip dari Ulangan 29 ayat 4 dan Yesaya 29 ayat 10. Roma 9 ayat 33 mengutip dari Yesaya 28 ayat 16 dan Yesaya 8 ayat yang ke-14. Roma 11 ayat 26 27 mengutip dari Yesaya 59 20 21 dan juga dari Yesaya 27 ayat 9. Contohnya banyak sekali. Jadi sekalipun ada tertulis, tidak harus 1 ayat dalam perjanjian lama. Kadang-kadang ada kata-kata ada tertulis,
Tapi tidak ada ayatnya dalam PL, karena memang kata-kata itu menunjuk pada inti dari ajaran perjanjian lama. Perjanjian lama memang mengajar bahwa Mesias akan menderita dan dihina. Seperti dalam Matius, Yesaya 52 ayat 14, Yesaya 53 ayat 3-7, Mazmur 22, dan macam-macam ayat yang lain. Lalu, jadi kalau sekarang ada banyak ayat yang mengenapi, saya sudah menunjukkan ada tertulis tidak berarti cuma satu ayat. Kalau mau kohinta waktu itu monoton hanya satu ayat, itu bukan saja tidak ada dalilnya, tapi itu bertentangan dengan kata-katanya sendiri. Karena dalam pertanyaannya sendiri, dia mengatakan ayat-ayat Alkitab. Kenapa dia menggunakan bentuk jamak ayat-ayat Alkitab? Ya, lalu kadang-kadang kata-kata dalam pengenapannya itu berbeda sama sekali dengan kata-kata dalam nubuatannya. Misalnya dalam Yohanes 17 ayat 12, itu kadang-kadang ada kata-kata supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada dalam perjanjian lama yang punya seperti demikian. Jadi yang dimaksudkan hanya intinya saja, yaitu Yudas Iskariot telah ditentukan untuk menjadi pengkhianat, dan karena itu dia binasa, seperti dalam Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Juga Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya. Mengangkat tumitnya itu mengkhianat terhadap aku. Catatannya, dalam Mazmur 41 ayat 10, Daud berbicara tentang Ahitofel yang mengkhianati dia pada waktu pemberontakan Absalom. Tapi ayat itu lalu dikutip dalam Yohanes 13 ayat 18 dan ditujukan kepada Yudas Iskariot dan menunjukkan bahwa Ahitofel merupakan tipe dari Yudas Iskariot. Sama-sama orang dekat yang menjadi pengkhianat dan sama-sama mati gantung diri. Jadi kalau sekarang mau digunakan banyak ayat, tentu Lukas 24 ayat 44-46 itu ada ayatnya. Karena penderitaan, kematian, itu ada ayat. Hal yang ketiga, itu semua ada ayatnya. Tapi tidak bisa satu ayat. Iya, baik Pak. Jadi, kalau Bapak mengatakan bahwasanya penafsiran iblis itu salah, sebenarnya iblis tidak sedang mentafsirkan. Iblis sedang menyatakan apa yang tertulis. Wahai Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, malaikat akan diutus untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Sekarang permasalahannya, apakah Mazmur 91 ini nubuat untuk Yesus atau bukan? Atau apakah betul Mazmur 91 ini untuk anak Elohim? Dan apakah betul Yesus ini adalah anak Elohim? Kalau Yesus anak Elohim dan Mazmur 91 untuk anak Elohim, berarti sudah tepatlah itu. Tidak ada masalah berarti kan? Berarti Yesus tidak disalib. Yang disalib ini adalah penggantinya. Nah sekarang kita nggak usah terlalu melebar kemana-mana. Kembali kepada kedudukan Yahudi sebagai orang yang mengalami dan melihat dan menyaksikan bagaimana penyaliban itu kemudian terjadi. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya kemudian, apakah berdasarkan firman Tuhan, Yesus yang tidak bersalah ini boleh ditumpahkan darahnya? Menurut Pak Pendeta gimana? Boleh tidak menurut firman Tuhan, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 6 kekejian dalam hatinya, di antaranya adalah menumpahkan orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Boleh tidak dia dibunuh, ditumpahkan darahnya berdasarkan firman Tuhan?
Boleh tidak? Bukan cuma boleh, dia merencanakan hal itu. Kalau begitu mana dalilnya? Seperti tadi saya katakan, Ya, dia tahu tidak? Dia tahu tidak kalau Yesus akan dibunuh? Iya tahu, tapi kita butuh dalil. Loh, mana dalilnya? nah itu argumentasi saya tadi sudah saya tinggalkan, saya terpaksa kembali lagi. Kalau dia tahu, itu pasti terjadi kan? Tidak ada sesuatu. Tentu, dia menentukan. Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang terjadi tanpa diketahui oleh Tuhan. Pasti diketahui. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada orang yang membunuh orang yang tidak bersalah, menumpahkan dosa, menumpahkan darah orang yang benar, apakah itu kekejian bagi Tuhan? Apakah itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan? Atau justru itu adalah keselamatan bagi manusia? Dia merencanakan itu untuk keselamatan. Tidak berarti bahwa yang membunuh tidak bersalah. Yang membunuh bersalah. Tapi itu dia rencanakan semua supaya terjadi penebusan dosa. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada orang yang tidak ada penebusan dosa dan semua orang akan masuk neraka. Jadi Kisah Rasul 4, 27 dan 28 tadi sudah saya bacakan, saya akan ulangi ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus namamu yang kudus yang kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Juga Lukas 22 ayat 22 tadi sudah saya bacakan 2 kali, saya ulangi lagi. Sebab anak manusia memang akan pergi atau mati seperti yang telah ditetapkan. Jadi matinya mesti melalui pengkhianatan Yudas. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Jadi kematian Yesus itu memang telah ditetapkan. Ayat ini eksplisit mengatakan seperti itu. Oke, baik. Bapak tidak menjawab kecuali hanya menyangga. Jadi gini, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ini keinginan Tuhan. Jangan. Tuhan menginginkan jangan. Nah, ketika Tuhan menginginkan jangan membunuh orang yang tidak bersalah, lalu ada yang membunuh Yesus yang tidak bersalah. Yang mana sebenarnya ketentuan Tuhan ini? Jangan membunuh Yesus atau bunuhlah Yesus. Kalau ketentuannya bunuhlah Yesus, mana dalilnya? Kalau mengetahui bahwa Yesus akan dibunuh, Yesus akan diniaya dan seterusnya, maka Tuhan akan menyelamatkan Yesus karena dia sudah tahu. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada perintah jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya, bolehkah membunuh Yesus yang tidak bersalah ini? Menurut Tuhan, tidak boleh kan? Karena Tuhan mengatakan jangan. Berarti ketentuan Tuhannya jangan. Berarti Yesus tidak dibunuh karena Tuhan menentukan jangan. Berarti yang dibunuh ketentuannya Tuhan juga berlaku. Yang dibunuh adalah orang fasik, yang dibunuh adalah pengkhianat. Mana ketentuan itu? Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai ganti tebusan kepada orang yang jujur. Itu ketentuannya sudah klop, Pak. Jangan membunuh Yesus, klop. Yang dibunuh adalah orang pengkhianat. Klop, semuanya klop. Kenapa dibolak-balik kemudian? Jangan membunuh Yesus, oke. Bunuhlah yang berkhianat, oke. Ya jalankan itu. Maka Isa diangkat, yang digantikan kemudian Yesus itulah penggantinya. Orang pengkhianat. Makanya dikatakan terkutuk. Ulangan 21 nomor 23. Terkutuklah orang yang dihukum Tuhan dengan cara tergantung. Paulus pun mengaku itu. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah dia mati. Untuk itulah Yesus mati. Sebagai ganti kutuk kita dengan cara mati terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang dibunuh ini orang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Tuhan. Mana dalilnya? Ulangan 21 nomor 23. Berarti orang terkutuk inilah yang kemudian yang disembah oleh orang Kristen. Karena orang benar tidak mau Tuhan itu disalib. Orang jujur Tuhan tidak mau disalib. Orang yang tidak bersalah Tuhan tidak menginginkan. Ketetapan Tuhan, Dia Tuhan menetapkan tidak menginginkan orang yang tidak bersalah itu dibunuh. Berarti yang dibunuh ini adalah pengkhianat. Sederhana kok itu, Pak. Kita dudukkan perkara ini dengan dalil sederhana. Hanya saja kita menghargai iman Kristen.
Kristen menginginkan dosa-dosa mereka itu dihapuskan melalui persembahan manusia di atas tiang salib. Silakan aja. Tidak ada paksaan, silakan imani itu. Saya hanya memaparkan fakta kebenaran melalui Al-Quran dan melalui Bible. Kitabnya orang Yahudi dan kitabnya teman-teman saya Kristen. Silakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Silakan. Oke. Jangan membunuh ya, itu larangan Tuhan juga ya. Hormatilah ibu bapakmu dan sebagainya. Jangan berzina. Tapi apakah orang mentaati, apakah itu terjadi atau tidak? Orang melanggar semua. Jadi kalau dikatakan dalam Amsal atau Keluaran ataupun jangan membunuh dan sebagainya, tidak ada yang aneh kalau itu dilanggar. Memang itu kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan dalam arti seperti itu bisa dilanggar. Tapi kalau kehendak Tuhan dalam arti rencana kekalnya, itu tidak bisa tidak terjadi. Itu harus terjadi. Seperti misalnya Adam tidak dikehendaki itu makan buah. Dia dilarang untuk makan. Tapi kenyataannya terjadi, dia makan. Jadi kehendak Allah di situ tidak terjadi. Tapi kalau kehendak dalam rencana kekal, itu tidak bisa tidak terjadi, harus terjadi. Jadi saudara mencampur adukan antara kehendak Allah dalam persoalan perintah atau larangan yang sebetulnya bisa dilanggar dan kehendak Allah yang dia tetapkan pada minus tak terhingga yang tidak bisa tidak terjadi. Itu saudara campur adukan menimbulkan semua kekacauan. Iya, jadi gimana ya Pak? Tuhan mengatakan pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Itu harus terjadi. Berbeda kalau dikatakan hormatilah kedua orang tuamu, lalu kemudian tidak menghargai orang tua, apa balasannya? Ada. Ada, tapi bukan di sini, nanti di akhirat, di hari penghakiman. Tapi kalau yang dikatakan menggantikan orang yang benar, itu ada dalilnya jelas. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau orang yang tidak bersalah itu yang dihukum. Jangan kau tumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kalau kemudian yang ditumpahkan darahnya ini adalah Yesus, berarti dia tidak menebus dosa. Kenapa? Karena akan melahirkan dosa. Yes, Tuhan yang mengatakan jangan kau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus yang orang tidak bersalah ditumpahkan darahnya kemudian, maka yang diakibatkan adalah dosa, bukan penebusan dosa. Kecuali yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang memang ditetapkan sebagai ganti sebab dia pengkhianat dan orang fasik, maka itu bukan dosa, tetapi kutukan bagi yang menggantikan Yesus. Hanya saja yang celaka Kristen karena percaya bahwa penyaliban itu adalah tebusan dosa bagi Kristen. Padahal orang yang disalib itu hanya menggantikan orang benar, hanya menggantikan orang yang jujur sebab dia adalah pengkhianat. Tadi kita sudah membaca Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Penyaliban terjadi oleh karena kedengkian, karena kecemburuan. Mereka membuat kesaksian palsu. Ketika itu kemudian mereka bersekongkol, yang mereka salibkan bukan Isanya, tapi Yesus yang menggantikan Nabi Isa. Selesai cerita, berjalannya waktu, Paulus muncul belakangan kemudian. Tak, mengajarkan tentang penyaliban, mengajarkan tentang penebusan dosa, mengajarkan dosa waris, mengajarkan ini. Dilemparlah ke Romawi dan Yunani. Diterima, dijadikan sebagai dasar pijakan agama kekerajaan, agama kekaisaran. Resmilah Katolik menjadi agama kekaisaran pada abad keempat. Nah itu dia pada abad ketiga. Makanya saya katakan kepada Pak Pendeta, kalau mengenai penyaliban terhadap Bani Israel, itu adalah tindakan yang Tuhan berikan kepada pengganti orang yang jujur, pengganti orang yang baik. Data-data sudah saya sajikan bahwa orang yang baik, orang yang jujur diselamatkan, yang menggantikan adalah orang yang fasik. Titik, selesai permasalahan. Muncul Kristen datang kemudian, tak. Ada penyalibannya? Ada. Siapa? Ada, pokoknya namanya Yesus. Untuk apa dia mati? Untuk menebus dosa. Nah, itulah diimani, dipoles sedemikian rupa. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Paulus berselisih paham tentang Yesus. Mereka hanya berselisih paham tentang seorang nama yang bernama Yesus.
Ada yang mereka mengatakan dia sudah mati, tapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Perselisih paham. Itu yang diterangkan Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 157, mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak yakin terhadap siapa yang dibunuh. Apakah itu Nabi Isa, atau itu adalah, apakah itu Yesus anak Maria, ataukah itu adalah Yesus anak Bapa, Yesus Barabas, atau itukah Yudas? Gitu Pak. Jadi saya rasa kita tidak perlu berpanjang lebar lagi. Saya sudah paparkan datanya. Kalau Pak Pendeta kemudian mengimani penyaliban itu harus anak Maria, orang suci, orang yang kudus, ya silakan, itu hak Bapak. Tapi sayangnya itu tidak ditopang oleh dalil. Tapi kalau dikatakan pengkhianat yang menggantikan orang yang suci, orang fasik menggantikan orang yang suci, dalilnya ada. Dalilnya ada. Kemudian terakhir dari saya Pak, di dalam sebelum perjamuan terakhir, Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Lukas 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Ayat selanjutnya 51, ada seorang muda yang menggunakan kain lenan, setelah mau ditangkap lari meloloskan diri. Yang menggunakan kain lenan tadi sebelum perjamuan kudus mencuci kaki murid-murid yang seterusnya adalah Yesus. Yang meloloskan diri barusan adalah seorang yang menggunakan kain lenan. Menurut Erben, pendeta Erben, manusia PowerPoint, bahwa tafsiran bapak-bapak gereja yang melepaskan kain lenan itu adalah Markus. Padahal Markus ataupun Yohanes bin Markus atau Markus bin Yohanes, diceritakan Markus 14, semua melarikan diri. Kok masih ada Markus? Semua murid melarikan diri. Kok masih ada Yohanes? Sementara tidak ada data di dalam Bibelnya orang Kristen, Markus atau Yohanes yang menggunakan kain lenan. Justru yang menggunakan kain lenan adalah Yesus anak Maria di dalam Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang lari melepaskan kain lenan setelah ada penangkapan Yesus yang adalah KW adalah Yesus yang asli yang kabur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya bingung dengan penafsiran Bang Suma ini. Kita nggak usah nafsir. Kain lenan dalam sabar Pak, sabar. Dalam Yohanes pasal 13 bisa dihubungkan dengan orang yang melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang, dan itu orang itu adalah Yesus. Sementara ayat-ayat Alkitab semua yang lain mengatakan Yesusnya mati tersalib lalu dikuburkan lalu bangkit pada hari ketiga dan sebagainya. Jadi sama sekali tidak masuk akal bahwa itu dua ayat itu dihubungkan, dan sama sekali tidak ada hubungannya. Saya percaya memang tafsiran dari bapak-bapak gereja atau siapapun, ada kemungkinan sangat besar bahwa yang lari melepaskan kain lenannya, lari dengan telanjang itu memang Markus sendiri, dengan alasan kalau penulis yang lain rasanya tidak akan mau mempermalukan Markus. Tapi kalau Markus mau mempermalukan dirinya sendiri tidak ada masalah. Jadi tidak mungkin itu Yesus, tapi mungkin itu Markus. Saya kan masih katakan mungkin, saya tidak tahu dengan pasti karena Alkitab memang tidak menyatakan siapa itu. Tapi yang jelas pasti itu bukan Yesus. Dan kalau Yesus dikatakan menggantikan orang benar, kalau orang benar Yesus saleh, lalu gunanya apa orang benar digantikan? Orang benar ya sudah, dia masuk surga mestinya kan kalau ada orang benar. Tapi tidak ada orang benar ya. Roma 3 ayat 10 dan sampai dengan 12 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di luar Kristus tidak ada orang baik sama sekali. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat baik sama sekali. Semua kebaikannya itu nol. Karena itulah Yesus harus menjadi manusia dan menggantikan mereka, memikul hukuman dosa mereka. Karena kalau tidak, seperti saya katakan tadi berulang kali, semua dari Adam sampai kiamat akan masuk ke neraka. Oke Pak. Jadi Bapak mencoba untuk menarasikan ucapan-ucapan Paulus
yang saya katakan bahwa itu untuk orang Kristen. Tapi ketika data itu yang Anda pakai, itu dibantah sama Yesus, Pak. Bagaimana mungkin kemudian pelacur dan pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga daripada orang Kristen, daripada pendeta dan seterusnya. Yesus mengatakan Matius 21 nomor 31, sesungguhnya Matius 21 nomor 31, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga dikarenakan mereka percaya kepada Yohanes. Hanya karena percaya kepada Yohanes, pelacur, Pak, mohon maaf, pemungut cukai, rentenir lebih dulu masuk ke dalam surga. Penyaliban belum terjadi. Jadi Paulus itu hanya, ya mohon maaf saya katakan, memang dia ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi penyesat dari sejak dalam kandungan. Karena kenapa saya katakan demikian? Sebelum dia bertaubat ternyata dia sudah nabi, Pak. Kisah Para Rasul 13, benar ya? Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ jelas dikatakan ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Ternyata sebelum mengganti nama menjadi Paulus, dia sudah nabi. Tapi apakah dia nabi beneran atau dia nabi palsu? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Itu dia permasalahannya. Kalau Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu, artinya waspadalah kepada yang mengaku sebagai nabi dari sejak dalam kandungan ibunya. Kisah Para Rasul 13 itu jelas. Saulus, bukan Paulus. Saulus adalah nabi. Saulus adalah nabi, bukan Paulus yang nabi, tapi Saulus. Nah, ini sudah jelas sekali. Yesus sendiri mengatakan lebih dulu kemudian pemungut cukai masuk ke dalam kerajaan surga daripada orang-orang lain. Yesus sudah disalib agak di situ? Belum. Tapi kenapa ada orang yang lebih dulu? Henok lebih dulu masuk surga, Elia lebih dulu masuk surga. Kenapa tidak ada penyaliban? Sementara menurut Yesus tidak ada keselamatan di luar penyaliban. Mana yang benar? Antara ajaran firman Tuhan atau ajaran Paulus. Nah, inilah yang perlu dipikirkan. Ketika saya mengatakan kepada Bapak, Yesus menggunakan kain lenan. Markus tidak ada pernah menggunakan kain lenan. Kenapa ditafsirkan ke Markus? Apa dasarnya? Memang pernah menggunakan kain lenan Markus ini? Tidak kan? Tidak pernah. Siapa menggunakan kain lenan? Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 13 nomor 4. Jadi kalau di pengadilan, Pak, ada orang menuduh seseorang, tapi kita tidak tahu siapa pelakunya. Tetapi ada benda, barang bukti yang tertinggal kemudian di sana. Tertulislah di situ bahwa pelaku semalam menggunakan kendaraan bermotor dengan DD 555 AD. Kalaupun kita tidak tahu bahwa siapa pelakunya yang melakukan di TKP, tapi motor nomor DD-nya 55 AD ada di situ, maka orang akan bertanya, ini motornya siapa? Ini motornya Pak Bom-Bom. Berarti terindikasi pelakunya adalah Bom-Bom. Karena semalam orang melihat dia menggunakan motor itu. Kenapa nuduhnya ke Bang Suma? Bang Suma nggak pernah pakai motor itu. Yang pakai motor itu adalah Pak Bom-Bom. Ini tafsiran konyol. Hanya untuk menyembunyikan identitas. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Memutarbalikkan fakta. Jelas sekali Yesus yang menggunakan kain lenan, tafsirannya ke Markus. Jelas sekali Pak Bom-Bom yang pakai motor 55 AD, Bang Suma yang dituduh. Sementara di TKP yang ada adalah motor itu. Di TKP orang itu menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenan. Dan ingat Pak, di Matius 27 ada 2 orang yang dipenjara. Namanya juga sama. Namanya sama. Yang pertama Yesus, yang kedua Yesus. Yang satu Yesus anak Maria, yang satu Yesus anak Bapa. Sementara yang disembah oleh Kristen adalah Yesus anak Bapa. Anak ibu tidak. Kata Pilatus, yang mana yang harus saya bebaskan untuk kalian? Bebaskan aja Yesus Barabas, Yesus anak Bapa. Sementara Yesus anak Bapa ini adalah orang fasik. Dia adalah penjahat. Dia adalah pembunuh, dia adalah pemberontak. Sementara syarat untuk disalib dipenuhi oleh Yesus Barabas. Sementara syarat untuk disalib tidak dipenuhi oleh Yesus.
Kenapa imam-imam Yahudi mahkamah agama menginginkan Yesus anak Maria yang disalibkan? Supaya bangsanya tidak dirampas oleh Romawi, bukan supaya dosa mereka ditebus. Jadi yang jelas kemudian kita kembalikan polanya kepada Yahudi. Maka yang dihakimi adalah Yesus Barabas, sebab dia penjahat, sebab dia perampok, dia adalah orang fasik, dia penjahat nasionalis. Jadi yang ditangkap lebih dulu itu adalah bisa jadi Yudas, yang ditangkap lebih dulu itu bisa adalah Yesus Barabas, yang lari di belakangnya dengan menggunakan kain telanjang adalah Yesus anak Maria. Demikian. Oke. Coba kita lihat ya, Yohanes 13 ayat 4, kain lenan itu ya. Yohanes 13 ayat 4 mengatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Jadi yang dia pakai itu jubahnya, tapi waktu dia mau membasuh kaki murid-muridnya, dia menanggalkan jubahnya. Ya, dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Dan kalau kita baca terus, lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kain lenan itu bukan pakaian dia. Tapi lain kalau yang Markus tadi lari itu meninggalkan kain lenan, lari dengan telanjang, itu pakaiannya. Jadi sama sekali tidak cocok. Apalagi ditambah Yesusnya jelas digambarkan mati disalib. Lalu yang kedua, kok Barabas bisa diartikan anak bapak dari mana? Yesus anak Maria dan Yesus anak bapak. Ada dua Yesus. Yang saya tahu adalah Yesus anak Maria dan Yesus Barabas. Iya, Barabas ini perampok. Barabas itu bahasa Ibrani, Pak, bahasa Yunani. Barabas. Bar itu putra, Abba itu bapak. Dalam bahasa Aramaik, orang Yahudi. Apapun artinya, dia tidak mungkin anak dari bapak. Ya, arti nama itu tidak bisa diartikan orangnya betul-betul seperti itu. Anak dari bapak, tidak mungkin. Kalau dia anak dari bapak, tidak dikatakan dia perampok, penjahat dan sebagainya. Dan Pontius Pilatus jelas mau melepaskan Yesus sebetulnya, makanya dia ambil orang yang jahat sekali. Dan ini Yesus, kamu mau ya yang mana aku bebaskan? Dengan harapan mereka mau bebaskan Yesusnya, Yesus anak Maria. Tapi mereka sudah dikuasai dengan kebencian yang luar biasa. Mereka tetap ambil perampok penjahat ini yang dibebaskan. Jadi ini bukan anak bapak, tidak peduli apapun arti namanya. Dia seorang penjahat, dia seorang perampok, dia betul-betul luar biasa jahatnya. Tapi mereka tetap memilih dia dibebaskan daripada Yesusnya. Ini tidak terlepas dari pekerjaan Allah, rencana Allah. Kalau mereka mengatakan lepaskan Yesus, ya tidak ada penebusan. Tidak ada penebusan, semua orang akan masuk neraka. Lalu dalam Matius 21 ayat yang ke-31, saya bacakan 21 ayat 31 dan 32 ya. Siapakah di antara ayat 31 mulai ayat bagian B saja ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Yohanes ini Yohanes Pembaptis ya. Dia memang diutus mendahului Yesus, menunjukkan jalan kebenaran dan menunjukkan Yesus ya. Jadi lihatlah anak domba Allah dan sebagainya. Yohanes 1 ayat 29. Dan kamu tidak percaya kepadanya, tapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi arti dari ayat ini begini ya. Perempuan sundal dan pemungut cukai ini sampah masyarakat. Perempuan sundal sudah tidak usah dibicarakan ya. Ini pelacur dan pasti orang-orang yang sangat-sangat jahat di hadapan Tuhan. Pemungut cukai juga sama. Karena mereka bekerja pada pemerintah Roma, maka mereka dianggap pengkhianat oleh bangsa Yahudi. Dan mereka juga korupsi. Roma tidak mau tahu. Misalnya cukai atau pajak satu orang ini 100 rupiah. Ya sudah, pokoknya dia terima 100 rupiah. Lah si pemungut cukai naikkan itu di markup ya. Jadi 300 rupiah. 200 dia ambil, 100 berikan kepada pemerintah Roma. Jadi pemungut cukai ini orang yang korupsi, dan karena itu
dibenci sekali oleh orang-orang Yahudi. Nah, tapi orang-orang berdosa brengsek-brengsek ini, kalau dia percaya kepada Yesus, mereka masuk kerajaan Allah. Tapi sebaliknya, orang sesaleh apapun, kelihatannya dari luar sesaleh apapun, tetapi tanpa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan masuk ke dalam neraka. Mungkin Bang Suma termasuk orang yang saleh, tetapi kalau tidak ada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang Suma tetap adalah orang berdosa. Dan karena itu tidak mungkin bisa diselamatkan tanpa hal itu. Dan bukan hanya Bang Suma, saya juga. Saya orang berdosa. Saya diselamatkan karena percaya Kristus, bukan karena saya baik. Pelacur masuk surga kalau dia percaya Kristus. Tapi sebaliknya, pemuka agama manapun, kalau dia tidak percaya Kristus, dia masuk neraka. Jadi memang Yesus itu satu-satunya jalan ke surga. Dia memang mati di atas kayu salib menyediakan satu-satunya jalan. Kalau dengan perbuatan baik orang bisa masuk surga, dia tidak perlu datang apalagi mati di atas kayu salib. Suruh orang bertobat, selesai. Tidak ada perlu penebusan. Tapi dia tahu itu tidak mungkin. Orang tidak bisa berbuat baik. Dan perbuatan baik tidak bisa menutup dosa. Maka dia harus datang untuk menggantikan mereka. Memang yang bunuh dia jahat, yang bunuh dia dosa, tapi tetap itu rencana Allah supaya terjadi penebusan, dan dengan demikian ada jalan keselamatan bagi semua orang yang mau percaya. Sekian. Oke, baik. Ada satu kalimat yang menarik dari Pak Pendeta yang saya hormati, ya, mengatakan bahwa tidak ada penebusan maka semua orang akan masuk ke dalam neraka. Artinya Bapak seakan-akan memerintahkan, seakan-akan ingin mengatur Tuhan bahwa penebusan itu harus menggunakan darah manusia. Tidak ada, Pak. Di dalam Imamat 18 nomor 21 dikatakan begini, jangan kau serahkan seorang anak dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan Elohimmu. Jadi yang mempersembahkan manusia itu adalah penganut dewa Molok. Makanya Theos, dewa. Nah, kalau dikatakan di Imamat 23 kemudian, aku sendiri Tuhan yang akan menentang orang itu sebab dia mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan yang menentang itu, Pak. Sedangkan Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah atau penebus dosa, haruslah persembahan mereka itu dari hewan ternak, bukan manusia, Pak. Tapi itu kemudian menjadi manusia, lagi-lagi saya katakan ketika sampai ke mimbar gereja. Jadi kalau bicara mengenai penebusan dosa terkait dengan orang Yahudi, lembu, domba, sapi, apalagi kambing, itu penebusan dosa bagi orang Yahudi. Ini kemudian berubah setelah di meja Kristen. Yang tadinya manusia, yang tadinya domba, dirubah menjadi manusia. Makanya Yesus dikatakan apa? Inilah Yesus anak domba. Lagi-lagi Yesus dikatakan anak hewan. Padahal Tuhan tidak mau. Imamat 18 nomor 21, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Karena ternyata hanya dewa Molok yang minta darah manusia. Pencipta langit dan bumi tidak pernah minta darah manusia, Pak. Ketika Abraham dimintai darahnya anak tunggalnya, ambillah anakmu yang tunggal, serahkan, bunuh, sembelih untuk aku. Apa yang terjadi? Tuhan menggantikan dengan hewan. Tuhan minta ada Abraham mempersembahkan anak manusia,
Tapi Tuhan tidak suka dengan darah manusia. Itu hanya sebatas menguji. Maka pada saat eksekusi anak tunggalnya kemudian diganti dengan domba. Nah sekarang kok terbalik, di Kristen kok terbalik. Padahal Tuhan sudah mengatakan, Imamat 18:21, jangan kau mempersembahkan salah satu dari anakmu kepada dewa Molok. Bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 20 nomor 30, aku sendiri Tuhan yang akan melenyapkan, yang akan menentang orang-orang itu, sebab mereka mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok. Bahkan dikasih solusi. Keluaran 29 nomor 14, Yesaya nomor 6, Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Ketika mereka ingin menghapuskan dosa, maka solusinya adalah bakar daging, bakar kulit, bahkan kotoran sapi untuk menghapuskan dosa. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, mencium batu bara menghapuskan dosa. Jadi tidak ada membunuh manusia itu menghapuskan dosa. Tapi lagi-lagi kita maklumi, itu di Kristen silakan saja, tidak ada paksaan. Tapi bagi Yahudi tidak ada penebusan dosa dengan membunuh manusia. Itu adalah kutukan yang sangat luar biasa yang Tuhan murkai. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Sementara Yesus dibunuh untuk menggantikan orang Kristen, sebab Yesus tidak bersalah, sebab Yesus orang suci, sebab Yesus orang kudus. Karena tidak ada persembahan kalau tidak melalui manusia yang suci. Padahal yang diminta adalah binatang yang suci, Pak, bukan manusia yang suci. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi kami umat Islam, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, bahwa aku Allah telah memberikan syariat hukum-hukum kepada setiap umat untuk ketika mereka mempersembahkan kepada Tuhan, maka mereka akan mempersembahkan hewan ternak. Imamat 1 nomor 2 pun sama. Katakan kepada orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan hewan korban kepada Tuhan, maka hendaklah mempersembahkan hewan ternak. Islam Yahudi sama, hanya Kristen ini yang aneh, mempersembahkan dosanya mereka dihapuskan dengan mempersembahkan anak manusia di atas tiang salib. Silakan Pak, saya minum dulu. Aus. Jadi persembahan kepada dewa Moloch itu bukan untuk menebus dosa ya. Jadi mempersembahkan anak, dari mereka punya dewa saja itu sudah dosa, apalagi mempersembahkan anak kepada dewa. Mungkin untuk menyenangkan dewa itu atau untuk supaya mereka diberkati atau apapun. Ini kepercayaan pagan memang, dan Israel berulang kali jatuh ke dalam paganisme sehingga mereka melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang pagan ya. Dan itu lalu kalau Abraham membunuh Ishak itu lalu digantikan oleh domba, itu juga bukan untuk penebusan dosa. Itu kan ujian bagi Abraham ya. Dia mencintai anaknya itu lebih daripada Tuhan atau tidak. Jadi setelah dia betul-betul mau membunuh, Tuhan cegah, jangan bunuh anakmu, lalu digantikan dengan domba. Jadi itu karena hanya untuk suatu ujian, dan Tuhan tidak melakukan itu juga untuk penebusan dosa siapapun. Kalau memang penebusan dosa, kenapa dibatalkan? Jadi itu ujian, tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Kalau dalam perjanjian lama, binatang memang digunakan untuk menebus dosa. Di dalam Ibrani itu dikatakan binatang itu tidak bisa menebus dosa ya. Saya bacakan Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Cuma bayangannya ya. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa yang setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Lalu kenapa dalam perjanjian lama dikatakan menghapuskan dosa? Kalau dikatakan tidak mungkin ini,
Kalau darah domba jantan, darah binatang apapun dalam perjanjian lama dipisahkan dari darah Kristus, ini tipenya, ini antitipenya, ini bayangannya, ini penggenapannya. Kalau dipisahkan, maka sama sekali darah binatang itu tidak bisa menghapuskan dosa. Tapi kalau itu digabungkan, maka itu mengampuni dosa. Jadi orang yang percaya pada tipe dianggap percaya pada antitipenya. Orang yang percaya pada bayangannya dianggap percaya kepada penggenapannya. Jadi kalau dikatakan Allah tidak mengendaki darah manusia, saya akan tunjukkan misalnya Yesus itu Yohanes 1 ayat 29 ya. Ini kata-kata dari Yohanes Pembaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi di sini anak domba dalam perjanjian lama itu jelas digambarkan sebagai tipe dari Yesus. Yesus itu dikatakan sebagai anak domba Allah. Yesus antitipenya, Yesus penggenapannya. Lalu mari kita melihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-19 dan yang kedua ayat 18 ya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa yang betul-betul menebus itu darah Kristus. Sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat itu dalam perjanjian lamanya. Jadi itu tipenya, dan darah Kristus dalam perjanjian baru itu antitipenya. Lalu saya tunjukkan lagi Matius 26 ayat 26. Ini waktu mengadakan perjamuan kudus ya. Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, jadi tubuhnya roti dipecah-pecahkan dan menggambarkan tubuh dia yang dihancurkan untuk dosa-dosa kita. Sesudah itu yang mengambil cawan anggur maksudnya, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan ini kata-kata Yesus sendiri. Jadi siapa yang mengatakan bahwa tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa darah manusia ditumpahkan untuk mengampuni dosa? Ini kata-kata Yesus sendiri. Dan itu yang diimani oleh orang Kristen. Silakan. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan bahwasanya itu adalah iman daripada saudara-saudara Kristen. Ya. Kita tidak melarang itu apa? Kita nggak ada hak untuk mengatur itu, Pak. Tapi terkait dengan internal Yahudi, ketika berbicara mengenai persembahan, maka persembahan yang mereka persembahkan itu adalah hewan. Hewan, Pak. Dan Tuhan pun minta untuk hewan. Imamat 4 nomor 1 nomor 2, seorang imam yang melakukan kesalahan atau dosa, maka mereka diminta untuk mempersembahkan lembu jantan muda. Kemudian kalau yang berdosa itu adalah semua orang Israel, maka lembu jantan muda itu tertulis dalam Matius 4 juga. Lalu ketika kemudian di dalam Imamat 4 bukan Matius, Imamat 4 nomor 22 sampai nomor 23, jika pemuka agama mereka yang melakukan kesalahan kemudian, maka mereka mempersembahkan kambing jantan. Dan kalau yang melakukan itu dosa itu adalah rakyat jelata, maka yang mereka persembahkan adalah kambing betina. Itu Imamat 4 nomor 27 nomor 8. Ada aturan mainnya, ada syariatnya, ada hukum-hukumnya. Sedangkan kemudian yang mempersembahkan hewan manusia kepada Theos,
Itu bukan kepada Tuhan yang merujuk kepada Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi merujuk kepada dewa Molok. Itu jelas itu Pak. Makanya saya heran kalau Bapak kekeh mempertahankan itu, sedangkan Tuhan mengatakan Amsal 19 nomor 9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Mazmur 5 nomor 6 juga dikatakan, engkau membinasakan orang-orang yang suka berkata bohong, dan Tuhan jijik melihat pertumpahan darah dan penipu. Itu jelas Pak. Keluaran 23 nomor 1, jangan engkau menyebarkan kabar bohong, jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi kalau misalnya kemudian Pak Pendeta mengatakan bahwa kami orang Kristen diajarkan di dalam kitab kami begini, silakan aja Pak. Tapi kita berbicara mengenai skala Yahudi dan Tuhannya orang-orang Yahudi, tidak ada dia minta dipersembahkan kepadanya darah manusia. Itu enggak ada. Jadi rangkaian tentang materi kita pada malam hari ini sampai subuh hari ini adalah terkait dengan penyaliban. Yang pertama tadi bagi Yahudi hanya berlaku kepada orang fasik, kepada pengkhianat, orang yang terkutuk karena melanggar perintah Tuhan. Kemudian yang menggantikan pun adalah orang yang demikian adanya, fasik, pengkhianat dan seterusnya, dan orang yang jujur diselamatkan. Kemudian yang kedua tentang penyaliban ini, itu adalah sesuatu tindakan yang dimurkai oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan tidak akan mungkin meminta persembahan darah manusia, karena itu tak ada dalil. Bahkan di Imamat 21 yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan justru akan marah ketika kemudian ada orang yang mempersembahkan anaknya kepada dewa, karena hanya tertuju kepada dewa Molok. Imamat 20 nomor 3. Perintah jangan kau mempersembahkan anak manusia, tertulis di Imamat 18 nomor 21. Jadi mana yang cocok untuk Yesus? Yang mana dalilnya kira-kira yang cocok untuk Kristen? Tidak ada. Yang cocok untuk Kristen hanyalah surat-surat Paulus yang dibuat oleh Paulus. Sementara firman Tuhan yang terekam dalam perjanjian lamanya orang Yahudi yang dipakai teman-teman kita Kristen, tak ada satupun Tuhan minta darah korban manusia. Nggak ada. Tidak ada. Demikian Pak. Jadi saya katakan tadi hewan itu tipe dari Kristus ya, bayangan dari Kristus. Kalau sejak Yesus mati itu semua sudah disingkirkan karena Yesus sudah menggenapi. Dengan dia mati dia menjadi penggenapan atau antitipe dari hewan-hewan itu. Maka coba cari dalam perjanjian baru setelah Yesus mati, apakah ada orang berdosa lalu persembahkan binatang seperti dalam Imamat beberapa ayat yang tadi saudara sebutkan? Itu tidak akan ada. Jadi kalau zaman perjanjian lama berbuat dosa sembelih binatang, maka itu benar, memang itu diperintahkan. Tapi kalau sudah setelah Yesus mati orang berbuat dosa lalu sembelih binatang, bagi saya itu penghinaan terhadap penebusan Kristus. Oke, saya kira itu saja. Iya Pak, karena solusi terakhirnya itu adalah bertaubat, bukan lagi berkurban. Andai saja kemudian penebusan dosa dengan kurban Yesus, maka Yesus tidak akan pernah mengajarkan bertaubat. Bahkan Yesus mengatakan hidup kekal. Hidup kekal artinya surga. Masuk ke dalam surga artinya hidup kekal. Ya kan? Yaitu percaya bahwa tidak ada Tuhan, satu-satunya Tuhan adalah Dia yang telah mengutus Yesus, dan percaya Yesus ini adalah utusan Tuhan. Itu yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Bahkan ketika ditanya oleh seorang pemuda, wahai guru, perbuatan apakah yang bisa membuat aku masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Jangan membunuh, jangan ini, 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 jangan ini. Apa katanya? Semua sudah aku lakukan. Kata Yesus, satu lagi. Apa itu? Jual semua hartamu, bersedekah, berimpak. Kalau kamu sudah lakukan itu, ikutlah aku. Tidak ada satupun rangkaian item-item tiket masuk surga menurut Yesus di situ adalah percayalah bahwa aku akan mati di atas tiang salib untuk dosa-dosamu. Tidak ada.
Yesus menguraikan di Matius 19, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, hormati kedua orang tamu, jaga sahabat, ini dan ini. Tidak ada. Percaya aku mati di atas tiang salib, percaya aku adalah Tuhan yang bangkit. Tak ada itu, Pak. Itu hanya ada di Kristen. Makanya saya katakan ajaran Yesus ya untuk Yahudi, ajaran Paulus ya untuk Kristen. Tapi umatnya Paulus selalu mengais-ngais, kembali mengait-ngait Yesus, Musa, Abraham dikasihkan, padahal tidak ada hubungannya. Dari tadi penyaliban tak ada hubungan. Itu hanya ajaran gereja. Penyaliban di Yahudi hanya untuk orang terkutuk, hanya orang yang dimurkai. Kemudian Kristen dengan orang-orang lebih pertama mendirikan Kristen, menjadikan itu sebagai sebuah judul. Nah sekarang penyaliban, korban hewan lagi-lagi dirubah menjadi korban manusia dan seterusnya. Saya heran, tapi nggak apa-apa. Itu adalah sebuah keadaan yang saya harus lihat dengan mata kepala sendiri, bahwa ya Al-Quran tidak pernah salah dengan mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yukassirun, bahwa sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan manusia. Saya kira mungkin cukup untuk sementara, Pak Pendeta, kalau misalnya masih ada, atau Bapak masih ingin melanjutkan? Ini sebetulnya ya masih ada jawaban ya dari Matius 19. Itu bukan maksudnya Yesus mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, tapi maksudnya dia itu menyadarkan pemuda itu bahwa dia itu berdosa dan tidak bisa dia berbuat baik untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tapi saya pikir ini sudah jam 12 malam. Iya, tempat saya jam 1. Lebih baik ini. Belum kita buka sesi tanya jawab loh ini. Seru. Tapi saya permisi pergi ke belakang sebentar ya. Boleh Pak. Saking serunya ini sesi tanya jawabnya ini ya. Tertunda. Bahaya ya kalau doktrin sudah masuk ke dalam tubuh, tembus ke anus, itu nggak bisa lagi lolos. Tembus ke anus, masuk lagi Gurunda. Keluar di kuping. Kan? Aduh, bahaya. Itu ada kembarannya Bang Zuma tuh di atas tuh, Bang Erdogan. Bang Erdogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bulket. Katanya Bang Erdo mau open cam nih, mau samaan sama Bang Zuma. Coba mana? Mumpung Pak Budinya lagi ke belakang nih. Kembarannya Bang Zuma ini. Kembar labu, bukan? Kembar labu. Yang masih muda. Kembar siam. Bang Nal paling muda, udah diem. Coba Bang Erdo tunjukkan pesonamu, coba lihat. Katanya kembaran Bang Zuma nih. Udah pamer-pamer sama Umi, katanya nih Umi udah mirip belum? Kayaknya cuci muka nih Pak Pendeta nih. Seger banget wajahnya. Bisa lanjut nih ronde kedua. Ya. Pernah lihat saya kira anaknya Bang Zuma itu memang mirip. Enggak lah, hampir sebayaan sama Bang Zuma. Silakan Pak Pendeta dilanjut lagi. Ya, apa, Yuk sekarang kita masuk ini aja mungkin ya Gurunda sama Pak Pendeta. Closing langsung tanya jawab aja lah ya, karena kemalaman juga. Terlalu sudah jam 12. Satu silakan, siapa yang mau bertanya pertama? Kita nggak usah ada ini ya, kita yang 6 di ini aja gitu untuk mengejar waktu, karena di Gurunda juga udah jam 1 ini, kawan. Yuk lanjut. Terima kasih tambah jam, sudah jam 1. Iyo. Oke. Ya silakan, mungkin Ustadz Sugi mau ada pertanyaan? Silakan. Boleh. Jadi saya mendengarkan paparan Pak Pendeta Sali di dalam Mazmur 91. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat ke-12 ya, itu jelas untuk Yesus ya. Bahkan dikutip oleh Iblis dalam Matius 4 ayat 6 ya kalau nggak salah.
Iblis berkata, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tepat sekali kutipan iblis ini. Ya. Kemudian Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu, kan begitu. Nah, kalau berdasarkan nubuatan itu, seharusnya Yesus ini kan nggak disalib. Jangankan bisa disalib, bisa dianiaya, bisa diludahi, bisa ditonjok. Bahkan kakinya tersandung batu saja seharusnya tidak bisa. Apakah nubuatan ini tidak terjadi pada Yesus? Silakan Pak Pendeta. Makanya saya mengatakan itu bukan untuk Yesus ya. Udah. Bentar ya. Ini saya pernah membuat satu khotbah tentang Mazmur 91. Memang dibaca sebentar lalu, Mazmur 91 ini kelihatannya menjanjikan perlindungan mutlak atau total bagi orang Kristen terhadap bencana apapun. Dan kan orang Kristen yang pasti aman gitu ya. Itu bisa lihat dari ayat 3 sampai ayat 13, saya tidak usah bacakan. Dan ada orang-orang Kristen tertentu yang menambahkan bahwa yang mendapat perlindungan ini bukan seadanya orang Kristen, tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman dan sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Sekarang kalau diteliti, kalau tadi kelihatan sepintas lalu seperti itu, tapi kalau diteliti, pertama-tama kita melihat bahwa teks ini mengharuskan hal-hal tertentu ya. Pertama harus berlindung kepada Tuhan. Ini ada dalam ayat 1 dan ayat 9. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Manusia sering mencari bermacam-macam perlindungan. Tapi yang benar adalah berlindung kepada Tuhan. Kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Bagilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Poin yang kedua, teks-teks ini harus menyatakan keyakinan. Kita bukan hanya berlindung kepada Tuhan, tapi juga harus menyatakan keyakinan kita kalau kita berlindung kepada Tuhan. Saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya, jadi dia harus percaya ya. Kalau dalam ayat 1 pemazmur membicarakan orang ketiga, yaitu kata orang ya, maka dalam ayat 2 dia membicarakan dia sendiri atau pengalaman pribadinya. Perhatikan kata ku itu ya. Lalu yang ketiga harus mengasihi Tuhan. Ayat 14a, sungguh hatinya melekat kepadaku. Itu sebetulnya terjemahannya bukan melekat ya. Kalau dalam NIV, he loves me, ia mencintai aku. Dalam NASB, he has loved me, ia telah mencintai aku. Kita berlindung kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tentu bukan hanya karena kita takut pada bahaya, tetapi juga harus karena kita mencintai Tuhan. Yang keempat, harus mengenal nama Tuhan atau Tuhan sendiri. Ayat 14b, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nama di sini bukan betul-betul nama, tapi maksudnya diri daripada Tuhan. Ya, jadi mengenal atau mengakui atau kata Ibrani yang dipakai adalah yada, dan seharusnya mengenal. Namaku artinya diri Tuhan sendiri. Yang kelima, dia harus berseru pada Tuhan, berdoa maksudnya. Dalam ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kalau kita memang berlindung pada Tuhan dan yakin akan perlindungannya, pada waktu ada problem atau bahaya mendekat, atau pada waktu kita mengalami problem atau bahaya, maka tentu kita harus berseru kepadanya atau berdoa kepadanya. Nah, kalau 5 hal di atas ini dilakukan, maka Tuhan akan menjaga orang Kristen itu secara mutlak, sehingga tidak ada bahaya atau bencana apapun yang bisa menimpa dia, termasuk misalnya COVID-19 itu ya. Zamannya hebat-hebatnya. Tapi benarkah ini? Saya setuju bahwa kelima hal di atas harus dilakukan. Tapi apakah itu menjamin bahwa secara mutlak tidak ada bencana apapun yang bisa menimpa orang Kristen, termasuk COVID-19?
Banyak orang Kristen yang mati kena COVID-19. Jadi sekarang kita lihat pembahasan yang teliti ya. Dari Mazmur 91, bagian-bagian tertentu menunjukkan banyaknya serangan setan atau bencana bahaya dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya. Pertama dalam ayat 3, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Perhatikan kata-kata jerat penangkap burung dan penyakit sampar. Ya, ada yang mengartikan penyakit sampar menunjuk pada bahaya atau serangan setan yang terang-terangan. Jerat menunjuk pada bahaya atau serangan setan yang tersembunyi. Lalu ayat 5 dan 6, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Di waktu pedang nih, di waktu petang salah terjemahan, mestinya pada tengah hari. Ya. Ini ada hubungannya dengan yang ditanyakan Pak Pendeta? Siang atau malam, bahaya atau bencana serangan setan selalu ada. Jadi kalau saya jelaskan ini semua memang panjang. Itu dia. Ini menunjukkan bahwa tidak dijamin orang Kristen itu tidak mengalami bahaya. Jadi menjatuhkan dari hubungan baik suci itu sengaja cari bahaya, itu mencobai Tuhan dan bukan beriman kepada Tuhan. Oke, sekian dari Anda. Mungkin Satsugi bisa menanggapi satu kali, silakan. Ya kalau itu diperuntukkan juga untuk orang Kristen juga tidak tepat, apalagi dikatakan orang-orang yang betul beriman. Kita lihat bagaimana murid-murid Yesus matinya tragis semua. Paulus disalib dengan cara terbalik, Petrus mati dipenggal, ya Yohanes goreng dan sebagainya begitu. Jadi nggak cocok juga untuk Kristen. Itu cocoknya memang untuk Yesus. Makanya ketika Yesus dicobai iblis, dia mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti jangan mencobai Yesus Tuhan, bukan. Maksud Yesus adalah jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada dirinya. Begitu Bang Kores. Terima kasih. Oke, mantap. Satsugi silakan Pak Pendeta. Saya justru mengatakan memang ini tidak berarti orang Kristen dilindungi secara mutlak. Saya justru mengatakan demikian kok. Seakan-akan jawaban tadi mengatakan saya menganggap dilindungi mutlak. Saya tidak percaya Kristen dilindungi mutlak. Bisa sekali dibunuh, bisa sekali mengalami bahaya, kecelakaan, mati, atau apapun, tentu bisa. Makanya iblis itu menggunakan ayat ini untuk supaya Yesus meloncat. Ya secara implisit itu menafsirkan secara salah ayat ini. Wow. Tanggapannya Bang Bima. Tanggapan Bang Bima. Silakan Guruna. Tadi saya rasa dengan ucapan yang sama dari Pak Pendeta ya. Saya katakan ya kalau diakui Yesus itu anak Elohim, Mazmur 91 untuk anak Elohim, ya sudah. Tergantung ya sekarang bagaimana Anda menyikapi, apakah anak Elohim itu dibunuh atau justru anak Elohim itu diselamatkan. Itu aja, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Silakan. Mantap. Ini dilanjut ya atau ke penanya berikutnya? Penanya berikutnya. Oke, siap. Silakan penanya berikutnya yang sudah menyiapkan pertanyaan mematikan logika. Siapa? Akhi Imam Samudra, Bang Erdogan, Bang Bulu, Nal. Tapi ada? Kalau bertanyanya kepada pendeta kita, mending nggak usah, istirahat aja kita. Iya, itu kasian dia. Beliau mau istirahat. Oke. Ya wes lah. Banget ya. Jam 1 Bang, itu kasihan Pak Pendeta itu. Iya. Nggak masalah. Nanti besok-besok lagi Pak, misalnya. Oh nggak apa-apa kalau gini aja ya supaya. Katanya Pak Buas ini gini loh, kalau udah jam segini malah susah tidur lagi nantinya. Tapi nggak apa-apa. Kalau capek Pak Pendeta Buas boleh istirahat dulu. Belum capek. Oh belum ya, silakan Pak. Kalau ya udah gini aja, kita closing dulu untuk topik penyaliban tadi. Nanti kita lanjut bertanya jawab dengan Pendeta Buas ya kawan-kawan. Gimana Umi kalau kayak gitu? Oke. Saudara mantap ya. ADL, syukran, antum luar biasa. Ya wes atau kalau begitu silakan.
Ya, kalau gitu yuk kita closing statement dulu untuk tema penyaliban kita kali ini, ikhwan. Terima kasih untuk para narasumber, kalian luar biasa dalam keilmuannya dan kalian luar biasa santunnya. Semoga ini menjadi contoh dalam perdialogan di masa depan. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Pak Pendeta, waktu aku berikan. Oke, jadi memang itu rencana Allah, sudah ketentuan Allah. Dosa terjadi, Adam jatuh dalam dosa, semua dosa. Saya pada saat yang sama dia juga merencanakan penebusan dalam Kristus, dan itu mengenapi. Pak Pendeta, noise deh, ada lagu-lagu deh. Nanti nggak apa-apa, diulang aja. Apa? Ada lagu-lagu. Kok ada lagu-lagu ya? Itu lagu apa? Lagu Thailand. Cek. Nggak dengar aku. Udah, mana? Oke, sip, lanjut. Silakan Pak Pendeta. Diulang aja. Oke, jadi semua orang berdosa itu ditentukan Tuhan dan memang terjadi, dan karena itu butuh penebus dosa. Tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang benar kecuali Yesus. Jadi semua orang butuh penebusan dosa, dan orang tidak bisa berbuat baik. Perbuatan baik kalaupun bisa dilakukan tidak bisa menutupi dosa, dan karena itu laki-laki semua orang harus punya penebus dosa. Kalau punya penebus dosa, sejahat apapun dia, seperti pelacur, pemungut cukai, juga penjahat yang mati di samping Yesus yang bertobat itu, dia dijamin akan masuk ke surga. Tapi sesaleh apapun sebaliknya, orang itu mau rohaniwan dari pihak Islam atau dari Kristen atau dari Hindu atau dari Buddha, apapun kesalehannya, bagaimanapun dia tetap punya dosa dan bahkan banyak, dan tanpa juru selamat dan penebus, maka dia akan berakhir di neraka selama-lamanya. Sekian dari saya. Wah, mantap. Kita kasih aplaus dulu. Mantap Pak Pendeta. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk semangatnya dalam diskusi kita kali ini. Kami nantikan diskusi tema keempatnya. Silahkan dicari untuk Gurunda dan juga Pendeta Buas. Gurunda, waktu dan tempat. Berangkat. Ya. Oke, baik. Kalau kita di Islam ini sama seperti pengakuan Yesus sendiri ya, di dalam di dalam kitabnya teman-teman kita Kristen tertulis di Yohanes 5 nomor 29 bahwa manusia akan dibangkitkan kemudian untuk dihakimi. Nah, tujuan penghakiman ini adalah untuk menilai antara perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya. Penghakiman. Kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi semua perbuatan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Dan juga hal ini dikatakan kemudian bahwa apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya para nabi menerima aturan, menerima hukum-hukum, menerima ketetapan dengan syarat tertentu bahwa untuk memasuki kerajaan Allah, dalam hal ini adalah surga, manusia itu harus tunduk berserah diri kepada aturan-aturannya. Untuk itulah para nabi diutus, untuk itulah kitab-kitab diwahyukan untuk mengajarkan kepada manusia mana yang hendak manusia harus lakukan, mana yang tidak. Untuk itulah kemudian kenapa Adam jatuh ke dalam percobaan untuk membedakan antara jahat dan baik, karena antara jahat dan baik inilah yang akan menjadi patron penghakiman kelak di tengah-tengah manusia di hari kebangkitan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 48 bahwa barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi ucapan-ucapan Paulus, ucapan-ucapan Markus, ucapan-ucapan Matius dan seterusnya itu tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah segala firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel untuk Israel. Itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 bahwa tak ada seorang pun ahli kitab kelak yang tidak beriman kepada dia, pada Nabi Isa,
melainkan sebelum matinya dia beriman kepada Nabi Isa. Bahwa apa yang diucapkan ketika ia datang, aku adalah utusan Tuhan, aku adalah Rasul Tuhan, dan seterusnya, tidak ada yang sampai kepada Tuhan melainkan melalui aku, itu semuanya benar. Oleh karena itulah ketika Yesus datang, harusnya teman-teman menjadikan Yesus itu sebagai patron, sebagai contoh. Apa yang Yesus ajarkan itu yang dilakoni. Jangan melakukan sesuatu mengatasnamakan Yesus, tetapi yang dilakukan itu bukan Yesus ajarkan. Misalnya menyembah Yesus, itu Yesus tidak pernah ajarkan. Nah, saya kira begitu ya, bahwa di Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Segala sesuatu, siapapun itu yang melakukan suatu kebaikan walaupun kecil sebiji zarah, maka akan dibalas oleh Allah. Begitupun dosa, sekecil apapun dosa itu akan dibalas oleh Allah, kecuali manusia bertaubat dari dosa-dosanya, lalu kemudian mengisi masa-masa setelah bertaubat ini dengan kebaikan-kebaikan. Demikian. Masya Allah. Barakallahu Gurunda. Bang Kores, sedikit ini ya. Iya, sok. Jadi teman-teman, hari ini Bang Zuma sama Ustadz Buas, besok kita malam minggu, kita weekend dulu, kita nge-jam dulu bareng. Ada dari Anima Band ya, ada juga dari Giover Band. Nah, ini kebetulan band Anima ini sekarang sudah berganti nama jadi Atas Nikmat Allah ya, Atas Nikmat Allah. Jadi ada rencana Kang Luki dari Anima Band, juga Bang Stanley Mu'alaf dari Diover Band, mereka akan berdakwah lewat lagu seperti itu. Dan insya Allah besok kita di sini malam ya, jam 8 malam kita mulai. Oh, mantap. Judulnya, temanya ngejam bareng Anima dan Diover Band. Ya, jadi Anima sekarang sudah mulai ke religi, Diover Band juga karena beliau sekarang sudah menjadi seorang mu'alaf, makanya sekarang mereka sedang merilis lagu-lagu rohani seperti itu. Insya Allah besok kita santai dulu sejenak sebelum nanti kita selanjutnya menampilkan Bang Zuma versus sekali lagi Pendeta Esra Soru seperti itu. Jadi besok Bang Zumanya biar ngejam dulu bareng mantap Umi Dini seperti itu. Bagus. Oke, mantap. Oh, berarti 2 hari lagi ya Gurunda sama Pendeta Esra Soru itu jam 8. Kalau tidak di akhir bulan di tanggal 2 Februari beliau mintanya. Akhir bulan tanggal 31 berarti. Sebaiknya Mican pastikan dulu kepada Esra ya, karena dia ngomong kepada saya minggu kedua Februari. Tapi kemarin bilang ke aku tuh mudah-mudahan ada waktu makanya, di lebih baik akhir bulan. Kok beda info kepada Mican dan kepada saya, kok rasanya beda. Bisa dikontak ulang itu. Bisa nanti. Pak Buas siap-siap ya, sesi keempat apa yang akan ditemakan nanti. Repotnya saya mulai bulan Februari tanggal 1 itu ada tambahan pelayanan sehingga ya suka cari waktu tapi ya bisa dicarikan lah waktunya, cuma ya mantap, agak suka emang ini kok Pendeta dialog sama Gurunda itu ngangenin gitu loh, ngangenin dialog sama Gurunda. Emangnya Bang Juma bisa tanggal-tanggal itu bukannya mau ke Malang? Rencananya Malang ya. Tapi belum final juga. Ya wes, atau kita closing dulu ya sebelum kita lanjut. Bukan ngangenin, ketagihan. Kalau diskusi sama Bang Zuma itu ketagihan ya, Pak Pendeta ya, betul ya. Nyandu. Jadi teman-teman jangan sampai ada dari bawah ada 1 versus 8 enggak, kita di sini diam kok ya. Jadi hanya Bang Zuma sama sama Pendeta Budi saja yang bicara di sini. Dan tadi juga Umi sudah menawarkan sebelumnya, Pak Pendeta kalau misalkan mau nanti undang teman silakan naik saja. Tapi Pak Buas sudah bicara, nggak apa-apa saya saja gitu lah ya. Jadi nggak ada di sini, tidak ada keroyokan, nggak ada lah istilah keroyokan. Yang Beli itu bertugas untuk memasukkan perdebatan ini ke YouTube live, saya nggak ngerti lah gimana. Jadi, gitu. Makanya nggak bisa ajak dia. Dan yang ada gunanya dia nggak ikut berdebat.
Nanti ada bisa di ini diambil deh Bang Zuma. Bang Zuma itu nge-live biasanya. Nge-live ya Bang ya tadi ya? Iya, iya. Nanti bisa dilihat di itu Bang Zuma aja Pak Buas kalau mau. Juga live di YouTube juga. Oh udah Oh live. iya. Alhamdulillah. Apa nama YouTube-nya kasih tahu dong. Jadi supaya kawan-kawan Budi Kristen Asali. ini. Channelnya Oh Budi oke. Asali. Itu ya Ikhwan ya, Budi Asali Channel ya. Ikhwan lagi. Ya saudara Kristen silakan di follow ya channelnya Pendeta Budi Asali. Karena argumen beliau itu cukup, aku bilang cukup tebel ininya gitu. Redundansinya. Semangat. Di ini juga di follow juga ya, di follow juga nih. Udah bilang Ustadz Buas akunnya. katanya. Iya tadi Umi keceplosan, mudah-mudahan insya Allah nanti kayak Aminin. Pak siapa tuh kayak siapa? Kayak pas. Bukan pendeta. Oke. Kok kayak Pak? kayak Pak Dance Momek jadi ustadz nanti, insya Allah mudah-mudahan. Ini ada yang banyak buat Ustadz Buas ini. Ustadz Buas. Dialog keempat pakai peci nanti ini Pak Buas. Ustadz Buas. Tinggal aminin Ya, Ustadz Ustadz Pak Buas Pendeta. ya. Silakan ini. Kalau saya jadi Muslim, saya malah tambah nggak bisa tidur. Papa jaga kesehatan Ustadz Buas. Nggak apa-apa kalau mau istirahat nggak apa-apa, tapi kalau misalkan nggak, katanya kalau udah kelewat jam segini nggak bisa tidur ya silakan mau ngobrol-ngobrol dulu seperti itu. Bang De juga kalau tanya jawab boleh, tapi kalau tidak ada tanya jawab ya saya turun. Iya, Oke, kalau begitu mantap. Ya, kalau begitu kita closing dulu ya. Demikianlah Ikhwani Fisabilillah. Topik tentang penyaliban yang dibawakan oleh kedua narasumber kita dari Islam tentunya Gurunda yang kita sayangi dan hormati, Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas, dan juga dari pihak Kristen adalah Pendeta Buas yang penuh kasih Ikhwan, dan juga dengan argumentasinya yang banyak dalil yang digunakan ya. Kita patut apresiasi dan hargai, dan semoga perdialogan ini langgeng ya Ikhwan dan dicontoh oleh room-room yang lain gitu, karena harusnya beginilah dialog itu, tanpa hujatan, tanpa makian. Hanya ada data. Oke, mantap, itu saja paling yang aku sampaikan sebagai moderator dadakan. Semoga manfaat untuk apa yang kita sampaikan, dan kalau ada kesalahan kata dari kami itu datangnya dari kami pribadi, tapi kalau kebenaran yang kami sampaikan kepada kalian semua itu benar-benar benar, maka itu datang dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ikhwani Fisabilillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Allahu teman-teman Akbar. kalau yang mau melanjutkan ini tanya jawab dengan Pak Pendeta silakan. Karena Ya. Pak Buas katanya nggak ngantuk. Ya, Oh iya, silakan. tadi Bang Samudra tuh yang minta waktu 15 menit ngobrol sama Pak Buas, silakan. Oke. Pak Ustadz Buas, selamat pagi. Terlanjur keceplosan kok si Umi kok. Amin. Pak, aku minta dijelasin dong Pak. Yohanes 7:33. Ya 7:33. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ya memang ini Yohanes 7, bentar lagi dia nanti akan disalibkan, dia tidak akan bisa bersama dengan mereka lagi. Dia akan pergi, memang mati, bangkit, naik ke surga. Dia akan pergi kepada Dia yang mengutus dia, yang mengutus Yesus. Kamu akan mencari aku tapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Jadi memang mereka tidak bisa saat itu langsung pergi ke surga, tidak bisa, belum waktunya kan. Nanti kalau mereka sudah mati baru bisa bertemu dengan Yesus di surga. Ya Ikhwan, itu Gurunda tidur ya Ikhwan ya. Jadi nggak apa-apa. Biarkan guru udah tidur dulu lah. Coba silakan istirahat. Iya, saya masih belajar. Lanjut. Saya nyimak. Ini berarti yang 7:33 ini. Tapi tanggapin aja untuk topik yang di ini. Lanjut. Saya nyimak aja dulu sebentar. Oke, siap Gurundaku. Ikhwan, ini udah nggak pakai moderator ya. Silakan tertib dan teratur. Mantap, lanjut. Iya, bebas aja.
Terima kasih jawaban Ustadz Buas karena di sini sudah jelas ya. Akan pergi kepada yang mengutus, berarti sudah mengakui. Terima kasih. Yang lain monggo silakan. Aduh, bolehkah saya ini sebentar? Oh, silakan guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerja woi, bukan tidur mulu dari tadi kerja. Siap. Saya mendengarkan hari ini, saya belajar aja. Terima kasih Bang Juma, terima kasih guru-guru saya yang lain. Ini Pak Budi Asali, ini saya bertanya boleh ini? Ya. Boleh ya? Saya ingin bertanya sedikit. Mungkin agak out of context, tetapi saya selalu menggunakan nas dan dalil, Pak. Pak, boleh kita ke ini masalah keledai, boleh Bapak? Karena kemarin ada menjadi perdebatan masalah keledai ini nggak sia-sia. Keledai apa ya? Iya, gini, di dalam Matius 21, Pak. Matius 21. Iya. Ya, saya akan membawa 4 kitab ya. 19. Ya, akan saya bawa semua ini, Matius ini. Ya, ayat berapa? Matius 21 1 sampai 3. Ayat 2 aja dulu, Pak. Ayat 2. Ayat 2 aja dulu, Pak. Iya. Saya bacakan ke Bapak lagi baik hati saya, Pak. Ya. Kata Yesus gini, Pak. Pergilah ke kampung yang ada di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Keduanya, Pak. Baik. Saya masuki ke dalam Markus 11, Pak. Kata Yesus di ayat 2, di nomor 2-nya, pergilah ke kampung yang di depan itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Yang anehnya lagi gini, Pak, di dalam Yohanes 12, di dalam Yohanes 12 ayat 14 atau nomor 14, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Saya cukupkan di situ. Lukas 19 gini lagi, Pak. Lukas 19 nomor 30, kata Yesus, pergilah ke kampung yang di depan itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Udah, Pak. Pertanyaan saya gampang, Pak. Saya hanya bertanya satu dulu, Pak. Pertanyaan saya, apakah 2 keledai atau hanya seekor keledai, Pak? Karena kitab suci itu harus bisa kita validasi, Pak. Yang ayat Matius tadi, Matius berapa? Matius 21. Matius 21 nomor 2. Ayat 2. Bentar ya. Boleh. Saya carikan, saya enggak bisa mengingat, saya carikan dalam tulisan saya sendiri. Boleh. Matius 21. Matius 20, Matius 7. Ini memang kelihatan bertentangan ya, kelihatannya ya. Ini saya berikan, saya bacakan tulisan saya sendiri ya. Boleh. Penjelasan tentang hal-hal yang kelihatannya bertentangan. Dalam ayat 2 dan 7, ini dari Matius 21 tadi ya, diceritakan tentang keledai betina dan anaknya. Dalam bahasa Yunani disebutkan onon. Onon itu a donkey atau keledai, dan polon itu a goat atau anak keledai. Dalam Markus 11 ayat 2 digunakan kata-kata keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Dalam bahasa Yunania disebutkan polon atau a goat, yaitu anak keledai ya. Istilah Yunani yang sama terdapat lagi dalam Markus 11 ayat 4 dan ayat 7. Lalu dalam Lukas 19 ayat 30 juga digunakan kata-kata keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Dalam bahasa Yunaninya juga digunakan istilah polon atau a goat atau anak keledai. Istilah bahasa Yunani yang sama digunakan dalam Lukas 19 ayat yang ke-33. Dalam Yohanes 12 ayat 14 digunakan kata-kata keledai muda. Dalam bahasa Yunani disebutkan onarion,
young donkey. Jadi keledai muda, itu terjemahan dari NIV dan NASB. Tapi Yohanes 12 ayat 14 itu menggenapi nubuat yang dikutip dalam Yohanes 12 ayat yang ke-15, dan dalam Yohanes 12 ayat 15 itu disebutkan anak keledai. Dalam bahasa Yunani-nya digunakan polon onu, donkey's colt atau anak keledai. Pertama, poin A, Matius menceritakan tentang dua binatang, yaitu keledai dan anaknya. Tapi Markus, Lukas maupun Yohanes hanya menceritakan tentang satu binatang, yaitu anak keledai. Pengharmonisannya, saudara, menurut saya ya, sebetulnya ada dua binatang, tapi Markus, Lukas, dan Yohanes hanya menyoroti salah satu saja, yaitu anak keledainya, karena binatang itulah yang ditunggangi oleh Yesus. Dan itu sering terjadi ya, ada satu orang buta, ada dua orang buta, atau satu orang kerasukan setan, atau dua orang kerasukan setan. Jadi bisa saja dua, tapi yang penulis Injil yang satu itu menceritakan hanya yang satu. Nah, karena yang satu mungkin lebih parah gitu ya, kerasukan setannya. Jadi di sini memang ada dua binatang kalau menurut Matius, tapi Markus, Lukas, dan Yohanes hanya menceritakan satu, yaitu anak keledainya, karena itu yang ditunggangi oleh Yesus. Sekarang poin B, betulkah Yesus menunggangi anak keledainya dan bukan induknya? Kalau dilihat dari Markus, Lukas maupun Yohanes, maka jelas sekali Yesus naik anak keledai. Karena memang mereka bertiga hanya menceritakan tentang anak keledainya saja. Tapi dalam Matius 21 ayat 7, Kitab Suci Indonesia menerjemahkan, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Tapi terjemahan ini tidak tepat. Seharusnya adalah seperti terjemahan dari NIV yang berbunyi, they brought the donkey and the colt, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. Mereka membawa keledai dan anaknya, meletakkan pakaian-pakaian mereka pada mereka, dan Yesus duduk pada mereka. Dari ayat ini kelihatannya Matius menceritakan Yesus menaiki kedua binatang itu. Nah, sekarang pengharmonisannya ada beberapa kemungkinan. Harus diakui ini ayat cukar ya. Jadi ada beberapa penafsiran. Calvin dalam tafsirannya tentang Yohanes 2:14 berkata, ketika Matius mengatakan bahwa Kristus duduk di atas keledai betina dan anaknya, kita harus memandangnya sebagai suatu sinektegi. Sinektegi itu adalah suatu gaya bahasa di mana yang sebagian mewakili seluruhnya atau sebaliknya. Seluruhnya mewakili sebagian. Ya, jadi kalau duduk di atas dua-dua itu sinektegi. Jadi seluruhnya tapi mewakili sebagian. Ya, jadi itu penjelasan Calvin. Yang kedua, kata Yunani yang diterjemahkan on them pada mereka adalah epauton menggunakan huruf omega atau U panjang. Ada yang berkata bahwa seharusnya kata Yunaninya adalah epauton menggunakan huruf omega atau U pendek, yang berarti on it, bukan on them. Ya, ini penjelasan yang kedua. Yang ketiga, kata them atau mereka dalam Matius 21 ayat 7 itu bukan menunjuk kepada keledai dan anaknya, tetapi menunjuk pada pakaian-pakaian yang diletakkan pada anak keledai itu. Bandingkan dengan terjemahan dari NASB, and brought the donkey and the colt and laid on them their garments, on which he sat. Dan membawa keledai dan anaknya dan meletakkan pada mereka pakaian-pakaian, di atas mana ia duduk. Ya, jadi them itu pakaian-pakaian. Dengan demikian maka Matius tidak memaksudkan Yesus menunggangi kedua binatang itu. Itu memang sesuatu yang mustahil. Masa duduk di atas dua keledai itu bagaimana maunya? Yesus hanya naik pada anak keledainya. Lalu poin C, kalau Yesus memang naik anak keledainya saja, lalu bagaimana dengan Matius 21 ayat 5 yang mengatakan mengendarai seekor keledai, onon bahasa Yunaninya, seekor keledai beban yang muda. NIV menerjemahkan a colt, polon, the foal of a donkey, colt atau polon, anak dari keledai. King James, and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass, dan duduk pada keledai, dan colt, anak dari keledai. Jadi ayat 5 ini lagi-lagi kelihatannya menunjukkan bahwa Yesus menunggangi kedua binatang itu. Juga Zakaria 9 ayat 9 yang dikutip oleh Matius 21 ayat 5 secara hurufiah berbunyi sebagai berikut.
and riding on a donkey and on a colt full of a donkey. Dan naik seekor keledai dan pada colt, anak dari keledai. Penjelasan kata V dalam bahasa Ibrani maupun kata kai dalam bahasa Yunani memang bisa diterjemahkan and, artinya dan, tetapi juga bisa diterjemahkan even atau that is atau namely, yaitu. Kalau dalam Matius 21 ayat 5 dan Zakaria 9 ayat 9 kata-kata diterjemahkan even atau that is atau namely atau yaitu, maka jelas ayat itu tidak menunjukkan bahwa Yesus menunggangi kedua binatang itu. Bandingkan dengan terjemahan dari Matius 21 ayat 5 versi NASB, and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a beast of burden. Dan naik keledai yaitu pada colt, anak dari binatang beban. Udah Pak? Saya kira ya cuma itu saja. Ya. Padahal Pak Budi Asali pertanyaan saya simpel. Habis Pak. ini saya bertanya ya. Boleh silahkan. Karena Anda itu belum kita masuki ke Zakaria 99 Pak ya. Karena ada kata komor di sana dan ahyar di sana. Saya belum membahas secara literal teks dan original teksnya. Karena ada kata komor dan ahyar di sana. Kalau yang saya pakai KJV, King James Version, nanti kena lagi Bapak Sil. Baik. Gini Pak. Saya agak sedikit tergelitik ketika di jam 00.36 waktu Indonesia bagian Barat Anda mengatakan seperti ini, anak keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Pertanyaan saya menjadi simpel. Menurut Pak Budi Asali sendiri, yang manakah yang ditunggangi oleh Yesus? Itu aja. Saya sudah katakan ini ayat sukar, jadi ada banyak penafsiran. Enggak, menurut Pak Budi Asali saja. Beberapa penafsiran tuh yang mana yang benar saya tidak bisa memastikan. Jadi sampai sekarang belum bisa dipastikan keledai anak keledai kah atau induk keledai kah? Nggak bisa, saya nggak bisa. Baik, berarti Pak Budi tidak bisa. Saya tidak akan melanjut. Baik, saya tidak akan melanjut. Hari ini dengan menggunakan buku-buku penafsiran, tapi ada banyak ya ayat yang memang tidak bisa dipastikan yang mana yang benar gitu. Baik. Sudah Pak, berarti saya tidak akan melanjutkan kepada Yesaya 99 karena nanti nggak akan nyambung ke sini kalau saya bawa komor dan akhir di sana. Saya bawa call dan fold di sana karena tadi Anda turut menyinggung KJV King James Version. Kebetulan saya hafal punya King James Version yang Zakaria 99 itu. Baik, saya lanjutkan kepada saudara yang lain karena Pak Budi tidak bisa menjawab tadi ya pertanyaan saya. Silahkan saudara yang lain. Ya, terima kasih. Mohon izin dulu guruku semuanya. Ana mau undur diri dulu. Terima kasih buat guruku Zuma, Ustadz Sugi, Bang Gores, Bang Nal dan Bang Erdo. Sama-sama Bang Samudra. Sehat-sehat ya Ustadz Buas. Terima kasih. Kok jadi Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Umi ya, host. Oke. Pak Budi Asali, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ini ada yang menggelitik saya juga nih Pak. Saya mau bertanya kepada Pak Pendeta ini. Terutama di Matius 3, 16, nomor 16, 17. Di sana dikatakan Pak Pendeta, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah pertanyaan singkat aja dulu Pak Pendeta. Yang berkata ini siapa Pak Pendeta dan yang mendengarkan siapa? Yang berkata Bapak ya. Yang berkata Bapak, yang mendengarkan? Nggak disebutkan, yang semua mungkin mendengar. Tapi yang pasti terdengar gitu ya? Iya. Ya, gini Pak Pendeta, kalau disandingkan ayat ini dengan Yohanes 5:37, ini bagaimana nih Pak Pendeta? Di Yohanes 5:37 dikatakan, Bapak yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengar. Nah ini gimana nih Pak Pendeta? Yohanes 5. Yohanes 5:37. 37.
jika disandingkan dengan Matius 3, 16, 17 ini. Oke, sebentar saya cari lagi dalam tulisan saya. Ya, silakan Pak Pendeta. Yohanes 5:37. Lima, 37. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, betul. Dan berpendapat bahwa arti bagian ini sederhana saja. Kamu sama sekali tidak mengenal Allah. Gimana Pak Pendeta? Jadi Calvin berpendapat arti dari bagian itu adalah kamu sama sekali tidak mengenal Allah. Ya, artinya kan tidak pernah mendengar suaranya, ya tidak bisa mengenal. Padahal jelas nih Pak Pendeta, kayaknya tidak perlu penafsiran ini di Yohanes 5 di nomor 37 ini. Bapak yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengar dan rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Artinya kan bukan Bapak tidak ini bisa, kan ya, memang tidak bisa pernah, didengarkan suaranya. Tidak pernah, bukan tidak bisa ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, artinya kan tidak ada manusia yang bisa mendengarkan suaranya. Nah, kok tiba-tiba di Matius 3, 16, nomor 16, 17, kok terdengar suaranya gitu? Nah ya, makanya tidak Calvin mengartikan kamu sama sekali tidak mengenal Allah, gitu loh. Bukan betul-betul diartikan secara hurufiah seperti itu. Jadi kalau disandingkan dengan Matius 3, 16, 17 ini, artinya kalau terdengar itu artinya mengenal Allah gitu. Sama aja Pendeta, bertentangan juga dengan Yohanes 5:37 jadinya. Yang dalam Matius 3 memang suaranya terdengar. Iya. Tapi yang di sini tidak pernah mendengar suaranya dan sebagainya, artinya kamu sama sekali tidak kenal Allah. Iya, makanya kalau kita sambungkan dengan pendapat Pak Pendeta itu berarti di Matius 3:16 ini artinya mengenal Allah jadinya karena terdengar. Nah, itu hanya berlaku di sini. Ya, itu pun apapun jawaban Pak Pendeta, silakan, itu kan hak Pak Pendeta untuk menjawab. Ya. Dan saya juga tidak akan memaksakan. Silakan yang lain atau Gurunda. Iya, lanjut. Masih ada yang mau bertanya? Bang Erdo masih mau tanya? Ini ada Ambas Ji, selamat pagi dari Muslim dari Kristen, Bang. Ambas Ji. Numpang tidur doang ya? Kayak gantian dulu deh kalau gitu. Kelamaan nyimak di bawah, tertidur dia. Bahkan biasa ada yang naik ngorok kan. Ya, ini Bang Riko mau promosi dulu, silakan Bang Riko. Ngopi, Allahu Akbar. Mau promosi dulu, silakan Bang Riko. Ngopi. Hati-hati nongol singa nanti ngopi ngantuk. Bang Riko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah dinaikkan. Inilah kebahagiaan yang tak terhingga ya ketika saya dinaikkan. Terima kasih Umi Dini, terima kasih semua. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung sedang mempromosikan cemilan kami yang kami jual dari Komal ke Komal ya. Tentu saja makanan ini halal ya. Kami jual empek-empek sutra ikan tenggiri, ada kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon tenggiri, ada abon tenggiri, peletek cumi-cumi, dan stik cumi lada hitam.
Yang berminat silakan follow dulu, lalu WA kami aja langsung ke yang ada di bio ya, karena saya sudah tidak bisa lagi membalas DM karena saya melakukan pelanggaran apa saya nggak tahu. Saya kirimkan ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Abu Dhabi, Brunei Darussalam, melalui Lion Parcel, Cicepat dan JNT. Insya Allah amanah dan halal. Tidak bisa COD, langsung via transfer. Bang Zuma tambahin dikit. Iya teman-teman, ada mamanya anak-anak itu di bawah. Iya, Bagi kenapa rekan-rekan baru ini ya? sekalian, Baru bangun kayaknya. silakan teman-teman sekalian yang ingin cemilan ya dari Bang Riko. Dia menjual beberapa macam cemilan. Ada peletek, ada abon juga, ada apa lagi ya? Ada kerupuk, ada kerupuk, Masya ada Allah, pastel, jazakumullah dan khairan seterusnya. kasiron, Ya. mamanya anak-anak. Jadi kalau Mamanya misalnya- anak-anak jadi ikutan. Kalau ada yang mau pesan silakan ya ke bio saudara Riko. Di sana tersedia nomor kontak yang bisa dihubungi. Terima kasih. Terima kasih Bang Zuma dan juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memberikan bingkisan kepada para debater, kami tunggu ya. Insya Allah amanah. Amin. Amin, amin. Ini mamanya anak-anak kayaknya baru bangun. Kakak dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Umi nggak dibaca-baca tuh, dia kayaknya checklist 1 terus. Oke teman-teman silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta. Izin saya bertanya satu kepada Pak Pendeta. Ya. Ada orang yang minta giftnya kembali. Ini yang mau saya tanyakan ini Pak Pendeta Budi itu tentang Matius 21 ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Tentang mengutukkan pohon ara itu. Iya, ini judul perikopnya Yesus mengutuk pohon ara, Pak Pendeta. Ya. Di sini saya bacakan dulu mungkin ya. Pada pagi dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Yesus katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyongnya menjadi kering? Yesus menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan itu juga akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pertanyaan saya Pak Pendeta Budi ya. Yang pertama terkait dengan pohon ara. Yang mau saya tanyakan pertama, apakah Yesus yang diyakini di dalam Kristen itu sebagai Tuhan tidak tahu bahwa pohon ara pada saat itu sedang tidak berbuah? Satu. Yang kedua, bagaimana tentang ajaran atau hukum kasih yang dibawa oleh Yesus, sementara dia sendiri tidak bisa menahan kekesalannya, rasa kesalnya. Yang semula dia lapar, berharap dapat makan dari buah pohon ara, tetapi ternyata pohon ara tidak berbuah. Lalu dia kutuk pohon ara tersebut. Nah, bukankah sebagusnya dia maafkan pohon ara yang tidak bersalah, lalu mengubahnya daripada mengutuknya agar menjadi kering? Alangkah baiknya
dikutuk ataupun diminta ataupun dijadikan supaya pohon ara itu berbuah? Silakan Pak Pendeta, terima kasih. Ini memang sungguh-sungguh terjadi, jadi bukan perumpamaan dan sebagainya. Tapi sekalipun ini sungguh-sungguh terjadi, ini adalah suatu perumpamaan yang diperagakan. Jadi biasanya dia memberikan perumpamaan yang diucapkan. Tapi di sini perumpamaan yang diperankan atau diperagakan. Jadi berbeda dengan hal-hal yang lain di mana dia membicarakan perumpamaan yang diucapkan. Dan dalam Perjanjian Lama ada cukup banyak perumpamaan yang diperankan atau diperagakan ini. Saya berikan contohnya, misalnya dalam Hosea pasal 1 ayat 2, lalu ayat 4 sampai 9 dan pasal 3 ayat 1 sampai 3. Hosea disuruh kawin dengan seorang sundal. Pemberian nama bagi anak-anak Hosea, dan Hosea disuruh mengambil atau membeli istrinya kembali. Semuanya diperintahkan oleh Allah supaya melalui peristiwa itu terjadi suatu perumpamaan yang diperankan yang bisa mengajar bangsa Israel. Sekarang arti dari perumpamaan yang diperagakan ini ya, saya menganggap orang Yahudi lah yang dianggap sebagai pohon ara yang berdaun lebat tapi tidak berbuah itu. Dalam Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang menggambarkan Israel sebagai pohon atau buah ara, seperti dalam Hosea 9 ayat 10, Yeremia 8 ayat 13, dan Mikha 7 ayat yang pertama. Israel memang kelihatan hebat. Mereka adalah bangsa pilihan yang ditandai dengan sunat. Mereka mempunyai hukum Taurat yang mereka pelajari mati-matian. Mereka mempunyai bait Allah yang megah. Mereka punya imam-imam dan tokoh-tokoh agama yang lain. Mereka mempersembahkan korban-korban kepada Allah dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga mereka tidak beriman kepada Yesus. Dan karena itu mereka tidak punya kebenaran. Dan juga tidak punya kasih yang sejati. Baik kepada Allah maupun kepada manusia. Dan bagian ini tidak hanya relevan untuk saat itu, tapi juga untuk saat ini. Ada gereja-gereja yang gedungnya megah, jemaatnya banyak, aktivitasnya banyak. Tapi kalau dalam gereja-gereja itu tidak ada pemberitaan Injil atau firman Tuhan yang baik, sehingga mayoritas jemaatnya adalah orang Kristen KTP yang tidak mengerti apa-apa tentang kitab suci, dan punya kehidupan yang brengsek, maka gereja-gereja itu sama seperti pohon ara yang berdaun lebat tapi tidak berbuah. Lalu ada orang-orang Kristen yang sudah dibaptis, rajin ke gereja, dan bahkan menduduki jabatan tertentu dalam gereja. Tapi kalau mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, dan mereka punya kehidupan seperti orang kafir, maka mereka betul-betul seperti pohon ara yang hanya berdaun lebat, tapi tidak berbuah. Dan kalau saudara ada orang Kristen seperti ini, ingat bahwa Tuhan menuntut buah dalam kehidupan saudara. Ini terlihat dalam banyak bagian kitab suci, baik dalam Matius 21, 18-22 yang sedang kita pelajari ini, maupun pada bagian-bagian kitab suci yang lain seperti Matius 3 ayat 8-10, Lukas 13 ayat 6-9, Yohanes 15 ayat 2, 4-6 dan ayat 8. Sama seperti Yesus mengutuk dan menghancurkan pohon ara yang tidak berbuah itu, Tuhan akan menghancurkan saudara kalau saudara tidak berbuah. Jadi kalau saudara tidak ingin dihancurkan oleh Tuhan, cepatlah bertobat dan hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan saudara. Itu penjelasan saya. Terima kasih Pak Pendeta ya. Lantas tujuan Yesus mendatangi pohon ara yang berkaitan dengan situasi saat itu, kebetulan Yesus sedang lapar, itu apa itu Pak Pendeta? Itu memperagakan perumpamaan itu. Karena aneh, dia sendiri kan tahu itu bukan musimnya buah ara, kok buah pohon ara yang dikutuk. Jadi jelas itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi dia memang sengaja melakukan hal itu dengan tujuan memberikan perumpamaan yang diperagakan, dan tafsirannya sudah saya berikan tadi. Jadi Pak Pendeta, pada ayat itu Yesus betul-betul lapar atau pura-pura lapar, gimana? Betul-betul lapar.
Ya, udah malam, kasihan Pak Pendeta. Ya manusia ya, jadi dia bisa lapar. Betul. Kasihan. Udah malam Pak Pendeta, istirahat Pak Pendeta. Oke. Makanya saya tidak. Kalau nurutin tanya banyak banget yang harus ditanyakan. Ya. Istirahat dulu Pak. Besok-besok lagi. Oke. Yang sehat ya Pak ya, panjang umur. Iya, siapin sesi keempat aja nanti Pak Buas. Sekarang kayaknya udah kelelahan banget. Ya. Sudah tidak konsen dalam menjawab. Yang Pak lain Budi. baru naik kan. Kakak Di Budi. naik, Kak Di. Pak Budi sehat-sehat biar bisa pakai peci ya Pak Budi ya. Saya udah Pak, Pak Budi udah, giliran Pak Budi sekarang. Oh iya, Bang Bulu ini juga mualaf beliau ini. Oke. Makanya saya tidak mau melanjutkan masalah keledai tadi Pak, karena Bapak tadi sudah Pak Budi sudah lama dengan Bang Zuma. Saya sayang juga dengan Pak Budi. Besok-besok saya akan mengirimkan peci untuk Pak Budi. Karena tadi Dini udah memanggil Anda dengan sebutan Ustadz tadi. Yang ada Ustadz Uas gitu kan. Giliran yang belum ada Ustadz Buas. Keceplosan biasanya kalau yang keceplosan itu doa yang jujur gitu ya. Kayaknya dulu Ustadz Sugi juga keceplosan sama saya jadi kejadian ini Pak. Apa dulu waktu di Facebook kan ya keceplosan saya ya. Masya Allah masih ingat aja. Selamat pagi Bang Alzeta, ada yang mau disampaikan silahkan. Kayaknya udah pada mau nyapa Bang Zuma sama Ustadz nih. Ustadz lagi tuh kan lupa Ustadz Buas ya. Pak Pendetanya kalau mau istirahat biar istirahat aja dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ini hanya penutup akhir. Pak Pendeta, saya tanya di luar tema. Boleh nggak Pak Pendeta? Oke. Ya. Saya mau tanya, kita ini manusia, Bapak juga manusia, tapi satu pertanyaan saya, berapa alam kita ini menjalani awal dengan akhir? Itu aja Pak. Awal kita hidup. Berapa alam? Ya, itu aja Pak. Saya tidak ngerti pertanyaannya. Berapa alam kita menjalani? Iya. Berapa alam kita menjalani sebagai manusia? Saya kira cuma dua ya. Ya yang sekarang ini dan hidup setelah kematian. Atau surga atau neraka. Oh, cuma dua benar. Bapak pernah hidup di alam kandung? Ya alam kandung termasuk hidup ini kan ya. Bayi itu menurut saya ya begitu satu hari itu ya sudah, bagi saya itu sudah manusia. Iya, karena itu kan beda alam Pak. Maksudnya kan Bapak bilang dua. Kita ini di alam kandung sudah hidup, terus lahir di alam dunia. Di alam dunia lagi nanti jadikan satu lah ya. Jadi sebelum kematian dan setelah kematian, saya cuma memisahkan itu saja lah. Oh ya, ya udah kalau gitu. Ya maaf aja lah Pak. Kita ini kalau saya ini Muslim Pak, sebenarnya Muslim. Kalau Bapak menjalani dua kehidupan alam, saya kan setuju. Pertama kali udah di alam kandung, kedua di alam dunia, ketiga
di alam kita kematian, artinya di alam kubur. Itu ada 3 udah Pak. Nanti ada perjalanan lagi alam. Ya itu aja. Makasih Pak ya. Ya, oke. Saya tunjukkan aja ada 5 alam, gitu aja Pak. Terima kasih semua Bang Zuma. Saya ini memang ngefans sama Bang Zuma. Sampai kapanpun saya tiap hari, setiap subuh saya pasti kalau Bang Zuma udah selesai, saya selesai. Tiap hari. Makasih ya Bang Tiap Alfisa. hari. Barakallah. Ya, tiap hari Bang Zuma. Selalu saya cari Bang Zuma. Tiap hari. Saya nggak paling dicari, ngefans. Pak. Saya nggak dicari apa. Ya, enggak. Ya, saya ini ya belajar juga ilmunya. Saya ini masih nol lah intinya. Tapi saya ini paling ngefans ke Bang Zuma. Makasih Bang Saya Alfisa. tiap hari. Iya, tiap hari, Pak. Tiap hari. Pak, iya tiap hari. Saya Iya tiap hari. Iya Pak, tiap iya, hari tiap hari kalau ini. Ya Ustadz Zuki ya semuanya tiap hari saya ini Pak sampai subuh. Iya. Ya itu aja Pak. Saya dari Pasuruan Jawa Timur. Makasih Pasuruan, atas Timur. saya bisa masuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dem mau hiburan nggak Bang Dem bentar ya? Ya udah Pak Pendeta, nanti ditanya terus Pak Pendeta, istirahat Pak Pendeta. Ya, kita akhiri saja ya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Kasihan Pak Budi Pendetanya, Azali. kasihan. Selamat malam untuk semua. Malam Pak. Ya, selamat malam Pak Dan Pendeta. terima kasih untuk Bang Zuma atas diskusinya. Jangan ikuti kita Pak, saya masih muda kok. Masih kuat sampai pagi. Selamat malam. Selamat malam Pak Terima Pendeta. kasih Pak Pendeta. Persiapkan sesi keempat ya Pak ya. Ya, nanti itu dipikirkan nanti ya. Siap. Oke, terima kasih. Silakan Bang Bulu Ketek tuh ada bidadari cantik. Aduh, siapa lagi ini? Biar hilang ngantuknya Bang Zuma. Ya silahkan yang baru naik tanya dulu Micandi nih. Silakan bidadari cantik, ada yang mau disampaikan? Halo. Selamat malam semuanya. Bang Zuma langsung tutup kamera, kenapa nih? Takut lihat bidadari cantik. Lapar, aku mau ngemil. Silakan bidadari cantik, ada yang mau disampaikan? Katanya kemarin dengar-dengar kalau ketemu dengan petinggi-petinggi API mau saya maki gitu. Karena Apa ya mereka dimaki-maki ya? enggak, mereka bawa ajaran Islam katanya, tapi disalahgunakan gitu loh. Oh iya, kalau disalahgunakan ya harus ditegur lah memang. Ya tegur lah, tegur. Salah gunakannya gimana gitu kan? Mican. Saya ngelihat foto profilnya aja males. Ayo Bu Ya, Yuni silakan. buka mute-nya Bu Yuni. Kan kemarin katanya mau negur kita nih. Siapa ini? Itu bidadari cantik. Oh, dari nama aja nipu. Itu pembodohan itu namanya. Udah saya bilang Bang Juma ngelihat foto profilnya aja males, saya mules. Iya, maksud saya jangan nipu lah dengan nama itu ya. Udahlah homing, ngapain dinaikin orang kayak gitu? Kalau sampah bilang aja sampah, jangan bilang cantik. Apa pula cantik dari aspek mana yang cantik? Udah Umi geger nanti. Turunin Umi. Gigi kayak scoop, mulut kayak ember. Muka kotak, mana namanya cantik? Muka kotak adudu. Bang Zuma, muka kotak adudu dong. Kerjanya cuma fitnah. Terus Bisa sendiri. dinaikin orang kayak gitu. Percuma cari koin doang dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim beragama Ya, Pak. Islam. Alhamdulillah.
Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, pertama salam silaturahim untuk semuanya yang ada di room ini. Untuk Bang Juma, Ustaz Sugi, Bang Bulu Ketek, Ra Istar, Bang Rahmat, dan semua api. Ya, Yang kedua, saya mau menyampaikan kemarin dapat DM dari Mencerdaskan Bangsat. Si Mencret, dari si Mencret, Bang. Membahulkan itu, membahulkan Bang. Enggak, kalau si Mencret itu ngapain didengar? Iya, dia DM ya, minta debat dengan saya katakan saya mah tidak ahli dalam kristologi. Ya kalian debat aja lah sama Bang Juma CS. Orang tidak ahli menjajak debat ngapain? Nah gitu. Ya intinya ya dia tidak maulah dengan Bang Juma CS. Ya saya sih nggak nanggapin. Kalau profilnya asli aja saya tanggapin tuh. Profilnya, VT-VT-nya, makanya saya malas saja. Yang terakhir, semoga sukses selalu dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, sahabatku semua. Terima kasih atas kesempatannya bisa berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Munsir, selamat pagi. Assalamualaikum kaum muslim. Halo, Bang Mister. Bang Halo. Mister pula. Udah Bang Mister pula nih. Halo Mister. Aku kaget loh. Yes, Ustaz Sugi nih kaget saya, astagfirullahaladzim. Mana gede lagi ini suara ini. Orang lagi makan pun. Emang teman lama kayak gini dia. Bang Munsir. Silakan, ada yang mau disampaikan? Tadi minta naik. Halo paling umi. Halo. Iya, halo. Halo. Halo Bang. Halo. Halo. Orang udah dari tadi dijawab, maju lalu aja. Saya lupa di pakai chat saya. Halo. Udah Umi. Orang udah gak niat. Jangan buang-buang waktu. Salvator silakan, tadi ada yang mau disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah dinaikkan. Ini ya Bang, Islam Kristen Bang? Islam Bang, alhamdulillah Islam. Oh iya. Mau nyapa Bang Juma? Iya mau nyapa. Oh. Sama mau tanya izin tanya Ustadz. Ya. Sebentar ada jadwal ke Bolangi ya jual buku, info kemarin sekilas saya dengar Ustadz. Oh besok iya, iya. hari Sabtu ya. Jam berapa sampai jam berapa Ustadz? Sampai Senin sore. Ya kemungkinan. Mulai pagi gitu ya Ustadz ya? Mulai pagi. Jualan buku mulai pagi. Bukan, Bang Juma itu tiap hari Sabtu, Minggu beliau itu ke Bolangi wisata ke sana. Anda bisa menemui di sana kalau butuh buku begitu sebenarnya Bang. Bukan jual buku di sana, tapi adalah bawa buku ke sana. Oh iya karena info sekilas aja kemarin saya dengar Ustadz. Ya. Oh, Anda orang Bolangi? Orang Makassar.
Orang Makassar. Nah lah biar ketemu sama Bang Juma di sana kan. Belum pernah ketemu nih. Saya orang Rio aja udah ketemu 2 kali. Masa orang Makassar nggak pernah? Iya ini pengen banget udah. Nah iya. Ya makasih Ustadz. Gurunda Yuk, sama-sama. di atas. Gelidat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelidat. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Gelidat. Besok itu sore saya ada di Bulangi sore insya Allah. Sampai besok paginya hari Ahad. Jadi kalau teman mau ke atas